Bang Ardi diulang dikit ya Bang Putus Ardi ya. sinyalnya satu, merah tuh sinyalnya tuh. Sama dengan Ustaz Juma juga. Ini ya. Sinyalnya merah Ustaz Juma itu. Sinyal putus-putus Bang Ardiansa. Ya. Jangan Iya, iya. kata Ale putus-putus, jangan. Putus. Temanya nggak digeser ke bawah Bang Bakwan. Oh iya. Biar nggak ketutup. Ah udah. Lanjut Bang Ardi. Iya, jadi abang artinya gini, Bang Suma, terima kasih sudah naik. Kalau menurut abang tentang akulah aku itu bagaimana menurut abang? Akulah aku, ego Amy tadi itu. Kira-kira Yesus bercakap dengan perempuan Samaria yang menyatakan, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, akulah dia. Itu terkonfirmasi lah dengan ketika Musa, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan Allah mengatakan bahwa aku adalah aku. Itu terkonfirmasi loh. Iya. Sinyalnya Bang Juma satu. Iya. Lagi nggak ngomong mungkin yang Ustadz Arif dulu. Aku maksudnya di mana itu Bang? Iya, saya menjawab tentang Ustadz Wafi tadi mengatakan bahwa ego Udah, Pak, Amy, mungkin lanjut, ego Amy itu artinya aku yang terkonfirmasi di dalam Alkitab, akulah aku. Dalam percakapan Yesus dengan ini dengar nggak ya? Ya dengar, lanjut silakan. Terkonfirmasi Yesus. Tadi katanya nggak tahu artinya ego Amy. Terkonfirmasi Yesus berbicara dengan Dari contekan gitu ya. Bukan, kan memang tadi kan aku udah bilang mengatakan bahwa Musa mengatakan akulah aku kan. Ego Amy itu kan katanya Ustadz bilang akulah aku. Nah, itu terkonfirmasi dengan Musa ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan Allah mengatakan aku adalah aku. Nah, ini terkonvert Ada aku adalah aku. Adalah itu apa sih? Adalah itu apa bahasa Yunaninya? Loh, kan ini akulah aku kan. Musa ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Coba Akulah aku. manai satu persatu. Ego apa? Iya, jangan artikan kata ego apa. Kan dalam bahasa Inggris juga ada misalnya Gabrul. I'm going to misalnya atau apa kayak gitu. I'm going to itu bisa akan loh. Mulai kapan Yunani itu bisa dibandingkan dengan Inggris itu loh? Loh, kan bisa aja kan namanya bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Anda Indonesia. bisa Yunani, Bisa bisa aja. ngajarin yang bisa Yunani gitu loh. Loh, lo memang bisa. Cuma kan ini kan jelas terkonfirmasi. Apa yang salahnya di sini, Ustadz? Ego artinya gabrul. Amy kamu gabrul gitu. Ya itu artinya kan kamu yang gabrul sendiri mengartikan. Lanjut Bang Zua, lanjut Bang. Orang kamu yang gabrul sendiri bagaimana? Ah udah bagus sinyalnya Gurunda Mas Allah. Gurunda itu di mute. Ya sudah normal. Aduh, merah lagi. Udah normal Gurunda Gurunda. ya. Mungkin lagi makan dulu kali beneran. Udah. Coba Ustadz menjelaskan itu pengertian itu. Coba Ustadz jelaskan. Tapi syaratnya setelah ini kamu syahadat ya. Kenapa syahadat? Orang aku berada di jalan kebenaran. Orang yang bengkok-bengkok itu yang cari jalan kebenaran, coy. Oh Bang Hu udah jalannya tuh bener ya. Ini kita ngobrol sama Mas Rizko sama Mbak Ama Syira aja. Ini udah. Ya. Bang Juma. Lanjut Bang. Iya. Lanjut Huayat tadi mau nanya apa kamu? Jadi kalau udah bagus. Yesus mengaku Kalau Yesus mengaku akulah aku, akulah dia. Emang apa masalahnya rupanya? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 28 pengakuan Yesus sendiri. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia
dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi akulah dia, ego emi itu maksudnya adalah utusan Tuhan yang telah melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi akulah dia atau ego emi, ya di dalam penafsiran dan pemahaman Kristen itu tidak merubah apapun terkait diri Yesus. Tetap aja Yesus itu adalah ego antropos, aku adalah manusia. Itu pengakuan Yesus sendiri. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Jadi yang ditinggikan siapa? Anak manusia. Nah, anak manusia yang ditinggikan itulah Yesus. Mau setinggi apapun kedudukan anak manusia, tidak akan pernah sampai kepada malaikat, apalagi Tuhan. Jadi akulah dia di sini adalah perantara yang sudah ditentukan oleh Tuhannya Bani Israel untuk aku melakukan tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi siapa yang menyembuhkan orang lumpuh ini? Akulah dia. Siapa yang membuat orang buta ini melihat? Akulah dia. Siapa yang membangkitkan Lazarus? Akulah dia. Semua yang dilakukan oleh Yesus yang membuat Bani Israel takjub, itu dilakukan oleh Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan dilakukan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Demikian, lanjut. Baik, terima kasih Bang Suma. Jadi akulah dia itu kita harus melihat dari konteks pembicaraan, kalimat apa yang sedang diberbicarakan, apa yang terkonfirmasi di sana. Percakapan perempuan Samaria dengan Yesus itu sendiri ketika perempuan Samaria mengatakan tentang dia adalah Mesias dan lain sebagainya, yaitu Kristus itu sendiri. Dan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu bahwa akulah dia. Dalam hal ini berbicara tentang penyembahan, bahwa bangsa Yahudi bukan hanya menyembah kepada Allah pada bukit Sion itu saja. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria, tetapi pada akhirnya kamu bukan menyembah kepada tempat atau Sion atau bukit Sion ini, tetapi kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka percakapan-percakapan itulah akhirnya dipertanyakan oleh si perempuan Samaria itu, dan Yesus mengatakan tentang siapakah dia. Dia menyatakan dirinya Mesias itu sendiri, yang diurapi atau Kristus itu sendiri. Jadi itu kita harus melihat dari konteks pembicaraannya, Bang. Kenapa Yesus bisa mengatakan akulah dia? Karena pertanyaan ini apakah kamu adalah Mesias itu sendiri? Maka Yesus menjawab dengan demikian, dengan tegas bahwa akulah dia. Jadi ya kalau menurut kami ya dia adalah Allah itu sendiri. Kalau memang dari abang-abang saudara-saudaraku dari Muslim mengatakan tidak, ya saya tidak bisa memaksa Anda untuk harus sejalan dengan kami, itu tidak bisa, Bang. Itu dulu, Bang. Oke. Jadi harus diakui ya bahwasanya pada saat seperti apa kemudian Yesus itu mengatakan ego emi. Tentu pada saat dia ditanya, artinya dia tidak pernah kemudian mengatakan dirinya itu adalah Tuhan, tidak. Tapi pada saat beliau ditanya, Yesus mengaku akulah dia. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati di dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi, apakah dia Yesus ini mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka, siapakah engkau? Siapakah engkau?
Kata Yesus, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi data dalam kitab saudara sendiri sudah sangat jelas. Yesus menerangkan tentang dirinya. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kau dengar dari apa yang kudengarkan daripadanya, itu yang kukatakan. Jadi di sini ada dua sumber. Yang pertama sang sumber, yang kedua sumber. Jadi ada yang berkata, ada yang berfirman, ada yang mendengar. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mengatakan akulah Dia, akulah sang Tuhan, sang pencipta, sementara Yesus mendengar. Yesus mendengar, dan apa yang didengarkan oleh Yesus itulah yang Dia sampaikan. Jadi ketika murid-muridnya berkata akulah Dia, ketika Yesus berkata akulah Dia, Dia di sini tergantung daripada apa pertanyaan daripada yang bertanya atau berbicara. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yohanes 8 nomor 28, coba Anda teliti lagi di situ. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Yang ditinggikan di sini siapa? Anak manusia. Bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi anak manusia. Apabila kamu telah Dia siapa? Mesias. Dia Mesias yang ditunggu-tunggu. Dia Mesias yang ditunggu di sini adalah Yesus. Apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dia Mesias, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba lihat. Aku Mesias yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini pernyataan Yesus tidak sampai kepada level malaikat. Boro-boro Tuhan, malaikat aja kagak. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Jadi berbicara Yesus bukan dari dirinya sendiri, kemudian berbuat Dia bukan dari dirinya sendiri. Dia di sini situ orang diurapi ini, dan baca Kisah Para nomor 2 itu penting untuk Anda nanti gitu loh. Di dalam kitab saudara sendiri jelas sekali bagaimana kemudian Yesus demikian adanya. Oke? Tidak akan pernah bisa Anda menjadikan kata akulah Dia itu bahwa Dia itu Tuhan. Anda merujuk kepada Ehye Eser Ehye, itu nggak mungkin. Ehye Eser Ehye akulah aku. Di situ Dia merujuk kepada aku di situ sebagai Tuhan, Cipta langit dan bumi. Terus akulah Dia merujuk kepada Mesias, pencipta langit dan bumi, bukan Mesias. Pencipta langit dan bumi mengutus Mesias. Mesias ini adalah orang yang diurapin, manusia yang kemudian untuk menjadi wakil. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus, dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus mengatakan akulah Dia. Dia di sini adalah perantara. Dia perantara. Jadi jangan Anda tambah-tambah. Kalau Anda meninggalkan kodrat Yesus yang manusia, Anda jadikan sebagai Tuhan. Demikian. Terima kasih paparan yang baik. Lanjut Bu Amariko. Ya, terima kasih Bang Suma. Itu kan menurut pemahaman pemikiran Bang Suma, mendudukan Yesus sebagai manusia, anak manusia.
Tetapi yang ditinggikan di sini adalah anak manusia, yang kata tunggal adalah anak Allah itu sendiri. Mesias itu adalah Kristus yang diurapi, Kristus Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang anak manusia harus ditinggikan, karena memang dasarnya seperti itu, bahwa Yesus harus datang, Allah itu datang serupa dengan manusia. Maka kita buka di Yohanes 1, kalau kita baca pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya kan? Jadi ya, memang Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kepadanya, inilah dia. Inilah dia, merujuk kepada Allah itu sendiri, dia itu sendiri, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maka kau terkonfirmasi bahwa di mana perempuan Samaria yang menanyakan kepada dia, dan Yesus mengatakan akulah dia. Nah, itulah terkonfirmasi dengan ego emi yang kita bahas tadi di perjanjian lama, di mana Musa, Allah mengenalkan dirinya kepada Musa dan Allah mengatakan akulah dia. Itu perkataan yang sama. Jadi itu memang sudah terkonfirmasi, dan kita baca di Roma 9 ayat 5 bagaimana ketika Rasul Paulus mengajarkan tentang jemaatnya. Mereka adalah keturunan Bapa, kalau kita baca ya. Kita baca di Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan Bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ya kan, menurunkan Mesias dalam keadaannya manusia. Dan jelas Bang Suma mengatakan anak manusia harus ditinggikan. Ya kan? Yang ada di atas segalanya sesuatu. Yang ada di atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu artinya apa? Semua, seluruh ya. Baik yang mati maupun hidup kan. Itu ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ia adalah Allah yang dipuji, yang harus, ini penekanan lagi, dia harus dipuji sampai selama-lamanya. Dengarkan baik-baik itu, Bang Suma. Jadi tidak salah, tidak masalah. Anda boleh berkotak-kotik dengan ayat-ayat yang lain, dengan perkataan, kita harus melihat dari konteks kalimat dalam ayat per ayat itu. Yesus sedang berbicara apa? Pertanyaan itu merujuk ke apa? Dan Bang Suma bisa harus mengartikan, tapi jangan sampai menyesatkan orang dengan bahasa-bahasa yang keliru, yang tidak sepadan dengan bahasa Alkitabiah. Karena Alkitab itu kita harus mengartikan secara komprehensif. Kita nggak bisa mengartikan semau apa pikiran kita. Jadi pemikiran-pemikiran kita itu berbeda, Bang. Kami Kristen pasti punya pemikiran yang berbeda dengan Abang. Abang belajar tentang Alkitab untuk menggunakan untuk berdebat dengan orang lain, bukan sesuatu karena ada tujuan. Tapi kami tidak punya tujuan apa. Kami tujuan adalah untuk keselamatan. Orang dengar tidak ada masalah. Maka Yesus mengatakan, pergilah ke tempat itu, ketika orang menerima kamu, maka duduk. Tetapi kalau kamu tidak diterima, bangun dan kebas kakimu dan pergi. Jadi kita tidak mengenal hal itu, Bang. Kita hanya mau melakukan pengajaran kepada orang banyak untuk memberikan keselamatan, apa yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri, yaitu Mesias itu sendiri. Jadi, halo Bang Woaim. Iya Bang Lisko, ya, sebentar silakan lagi, Bang. belum kelar. Silakan Bang, itu saya Iya. itu. Temennya lagi. Dah. Iya, kenapa Bang Lisko? Oke, baik. Jadi gini, kalau Anda mengatakan bahwa lihat Bible secara keseluruhan, itu masih levda, itu doktrin murahan aja itu, Bang. Saya sarankan Anda lihat Yesus secara keseluruhan. Lihat Yesus secara utuh. Kalau Anda hanya membawa Bible itu catatan-catatan yang Yesus sendiri tidak memiliki legitimasi jelas terhadap buku yang Anda Alkitab itu. Pahami itu dulu. Yesus dilihat secara utuh, dia manusia. Dan apabila ada orang yang kemudian tidak beriman kepada Yesus sebagai manusia, dia antikristus. Coba kita lihat ya, pengakuan Yesus saja kita jadikan sebagai acuan.
Di dalam kitab saudara Yohanes 3 misalnya, Yohanes 3 nomor 14, apa yang kemudian Yesus katakan di sana? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sekarang permasalahannya adalah ular yang ditinggikan Musa di padang gurun, apakah Tuhan? Bukan, tetapi kemudian ular tembaga itu bisa memberi hidup. Oke? Coba Anda baca satu perikop di Yohanes 3 nomor 14 terkait cerita ini. Nah, Yesus juga begitu. Apabila kamu melakukan hal yang sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Berarti ular, patung tembaga yang ditinggikan oleh Musa alaihissalam dan juga Yesus yang ditinggikan sebagai nabi, sama-sama kedudukannya, dan mereka bukan Tuhan, mereka adalah oknum pilihan Tuhan kemudian. Nah, sekarang Yesus ingin ditinggikan. Kalau Anda mengatakan bahwa lihat Bible secara utuh, maka saya ajarkan kepada saudara, lihat Yesus secara utuh. Apa kata Yesus? Yohanes 8 nomor 28. Ini pengakuan Yesus. Kenapa Anda mempersempit jarak daripada pengakuan Yesus itu sendiri? Kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Kata Yesus. Kalau kata Yesus Anda sudah tidak mau dengarkan, lalu kata siapa lagi yang Anda ingin dengarkan? Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Meninggikan itu maksudnya memuliakan. Tidak mesti bukan, tapi meninggikan dia. Ketika Yesus ditinggikan, barulah kamu sadar, kata Yesus, bahwa akulah dia. Akulah dia siapa? Akulah Mesias. Gak ada jalan akulah Tuhan, akulah pencipta. Gak ada jalan. Kenapa? Bung, kalau Anda percaya kepada Bible, saya harap Anda berbicara berdasarkan Bible. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Belum jelas nasib kita seperti apa kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan sama seperti Yesus, sebab Ya, diulang sedikit nanti Bang Dimas. Ya. ini enggak Bu, ini pernyataan akurat dari Yesus. Apabila kata Yesus mengatakan, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan Nah, kalau Yesus Tuhan, berarti kita Tuhan. Karena kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi jangan Anda mengatakan, jangan Anda penggal-penggal, jangan Anda mengambil satu ayat dalam Bible, lihat Bible secara utuh. Justru saya katakan kepada saudara, ending dari pengajaran Yesus itu, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Dan dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti kita Tuhan. Kalau Yesus pencipta, berarti kita juga pencipta. Makanya saya katakan, memahami perkataan Yesus itu. Ego emi. Akulah dia, atau akulah aku. Oke? Nah, ketika Yesus mengatakan akulah dia, dia siapa? Mesias. Apa itu Mesias? Perantara orang-orang sebagai wakilnya muka bumi, untuk Tuhan melakukan mukjizat, untuk Tuhan melakukan tanda-tanda, untuk Tuhan melakukan kekuatan di tengah-tengah manusia melalui perantaraan Mesiasnya. Sekali lagi saya katakan, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bahaya kalau Anda tidak percaya kitab Anda sendiri. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah. Kalau Anda tidak percaya, ini bahaya. Yesus itu adalah manusia yang sudah ditentukan oleh
oleh Allah sebagai Tuhan? Tidak. Sebagai pencipta? Tidak mungkin. Yesus ditentukan oleh Allah dan dinyatakan kepada Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tanda-tanda yang Yesus lakukan, yang Tuhanlah sebagai inti dari apa yang Yesus lakukan itu, dan Yesus hanya perantara. Baca dalil dari kitab saudara. Bahaya kalau Anda tidak percaya kitab sendiri, itu bahaya. Sekira begitu saudara ya. Jadi akulah dia yang dimaksud di situ adalah Sang Mesias. Sang Mesias. Apa Sang Mesias itu? Mesias itu adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih Tuhan sebagai perantara kepada Bani Israel. Jangan dituhankan. Anda terlalu jauh, Anda sesat. Kalau Anda menuhankan Yesus berarti Anda antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Hati-hati. Silakan. Silakan Ayam, Rizko. Baik Bang Suma. Ya. Terima kasih Bang Suma. Memang apa yang sudah dikatakan Bang Suma dari awal memang panjang, tapi saya harus mensortir mana yang saya bisa Kasih menjawab. kesempatan Ya. temannya Woi. Barangkali Oh, ya, Rizko oke. mau mendekapi. Baik, saya Biar dia dulu Bang Arif, nanti baru kan. ya udah. Rizko dibuka Lanjut, mute-nya Em. Rizko. Assalamualaikum bang untuk semua. Waalaikum. Saya sangat suka sama Bang Juma. Luar biasa. Waalaikum Rizko. Silakan. Ya, luar biasa Bang Juma. Karena Makasih. yes, Aduh. iya Bang, sama-sama. Karena ya yang dibilang semua Bang Juma ya logika ya mantap lah. Iya, kalau menurut saya Bang Abi, Bang Kasih. Juma ya luar biasa lah. Makanya kemarin pun Itulah, ikut aku sama Bang Juma yuk. apa Bang? Katanya ini ngefans. Gini Bang, enggak, terkadang kan karena kalau kita di Batak kan nggak apa-apa, kalau mau ikut Islam no problem, mau ikut Kristen no problem. Kalau di Batak kan Bang itu ada suku, jadi nenek moyang kita yang itu harus dihargai. Bang Juma tadi mengatakan semua ya Yesus itu bukan Tuhan, karena itu utusan ya pas. Tadi ini Bang Woaim orang mana Bang? Oh, Ayam ditanya sama temennya. Halo Bang Woaim. Oh, nggak mau jawab dia. Abang sih bilang. Silakan. Oh iya. Iya Bang Woaim orang mana Bang? Timur Leste. Oh, Kristen, gerejanya gereja apa? Katolik saya. Oh, Katolik. Berarti menurut Abang yang dibilang Bang Juma semua nggak pas gitu. Posisi. Berarti Anda bukan Kristen. Oke, abaikan. Saya kalau Oke, lanjut dulu itunya. Bang Ayam nanggapi dari pernyataan Abang Cuma. Silakan. Rizko nanti dulu ya. Oke Bang. Ya. Lanjut. Oh. Hos, bentar loh aku. buat saya jadinya tidak konsen dengan apa yang mau saya jawab, tapi saya coba untuk sortir yang saya bisa ini ya. Seperti Bang Zuma tadi bicara tentang meninggikan manusia dan lain sebagainya, bahwa itu memang benar, memang manusia harus ditinggikan, anak Allah ini kan harus ditinggikan. Maka terkonfirmasi Yohanes itu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Musa juga meninggikan ular yang dikatakan Bang Zuma dari tadi. Tetapi bukan Yesus itu berbeda dengan ular. Kan berbicara penyembahan-penyembahan dari zamannya purbakala itu berbeda dengan zamannya Yesus Kristus yang datang untuk menggenapi itu. Jadi kalau kita mau membuat perbandingan, berarti Musa bisa meninggikan ular, tembaga.
Bukan berarti Yesus itu identik dengan tembaga atau patung tembaga ular itu. Tetapi sejatinya pada mulanya memang pada waktu itu bagaimana penyembahan-penyembahan. Karena orang masih zamannya animisme, orang tidak tahu tentang penyembahan Allah yang benar, maka dikategorikan sesuatu yang beridentitas dengan punya nilai yang tinggi. Nah, oleh karena itu terkonfirmasi bahwa sama seperti apa yang Musa tinggikan. Jadi bukan berarti bahkan Yesus punya hal yang luar biasa karena dia dalam wujud manusia dan itu kemahakuasaan. Maka dia datang serupa dengan manusia, ya benar, jelas bahwa firman itu telah menjadi manusia dan manusia ini harus ditinggikan. Kalau kamu tidak meninggikan manusia ini, maka kamu akan berdosa. Kamu tidak sampai kepada Bapa kalau kamu tidak melalui Yesus. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa. Karena Yesus sedang berbicara, karena dia datang serupa dengan manusia. Dia turun serendahnya, mengosongkan diri menjadi manusia. Jadi ini semuanya ini adalah Yohanes memberikan kesaksian tentang dia. Yaitu dia itu adalah Allah itu sendiri, yaitu Yesus Tuhan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bilang, kita harus, Bang Suma bilang kita akan menjadi sama dengan manusia, sama dengan Yesus itu sendiri. Sama dalam arti apa? Sama yang dimaksud dengan Yesus itu sendiri, bahwa ketika kita akan meninggal, mati, ketika kita hidup di dalam kesucian, kekudusan, maka kita akan datang dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Maka Yesus mengkonfirmasi bahwa kita akan bersama Dia. Maka Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Kamu tidak perlu khawatir dan takut. Tetapi itu semua dibicarakan bukan berarti tidak ada konsekuensinya. Kamu hanya bisa percaya kepada Dia lalu tidak melakukan perintahnya, sama aja bohong. Dengan demikian bahwa perkataan Yesus bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia dalam arti kata bahwa ketika kita bisa hidup kekudusan, kita bisa menjaga kekudusan kita sampai akhir hayat, maka kita akan kembali dengan kekudusan. Maka Yesus itu akan datang berjumpa dengan kita. Kita kembali bersama-sama Dia. Maka dikatakan Dia adalah pengantin itu. Jadi jangan mengatakan bahwa anak manusia ditinggikan sama dengan ini. Tidak, dia terkonfirmasi dengan Yohanes mengatakan bahwa firman itu turun menjadi manusia, Bang Suma. Jadi jangan pernah mempermainkan Alkitab dengan caramu sendiri, Bang. Maka di dalam Wahyu, bayangkan, tidak ada kalau memang Yesus itu adalah nabi. Nabi tidak bisa mengutus manusia, Abang Suma. Di dalam Wahyu 22:16, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Emang para nabi bisa mengutus malaikat? Nabi siapa yang mengutus malaikat? Dari A sampai Z. Emang ada nabi-nabi? Coba tunjukkan kepada saya siapa nabi yang mengutus mengutus malaikat. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak bisa mengutus malaikat, Abang. Terkonfirmasi di Wahyu 22:16. Ya itu kira-kira dulu, Bang. Mungkin terus sama siapa tadi tuh? Pengikut yang siapa tadi orang Nana itu? Batak itu. Saya tidak tahu. Abang. Lanjut dulu aja, Bang itu dulu. Jadi ya itu kira-kira. Jadi kalau soal bicara tentang Mesias itu adalah orang yang diurapi atau Kristus itu sendiri. Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan karena orang akan langit dan bumi akan tunduk dan menyembah Dia. Semua manusia akan menyembah kepada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau misalnya Abang Suma hanya berkotak-atik di dalam ayat, beberapa ayat, terus menyingkirkan dengan ayat yang lain, terus membuat satu definisi narasi untuk memberikan pengertian-pengertian, ya itu terserah, itu adalah Abang Suma punya pemahaman tentang Alkitabiah untuk mengajarkan saudara-saudaraku yang di Muslim. Itu tidak ada masalah karena itu adalah bagian dari teologi yang harus kita ajarkan untuk meyakinkan domba-dombamu supaya domba-dombamu tidak lari dari dirimu. Itu tidak ada masalah karena saya mengatakan bahwa Anda sendiri mungkin sebagai seorang
eh, ulama untuk meyakinkan saudara-saudaramu supaya mereka tidak jauh daripadamu. Itu saya mewajibkan kepada abang. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau saya sarankan, ambillah Al-Quran, ajarin mereka dengan baik-baik supaya mereka tidak lari. Jangan ambil Alkitab untuk mengajar kepada umat Muslim atau umat lain, sehingga di sini tidak ada tumpang tindih. Gitu abang. Oke, baik. Ini bahaya ini sudah menggunakan dalil ambil Al-Quran. Bahaya itu. Karena Al-Quran mengatakan orang Kristen itu adalah tidak menyesatkan manusia. Sepanjang Anda bernarasi, ini sudah berapa sih kita gantian, tak ada satupun dalil pengakuan Yesus yang Anda sajikan. Ada apa? Karena Anda wakil setan. Cobalah sekali-kali berbicara mewakili Yesus gitu loh. Jangan bangsu mewakili Yesus, kan kebalik, Bang. Yesus berkata terkait dengan apa yang Anda sajikan, menarasikan, tapi apa? Yesus di dalam yang 4 makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Cobalah sekali-kali Anda berbicara wakili Yesus dong. Jangan wakili Paulus. Bahaya kalau saudara mengatakan sekali-kali bawa Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Bahaya itu. Ya ayuhan nas, kulu mimma ma fil halalan tiba wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahaya Anda dikatakan setan di dalam Al-Quran. Ya itu bang. Jadi cukuplah Bible yang menyadar Anda. Jangan Anda dan mau berdialog menggunakan Al-Quran, bahaya. Anda akan menjadi jatuhnya kepada apa? Setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum bil gayyi tsumma la yuqsirun. Anda jatuh kepada posisi setan kalau di Al-Quran. Nah, sedangkan kenyataannya memang begitu. Setan yang menghadiahkan Adam, manusia mati di ayat yang salim untuk Anda tuhankan. Bahaya tuh. Kena kiri, kena kanan, kena belakang, atas, bawah, kena. Jangan. Cukuplah Anda kemudian mengakukan pernyataan pengajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan dirinya, imani. Jangan Anda mengimani pernyataan gereja, lantas Anda mengatakan Bang Suma penyesat, Bang Suma salah, Bang comot-comot. Tidak. Ini Anda berbicara berapa titik, Anda tidak berbicara tentang data-data pengakuan Yesus. Bahaya itu. Malah saya yang mewakili Yesus di sini. Yesus mengatakan makananku adalah pekerjaan. Dan juga Yesus jelas dikatakan data yang saya sajikan kepada saudara tadi, itu mau dikemanakan itu? Ketika Tuhan berkata, Bung, di dalam Yesaya 63 nomor 9. Ya, Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala keadaan manusia, dalam segala kesesakan mereka Bani Israel, bukan manusia, baik itu duta atau manusia, baik itu utus manusiaan, melainkan Bapa sendirilah yang berkata Yesus tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang bisa berbuat apa-apa itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Anda lihat sekali lagi kisah nomor 2. Utusan bukan anak Maria, tetapi Tuhan sendirilah yang melakukan segala aksi kemudian kepada Bani Israel. Ya, bukan Yesus. Makanya kalau Anda melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu kan jelas tuh. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah
untuk supaya Allah menyatakan kepada Bani Israel melalui kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Sekali lagi, mujizat dan tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia Yesus. Jadi Yesus itu hanya wakil, Yesus itu hanya duta, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membangkitkan orang mati. Dia tidak bisa mengutus malaikat. Dia tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Dari diri Yesus itu tidak ada yang bisa Yesus lakukan. Makanya dikatakan Tuhan yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan tanda-tanda, Tuhan yang melakukan kekuatan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Ini kesalahan fatal yang Anda lakukan. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, antikristus itu, ya, pembohong itu, penipu itu adalah mereka yang tidak mengimani, yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah pendusta, itulah pembohong. Dan memang Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu pendusta. Anda pendusta dengan mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Anda adalah pendusta di atas segala dusta. Itulah Anda. Oke? Coba Anda sekali-kali habis ini Anda berbicara mewakili Yesus dengan data. Jangan dengan mimbar gereja. Saya udah bosan dengan mulutnya yang penuh dengan mimbar gereja itu. Saya rindu berbicara dengan orang Kristen yang berbicara berdasarkan pengakuan Yesus, bukan para bapak-bapak gereja. Silakan Bang. Bikin gunungnya lagi di gunung ya? Iya betul. Oh, mantap. Coba saya ini lagi ya, saya restart dulu ya. Iya, oke. Yang di bawah ini guru lagi di gunung. Mohon maaf kalau putus sedikit ya. Selamat malam Bang Evangelis. Waduh lama nggak kesini. Malam. Oke. Bang Huayam silakan ditanggapi dulu nanti Bang Eva juga boleh. Nanti ya. Dulu bentar. Bang Juma bisa Assalamualaikum Bang Andi ya. signal dulu agak merah banget. Bang Juma bisa lagi di gunung ya? Ini mau di restart Bang Andi katanya. Merah banget signalnya Bang Juma. Agak putus-putus tadi penyampaiannya. Bang Juma. Lagi jauh mungkin Bang Andi. Agak putus-putus tadi. Beliau udah tahu Bang Hadi dia mau restart. Oke. Bang Bunda, Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host, Gurundaku dan Bang Hadi dan Ustadz dan semuanya lah saudaraku. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Hu, silakan Hu. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, kita tetap berdiskusi dengan baik. Bahwasannya apa yang dikatakan Bang Zuma dari tadi mengatakan saya tidak pernah menggunakan dasar dari Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan tentang hal-hal apa yang sudah tertulis dalam Alkitab, seolah-olah saya tidak pernah membahas dari awal sampai akhir ini ya. Jadi saya pikir percuma saya bicara di sini tentang Alkitab yang sudah kita paparkan sepanjang ini, bicara tentang Mesias, berbicara tentang datangnya dia sebagai manusia. Jelas Abang Suma udah mengatakan bahwa dia memang datang sebagai manusia dan itu terkonfirmasi di Yohanes 1:14 bahwa firman itu turun menjadi manusia. Itu tidak ada salahnya dan harus ditinggikan manusianya. Dan di sini tidak ada penyesatan. Kami yang percaya kepada siapa bilang kami akan masuk neraka atau kami akan tersesat atau kami antikristus? Tidak ada di sini. Malahan kami memang benar dan tepat bahwa kami percaya bahwa dia datang serupa dengan manusia karena turun menjadi manusia. Dia harus mengosongkan diri Bang Suma. Dan tepat sekali apa yang kau katakan bahwa dia harus turun menjadi manusia. Bukan berarti kita menyembah manusianya, kita menyembah keilahiannya dia. Dia datang mengajar sebagai manusia, maka di dalam Yohanes 34, Yohanes berapa itu 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Benar.
Pekerjaan yang harus dia lakukan menyelesaikan adalah pekerjaan secara manusiawinya harus dilakukan. Tetapi keilahiannya tetap ada dari awal sampai akhir. Dia adalah alfa dan omega, awal dan akhir. Jadi itu tidak ada masalah, Bang. Dia pekerjaan yang harus dia kerjakan untuk mengajarkan manusia supaya manusia dapat berhikmat, bijaksana, punya cinta, punya kasih, berlaku baik, terpuji, mulia. Itu yang dilakukan. Mengajar kita untuk hidup jauh lebih baik. Berbakti kepada Allah itu sendiri. Makanya Yesus turun serupa dengan kita supaya dia bisa menjangkau kita. Kalau tidak, kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Musa saja dia hanya cuma melihat cahayanya dia saja. Maka dengan demikian betapa cinta karena besar kasih karunia Allah, maka dia harus menurunkan yang namanya anak yang tunggal itu. Dan dia adalah dia itu sendiri, akulah dia itu. Dia adalah anak yang tunggal itu. Bapa itu sendiri, firman itu sendiri yang turun menjadi manusia. Mereka adalah satu kesatuan. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti dia hanya ingin mengajak kita untuk pekerjaannya dia saja. Tidak. Bahwa kita memang harus menyembah dia sebagai anak Allah itu sendiri. Yaitu manusia yang ditinggikan sebagai Allah. Anak Allah yang tinggi. Yang harus ditinggikan, dimuliakan. Maka Yesus berkata demikian. Jangan lagi Bang semua berkotak-katik ke sana sini. Orang yang percaya kepada manusia dan harus tersesat, antikristus. Bukan begitu Bang. Karena memang sudah terkonfirmasi di dalam Yohanes, dia harus datang serupa dengan manusia. Jelas kan, mana saya lari dari firman ini? Saya tidak melarikan diri dari firman-firman yang ada. Saya berbicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab sesuai dengan pemahaman saya saat ini. Tetapi itu kalau pemahaman Abang Suma mengangkat dari Alkitab dengan demikian, ya itu terserah, itu Abang punya pemahaman. Karena saya yakin dan saya percaya bahwa Abang sedang meyakini umatmu. Abang sedang meyakini domba-dombamu. Supaya domba-dombamu itu tidak lari dari kandangmu. Kan begitu Bang Suma. Sama seperti dengan kami juga, kami harus meyakinkan kepada domba-domba kami supaya mereka jangan tersesat. Bukan berarti kami tidak menyembah kepada Allah yang benar. Kami sudah menyembah kepada Allah yang benar. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa. Dia berbicara sebagai manusianya. Mengajarkan kita kepada bahwa kita harus menyembah kepada Allah yang Esa itu. Yaitu Bapa yang Maha Kuasa itu. Dia mengajarkan kita kepada kita. Dia menyatakan dirinya. Bahwa kita harus benar-benar meyakini dia adalah Allah itu sendiri. Makanya dia berkata kepada Rasul Thomas. Dia mengatakan betapa bahagianya. Berbahagialah orang yang tidak. How happy those people who didn't see but believe. Betapa bahagianya orang yang tidak melihat namun percaya. Itu kan luar biasa. Ya sebagai saya seorang yang tidak melihat dia. Tapi saya percaya. Dan itu hal yang luar biasa. Maka Bang Zuma sekali-sekali jangan pernah mengata demikian. Maka kita kembali ke Roma bahwa dia adalah Allah nenek moyang. Dia yang kita patut sembah dan muliakan. Sampai selama-lamanya. Itu di dalam Roma 9 ya. Ayat 5. Kita lihat, jangan hanya lihat separuh-separuh. Jangan hanya lihat di Yohanes dengan ayatnya ini. Terus Abang Suma comot terus mengartikan dengan definisinya sendiri. Bukan begitu Bang. Maka di dalam Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada dalam keadaan sebagai manusia loh. Ya. Dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu yang kita bahas dari tadi. Tapi Abang Suma selalu lari dan tidak mau memahami tentang hal ini. Ia adalah Allah. Dengar baik-baik. Dia Yesus itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin, Abang. Itu Bang Suma, itu kira-kira. Jadi Banyuma lagi dibawa dulu, sebentar. Banyuma lagi dibawa. Oh ya, oke. Bro, Baik. dari mana dasarnya Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah? Yesus itu manusia loh. Allah itu bukan manusia. Dari mana urusannya?
Coba Juma udah naik. Bang Juma udah naik. Iya. Ah. Aku sapa dulu. Udah, lanjut aja Bang. Pak Ade, ya. Bang Selebes. Assalamualaikum Pak Ade. Satugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Lanjut abang dah. Suaraku gimana? Mantap. Mantep. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi gini bang, Anda tidak membawa data. Data yang Anda bawa hanya surat Pengfarisi, yang mana Yesus menasehatkan muridnya Bani Israel kepada domba-dombanya agar waspada kepada Paulus. Anda saya minta wakililah Yesus sekali-kali. Anda berbicara Yesus itu Tuhan, mana data Anda? Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Ya wa ikhwan dengan setan di dalam menyesatkan manusia. Iya, saya minta data, dalilnya mana? Seperti apa yang Anda konsepkan terkait dengan narasi Anda? Itu iman Anda kan? Tetapi iman Anda justru itulah yang diwanti-wanti Yesus agar Bani Israel jangan seperti Kristen. Pahami itu dulu. Kemudian, ketika Anda berbicara mengenai domba, sekali lagi ya, sangat minim ilmu Anda ini. Yang disebut domba itu Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, yang disebut domba itu Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, Anda serigala yang nyamar Bani Israel. Tapi nggak usah terlalu jauh bang, nggak usah terlalu jauh. Saya berharap Anda mewakili Yesus ketika Anda bernarasi. Ya jangan saya yang mewakili Yesus, Anda mewakili Paulus. Iman Anda itu intisari daripada pengajaran Paulus. Menganggap Yesus anak Maria sebagai Tuhan, itu ilmunya dari mana? Dari Paulus, bong. Ya, saya rindu gitu loh, rindu sekan Kristen yang bisa mewakili Yesus. Bukan Yesaya 63 nomor 9. Ini Yesaya, Tuhannya Bani Israel loh, yang kemudian menyampaikan firman kemudian kepada Nabi Yesaya. Apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya pada saat itu? Apa yang Tuhan katakan? Coba, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendiri. Sementara Yesus, Yohanes 17 nomor 3, harus dikenal sebagai apa? Sebagai utusan. Nah, sedangkan Kristen ini adalah gelombang kekufuran, kekafiran yang berasal dari Romawi, nyebrang lewat Belanda masuk ke Indonesia. Anda sekarang mengaku sebagai Yesus, sebagai pengikut Yesus. Dari mana ke mana, bang? Ya, saya rindu ingin berdiskusi dengan orang Kristen yang tampil mewakili Yesus, sabda-sabda Yesus yang menjadi konsumsi untuk disampaikan. Tapi faktanya kan tidak. Justru saya yang mewakili Yesus di sini. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan untuk aku kerjakan dan aku selesaikan. Terus ketika Yesus kemudian melakukan suatu gerakan, tindakan, mujizat dan seterusnya, itu bukan dari diri Yesus. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kok kamu mampu membangkitkan orang mati? Yes, karena aku sedang melakukan pekerjaan Bapa. Loh, kok kamu bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan? Ya, karena aku sedang melakukan pekerjaan Bapa. Kok kamu bisa mengutus malaikat? Yes, karena aku sedang melakukan pekerjaan Bapa. Kalau dari diriku sendiri, aku tak sanggup. Saya menghargai iman saudara. Saya menghargai iman saudara. Itu adalah iman saudara. Sebagai orang Kristen yang anti terhadap Yesus, saya hargai iman Anda. 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos. Planos artinya pembohong, artinya penipu. Anda lah ini penipu dan pembohong itu. Anda sudah tahu Yesus itu manusia. Anda sudah tahu Maria melahirkan manusia. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri.
Anda penipu, Anda pembohong. Makanya Al-Quran mengatakan sekali lagi, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, ini sesi yang saya harapkan. Setelah ini Anda berbicara, tolong jangan cuman cuap-cuap, jangan hanya merepet, jangan hanya curhat, jangan hanya melampiaskan kesakitan hati Anda, tetapi tolong tunjukkan bahwa Anda itu mewakili Yesus. Tolong bantah dalil saya. Ini pengakuan Yesus, bukan dalil suma, bukan pengakuan suma. Saya hanya menyampaikan apa yang Yesus katakan. Ingat, ini adalah satu data yang harus Anda selesaikan. 1 Yohanes 3 nomor 2. Anak-anakku yang terkasih, belum jelas seperti apa nasib kita kelak, tetapi kita akan melihat Yesus dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya. Lah, dalam keadaan Yesus yang sebenarnya itu, Yesus itu sebenarnya apa sih? Ayam? Kucing? Malaikat? Manusia? Atau Tuhan? Sebab kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus itu kucing, berarti kita kucing. Kalau Yesus ayam, berarti kita ayam. Kalau Yesus Tuhan, bahaya, berarti kita juga semua adalah Tuhan. Cobalah pakai logika dan pakai dalil. Yesus mengatakan dalam Matius 24, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu, bukan dengan curhatan, bukan dengan merepet, bukan dengan doktrin dan dogma, tapi dengan akal budi. Berarti Anda harus berdialog dengan Bang Suma dengan akal, jangan akal-akalan. Silakan. Bang Suma, terima kasih. Bang Suma, terima kasih. Kayaknya berbelit-belit aja Bang Suma. Sebetulnya bukan mengatakan mewakili Yesus itu sendiri. Anda sedang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Yesus itu sendiri. Karena umat Kristen sudah meyakini dia adalah Allah itu sendiri yang datang sepenuh sebagai manusia. Makanya dari tadi Anda mengatakan, Bang Suma mengatakan bahwa domba-domba hanya khususnya untuk orang Israel. Tetapi kalau kita lihat dalam Yohanes, ya Yohanes 4 ayat 21, kalau kita baca dari percakapan perempuan Samaria, itu harus Anda mengerti. Perempuan Samaria itu orang dari mana? Dia itu orang yang bukan bangsa Israel, dia masih keturunannya kecampuran. Dia mewakili kita, maka Yesus sudah tahu kayak gitu. Makanya kata Yesus kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, maksudnya di Israel, dan bukan juga di Yerusalem, ya kan? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Ini kan dia berbicara, dan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan berarti keselamatan itu hanya Yesus melakukan untuk menyelamatkan domba-dombanya yang hilang di orang Israel saja. Tetapi kita diminta untuk menyembah dia. Dia menyelamatkan kita semua. Dan bukan hanya menyembah di Israel sana saja. Kita bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita duduk di mana kita bisa berdoa. Kita bisa menyembah dia. We can worship him from anywhere else. Tidak ada masalah. Makanya Yesus menegaskan di sini. Jadi dari tadi abang semua hanya memutar. Ada satu ayat yang harus Anda tekankan, sedangkan ayat yang lain Anda tidak mau mengartikan. Nah, inilah yang sebetulnya, inilah yang namanya antikristus itu yang sudah datang. Sebenarnya Abang Suma, kalau saya terus terang, Anda adalah antikristus itu sendiri yang sedang menyesatkan orang Kristen. Makanya penegasan bahwa Anda telah, ini sebetulnya nubuat orang-orang Kristen, bahwa Anda sedang menyesatkan domba-domba yang ini. Kalau orang Kristen yang tidak memahami, mereka yang punya pemahaman yang dangkal, yang sederhana, mereka sudah terjebak dengan pemahaman apa yang sudah dinarasikan oleh Oke, host kita tiktokan aja, kayaknya kelamaan ya. Tidak ada poinnya pun, cuma curhat. Jadi kita tiktokan aja, Bang. Saya kasih data kepada saudara.
Saya kasih data kepada saudara. Yeremia 50 nomor 17. Yesaya, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3 dan nomor 8. Tak ajarin pada saudara. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Tolong tunjukkan di mana dalilnya orang Romawi dan Yunani itu disebut domba. Silakan. Ingat, pada saat Yesus mengajar, pada saat Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel, di sekeliling dia ada non-Yahudi dari kalangan Romawi dan kalangan Yunani. Oke, tolong tunjukkan data di mana orang Roma dan Yunani disebut sebagai domba. Sedangkan ingat, wanita Samaria di dalam Matius 15, ya, Matius 15 nomor 22 nomor 23, Yesus malah mengusir dan mengatakan wanita non-Yahudi itu sebagai anjing. Mohon maaf, tolong tunjukkan kepada saya orang Roma sebagai Kristen pertama kali yang disebut Yesus sebagai domba. Kalau Romawi saja disebut anjing, lantas Anda yang bukan orang Roma disebut apa oleh Yesus? Tolong pakai data ya, jangan asumsi, jangan curhat. Silakan. Ada curhat di sini Abang Suma. Apa yang Oke, saya silakan datanya, Bang. Iya, gini Saya sudah Abang. kasih data yang disebut domba itu Saya Bani Israel. mengerti, saya mengerti Yeremia Bang Suma. 50 nomor 17, Yeremia masalah. 23 Ya, saya nomor angkat 2 data nomor dari 3. itu. Silakan. Saya angkat Silakan. data dari itu. Saya angkat data dari itu bahwa dia turun untuk bangsa Yahudi kan, orang Israel Ya. membebaskan domba-domba Untuk domba yang sesat, yang Iya, sesat dari domba-domba Israel. yang sesat. Itu maksudmu yang di garis Maksudnya bawah apa? adalah orang Israel aja kan, bangsa Israel aja yang Nah, tersesat memang kan. yang Bung, saya katakan yang disebut domba itu Bani Israel. Ya, domba itu Datanya Bani ada Israel. kan? Benar, Yeremia karena dia 23 turun. nomor 2 Ini nomor apa? 3 kan? Karena dia turun di kalangan Yahudi. Kalau dia turun di kalangan orang Asia kan tentunya berbeda, Bang. Aku Abang diutus benar, hanya kepada domba yang sesat dari Domba, Bani benar, Israel. karena dia Tunggu. dia berbasis. Israel. Benar. Domba Hadapi yang saya dengan tersesat dari data bangsa dong. Israel. Gini aja Bang Juma. Stop dulu. Ini Bang Juma ngomong, Anda ngomong gini aja. Anda dengarkan Ada dulu. ilmu Anda ini dikasih Anda dulu waktu tapi dengarkan nggak ada. statement Bang Juma, baru Bang Juma bertanya, Anda jawab coba. Silakan kasih pertanyaan satu Bang Juma. Silakan. Saya sudah kasih data yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Dan Tuhan hanya memberikan hukum kepada Bani Israel. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Baca Yeremia 31 nomor 31, 32. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak ada Bani Batak, Bani Madura, Bani Toraja, Bani Papua. Nggak ada. Ente siapa, Bung? Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Datanya sekali lagi saya katakan. Ya, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, Yeremia 50 nomor 17. Bantah saya pakai data bahwa Romawi dan Yunani, apalagi Batak, Toraja, Ambon, Papua, Flores disebut domba oleh Bani Israel. Itu mimpi dan itu ngibul, itu pembodohan namanya. Silakan. Saya butuh Silakan, data. Pak. Ya silakan. Bani Israel itu silakan. Pakai data bro. Bani Israel yang dikatakan oleh domba-domba itu adalah sebuah ungkapan yang disampaikan kami sebagai orang Kristen menganggap bahwa Yesus adalah gembala dan kami adalah domba-dombanya. Itu adalah satu ungkapan yang dipaparkan. Data jangan cuma curhatan gereja, Satu. Bang. Baik, ini data saya kasih ya Bang. Datanya Ya, bahwa silakan. datanya bahwa seorang perempuan Samaria ini kan bukan orang bangsa Israel dia. Yes. Kenapa? Loh, iya kan? Ya, Kenapa terus Yesus mengatakan kepada wanita ini dengan sebutan apa? Kenapa Yesus mengatakan percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa. Tunggu. Yesus menyebut wanita Samaria ini dengan sebutan apa? Gelar apa, Bang? Iya. Kan dia berbicara, berarti wanita Samaria ini orang mana, Bang? Guguk. Dijawab dong guguk gitu loh. Pakai data dong. Saya mau nanya Matius 15 nomor 23. Yesus menyebut wanita ini dengan sebutan apa? Dengan gelar apa? Jawab bro. Sebutan apa? Sebutan apa? Dia kan orang perempuan Samaria. Enggak. Bukan Yohanes, itu Yohanes 14, yang dimaksud Bang Suma Yohanes 15.
Iya, jadi sebutan untuk perempuan itu adalah guguk, bro. Guguk. Anjing. Guguk. Kata anjing kan. Terus Anda sudah tahu non Yahudi disebut Yesus dengan panggilan guguk. Sekarang dari mana ilmunya? Anda yang bukan Bani Israel mengaku domba. Dari mana? Dari mana? Dengar baik-baik Bang Suma. Semua yang ada pada itu, pemahaman itu adalah alegoris. Ungkapan Alegoris. Emang, dengar baik-baik. Emang Iya, saya paham. Itu adalah alegoris. Tidak mungkinlah wanita itu adalah guguk beneran. Saya minta maaf. Gak mungkin guguk beneran. Saya mengatakan abang adalah dombaku, bagaimana? Gimana? Misalnya, ini saya minta maaf dulu. Saya mengatakan abang adalah dombaku dengan identitas sebagai seekor binatang. Apa abang tidak kecewa? Saya bukan domba, saya bukan Bani Israel. Iya, ini kan makanya saya bilang apa, Abang? Abang itu harus memahami tentang bahasa alegorik atau ungkapan bahasa. Loh, kenapa kita jadi belajar bahasa Indonesia ini? Wanita Samaria alias non Yahudi disebut oleh Yesus dengan sebutan guguk. Benar, itu tidak ada masalah. Terus? Tema yang dibuang. Tidak ada masalah. Terus dari mana Anda mengaku domba? Anda siapa? Itu kan cuma bahasa ungkapan aja. Memang anjing itu Nggak bisa siapa? gitu. Nggak bisa. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Iya benar. Itu pengakuan Yesus sendiri. Itu adalah suatu ungkapan. Abang kalau pergi ke padang gurun ya, abang pergi ke padang gurun. Oke, saya kasih itu tahu. ungkapan Yesus, maksudnya ajaran Yesus. Aduh bang. Ada nggak yang sedikit berisi nih host? Iya. Anda Bani Israel atau bukan, bro? Ini sederhana aja dulu, dengerin dulu ya. Anda Bani Israel atau bukan? Saya Bani Indonesia, bukan Bani Israel. Bani Indonesia dia dan gimana? Mana pengakuan Yesus aku diutus untuk Bani Indonesia, mana? Tunjukkan dalilnya. Ini kan terjawab. Bang Suma itu tidak pernah paham. Semua Bang Gelis boleh jawab. umat Muslim. Mana dalilnya? Aku diutus untuk Bani Indonesia, mana dalilnya? Mana? Memang tidak pernah dikatakan. Tidak ada. Berarti Anda ini adalah serigala yang nyamar domba. Masya Allah. Mereka adalah. Berarti Anda ini adalah serigala. Maka pengajaran Yesus Kristus itu diajarkan kepada seluruh bangsa sampai ke bangsa Asia kecil. Yang saya ajarkan tadi itu ajaran Yesus loh. Tapi yang Anda ajarkan justru ajaran Paulus. Syukran. Bukan ajaran Paulus. Ajaran Paulus itu sungguh benar. Karena dia berjumpa dengan Allah itu sendiri. Yesus itu sendiri. Dasar. Agar Bunda bentar, mati dulu. Kabar gembira sukacita ini Gurunda, kepada seluruh mohon maaf umat Gurunda. manusia. Saksi Bunda. Berat. Dasarnya adalah bahwa di dalam bukan di Israel lagi disembah. Tapi di mana? Kamu bisa menyembah. Kamu Di mana? menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu di mana saja kamu bisa menyembah. Roh yang dimaksud itu apa? Ya itu Allah itu sendiri, roh dan kebenaran kan. Aduh bang. Malu saya bang punya saudara kayak abang nih. Pengetahuannya nihil. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ilmu nihil. Nihil ilmu tapi ngotot. Gak ada ilmu abangku ini. Abang, cobalah sedikit belajar dulu baru diskusi. Bisa berkomunikasi dengan saya dari tadi. Gimana saya tidak punya ilmu? Saya punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu keluar dan ilmu merepet, ilmu curhat. Izin saya Abang, Gurunda. saya katakan sekali lagi, yang disebut domba itu Bani Yakub, yang disebut domba itu Bani Yakub. Oke, yang disebut antikristus itu Kristen. Coba saya tanya kepada abang saya ini. Itu menurut abang. Gini bang. Oh Aimi, dengarkan saya bang. Menurut abang ini Yesus itu Tuhan atau manusia?
Kan itu sudah dibahas sejak dulu kala, Bang, nggak perlu dibahas lagi. Loh, Karena kalau percuma penting kita akan itu membahas itu untuk ya, saya kalau- tahu. Tapi Abang, ini percuma kalau hanya kita ngambil tentang Yesus itu adalah manusia atau Tuhan, itu dari sejak dulu. Sudah zaman Nah, sekarang alianisme, kesimpulan akhirnya menurut saudara ini Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus adalah Tuhan. Nah ini dia makanya. Makanya saya katakan Anda antikristus. Tidak ada Anda yang antikristus, Bang Suma. Bukan Antikristus kami. itu adalah dia yang Sebagai manusia. Bagaimana dia memang seperti itu yang terjadi? Hai. Anda mengaku dia sebagai manusia. Oke? Tapi itu hanya di mulut. Faktanya Anda menuhankan Yesus. Berarti Anda menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Berarti Anda antikristus. Apa? Dia memang Tuhan. Makanya kan dia harus dipuji sampai selama-lamanya. Karena dia adalah Allah. Kata siapa? Dia adalah Kata Tuhan. siapa? Kata siapa dia harus dipuji selama-lamanya? Kata siapa? Kata Roma 9 ayat 5. Roma 9 Itu Roma ayat itu 5. karangan siapa, Bang? Roma itu karangan siapa? Ya Paulus lah. Ini kamu mau lagi masuk ke Paulus. Makanya aku bilang, abang ini bukan pengikut Yesus, abang ini pengikut Paulus. Kan udah aku bilang tadi. Paulus kan? Tidak ada masalah karena Nah, tidak ada masalah. Ya, saudara, terimalah keadaan itu bahwa Anda adalah serigala yang nyamar domba karena itu hanya Bani Israel. Orang yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus berarti dia adalah serigala. Gitu loh, Bang. Bani apa tuh, Bang? Saya Bani Adam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah kemudian untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh Bani Adam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia, sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel, berarti ente adalah serigala yang nyamar sebagai Bani Israel. Gimana, Bang? Ayolah sedikit levelnya diangkat sedikit lah, yang sedikit berisi lah ilmunya. Saya yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun ilmunya cuma segini kan, kasihan. Kabur. Itu, Bang Evangelis silakan, ada yang mau disampaikan Bang Evangelis. Bang Andi, Jangan aku tinggal kabur 5 menit Bang Andi, sebentar. Ya, oke. Silakan. Bang. Thank you, host. Ya, saya Loncat, lari, loncat keluar. Kabur. Jelas Kristen. Iya, betul. Oke, ya silakan, lanjut. Bang. Ya, mungkin nyambung pertanyaan tadi ya. Silakan. Bahwa Yesus itu anak Allah yang memang jadi anak manusia. Jadi datang sebagai manusia. Itu jelas-jelas tercatat di dalam Alkitab ya. Harusnya dengan cara itu pemahamannya pasti akan benar gitu. Nah, pasti itu bermula dari dia itu adalah utusan, karena Yohanes 3 ayat 16 memang bilang begitu. Allah itu mengeruniakan anaknya. Nah, mengeruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya. Nah, Ya, dia percaya? ini yang percaya. Tidak akan Ya, percaya. binasa, melainkan Tidak akan binasa. beroleh hidup yang Oke. kekal. Jadi itu menarik di situ karena ini rupanya masalah hidup yang kekal. Kenapa Allah baik. menceritakan Yesus? Baik. Kalau tidak perlu Baik. hidup kekal, ya nggak perlu nih. Nggak perlu ada Yesus Baik. kan? Nah, Yesus Berarti hidup kekal itu, Bang. Berarti hidup kekal itu diterima ketika kita percaya kepada Yesus. Setujukah kita? itu adalah pintu masuk. Oke, baik. Jadi tidak Sekarang semua ketika orang Yesus percaya kepada Yesus. Oke, baik. Itu kemudian ketika Yesus mengatakan Oke, baik. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri, apakah saudara percaya? Dia memang hanya karena dia diutus, maka dia hanya melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya. Oke, berarti dia bukan Tuhan itu sendiri kan?
dia adalah anak Allah yang kemudian lahir. Kalau kita lihat Lukas 1 ayat 35, dia memang yang kudus, anak Allah yang lahir melalui perawan manusia melalui Roh Kudus gitu. Kalau Bang Zuma langsung loncat bukan Tuhan, tadi kan Bang Zuma bahas-bahas khotbahnya Petrus yang kisah 2. Kalau mau konsisten, itu di ayat 38 kalau nggak salah, kan khotbah yang sama. Jadi kalau kita khotbah yang sama kan, yang di ayat 36, Petrus bilang, kaum Israel, Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus jadi Tuhan dan Kristus. Nah, mungkin kita bedah di situ kan, kenapa tiba-tiba cerita dari yang kita sudah pakai nih, dasarnya tadi di ayat 22 ya, kalau nggak salah kan, bahwa memang Allah melakukan mujizat lewat dia dan memang Bapa yang bekerja di dalam Yesus. Oke, baik, kita bedah ya. Nah, sekarang gini, ketika ada seruan kemudian seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah dalam hal ini adalah Elohim, Tuhan, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, mari kita lihat Tuhan di sini maksudnya apa? Kurios kan? Kurios ini apa? Sayyid. Sayyid ini apa? Orang yang dimuliakan oleh Tuhan, orang pilihan. Dia adalah nabi, dia adalah rasul. Betul. Lalu apa masalahnya ketika Yesus itu dijadikan menjadi rasul, dijadikan menjadi nabi, dan nggak ada masalah. Dia Mesias, orang yang diurat. Tak ada masalah Islam itu. Ketika ada sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang kami sebut dengan Isa, Iso, Yesua, maka kemudian dia adalah nabi, dia adalah sayyid, dia adalah al-masih. Nggak ada masalah di sana. Yang masalah itu adalah ketika al-masih ini atau kurios ini dituhankan, disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Itu yang keliru. Tapi kalau dia didudukkan sebagai nah itu dia. Itulah yang terjadi dengan Kristen. Makanya tadi itu kabur. Ini bagus nih. Diskusi ini mudah-mudahan bagus kan. Nah, silakan. Saya nggak mau motong kan, teman. Iya, silakan. Ya, saudara saudara sebangsa kita. Jadi gini kan. Iya, silakan. Kalau kita kabur Bang Suma, karena baterai saya lobat. Jadi jangan bilang saya kabur ya Bang. Saya lobet. Bukan lobat, lobet. Ya lobet lah, lobet. Ya. Selanjut ya. Ya, lobet. Ya, jadi silakan. Ya, jadi hidayah yang kita terima nih untuk menerima apa maksudnya Elohim Yahweh untuk kemudian mengeruniakan anaknya, itu adalah memang untuk supaya yang binasa, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih sang penguasa satu-satunya, yaitu pencipta kan, pencipta langit dan bumi kan gitu. Dia itu memang keinginannya mengutus gitu. Jadi dia mengutus Yesus. Kan jelas-jelas di Yohanes kan dia mengutus Yesus. Yohanes pasal 17:3 kan dia mengutus Yesus. Nah, mengutusnya ini yang kita perhatikan nih. Soalnya gini, Bang. Ketika tulisan Tuhan di situ, kenapa tidak orang pakai rasul, nabi? Kan kita pingin telaah aja gitu kan, gitu. Kita nggak membahas literasi atau referensi nih. Tapi kalau sampai orang tulis di situ, kira-kira dari sisi mana nih? Nah, saya punya perspektif itu. Kalau saya menjelaskan ini, dan kemudian itu yang membuat membuat saya bisa peacefulness gitu ya, untuk kemudian mengakhiri hidup dan kemudian pindah ke dunia yang akan datang, itu tentu saja itu tujuannya kan begitu ya. Kalau saya melihatnya begini, bahwa perjanjian damai yang diadakan oleh Allah sendiri di dalam Yehezkiel 37 itu, dia kan memperbaharui perjanjian damainya dengan Israel. Dia memperbaharui karena dikatakan bahwa mereka telah menyangkal, mereka telah mengingkari, dan Allah sudah menolak Israel itu. Ibrani pasal 8 juga bilang begitu. Nah, itu perjanjian damai. Nah, perjanjian damai ini baru. Nah, perjanjian yang baru ini dieksekusi itu melalui
Allah sendiri mengutus anak tunggalnya gitu ya untuk menjadi lahir melalui yaitu melalui Lukas 1:36 itu melalui Maria kan, oleh Roh Kudus, yaitu anak Allah. Jadi anak Allah ini kemudian lahir ya karena lahir dari manusia, anak manusia gitu. Jadi tempelan anak manusia ini benar-benar bukan hanya frasa anak manusia, tapi huruf besar kan anak manusia. Ini pernah kemudian dinubuatkan oleh Daniel sebelumnya, ya kan? Bahwa memang aku lihat anak manusia. Oleh Daniel sebelumnya. Ya kan? Nah, saya tuh melihat gini, Bang Suma. Kalau Bang Suma pelajari Wahyu 22, yaitu wahyu dari Allah sendiri kepada Yesus yang dituliskan oleh Yohanes melalui malaikat-malaikat kepada dia, itu di ayat 1 dan 3 itu memang di tahta Allah, di surga itu, kata surga itu di dalam wahyu itu lebih jelas, namanya Yerusalem yang baru. Itu disebut bahwa ada tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, jadi bagi saya jelas bahwa nanti di Yerusalem baru, di tempat hidup yang kekal itu ada tahtanya Allah Bapa penguasa satu-satunya, dan kemudian ada Allah anak. Tetapi di situ udah disebut tahta anak domba. Jadi perjalanannya kalau saya melihat ya, dari saya ya, seorang anak Allah dikaruniakan, kemudian lahir dari Maria, jadi anak manusia. Makanya waktu Yesus ditanya, "Hei, engkaukah Mesias, anak yang terpuji?" Nggak berani kan orang Israel bertanya anak Elohim atau anak Yahweh kan? Anak yang terpuji, Yesus jawab, "Akulah dia." Jadi dia bilang, "Akulah dia." Persis waktu di Yohanes 4 ya, kepada perempuan Samaria, dia bilang, "Engkau kan Mesias, kami menunggu Mesias dan Kristus." Dia bilang, "Akulah dia." Tapi dia bilang begini, "Kamu akan melihat anak manusia ditinggikan." Jadi menarik tuh, ada anak Allah yang lahir di Lukas 1 ayat 35. Tiba-tiba dia mengaku jadi anak manusia. Betul, karena dia lahir kan, jadi manusia. Tapi bukan anak manusia seperti kita yang lahir dari rahim juga, gitu kan? Dia anak manusia. Nah, karena dia taat kepada bapaknya yang mengutusnya, itu ada yang menarik di situ. Itu yang saya pahami. Dia jadi anak domba karena domba itu dikorbankan. Sehingga dia jadi domba dikorbankan untuk apa? Penebusan. Itu kita bicara topik lain lagi. Tapi anak domba ini kemudian dia ditinggikan, kemudian dia juga dikaruniakan kuasa di bumi dan di surga, dan kemudian kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, ya kan? Yang olehnya katanya semua orang di bumi, di langit, di bumi di atas, di bumi di bawah, mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu ya. Itu Filipi 2 kan ya. Jadi ada sesuatu di situ kan. Nah, anak domba ini tiba-tiba di Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 3. Kalau kita lihat, dan Udah panjang banget Bang, biar ditanggapi Bang Juma Bang. Gantian loh. maaf, dipotong ya kalau ini ya. Silakan. Iya. Lagi-lagi sama aja Bang dengan yang tadi gitu ya. Jadi anak orang ini dipaksakan kemudian menjadi Tuhan dengan berbagai macam alibi yang digunakan kemudian. Asumsi, penafsiran, pemahaman, asupan data-data yang kemudian disuplai dari pengajaran orang Farisi, yaitu Bapak Paulus. Sekarang begini, kalau Anda mengaku Yesus itu sebagai anak Tuhan, Maaf Bang, betul. Tuhan dalam perspektif dari orang. semua ayat yang saya kasih, tidak ada ayatnya Paulus satupun. Oke, tapi konsep yang Anda jual kemudian, Enggak, saya nggak jual konsep. Saya Dipotong dulu Bang, tadi Anda dibiarkan lama loh Bang. coba Anda jelaskan ke saya, anak Allah ini apa? Anak Allah ini apa sebenarnya menurut saudara? Tuhankah? Pencipta langit dan bumi kah atau apa? Coba. Anak Allah ini adalah yang dikaruniakan oleh Allah kepada dunia. Itu Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Lukas 1 ayat 35. Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi kan? Oh, bukan dong. Bukan. Berarti dia hanya nabi kan? Dia juga nabi. Dia Al-Masih kan? Dia nabi, dia raja, dia juga. Ya udah selesai.
Tadi cuma satu Ini aja juga Bang apa? sebenarnya. Makanya saya cuma mau seirama dalam mungkin perjalanan berbeda gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa kalau kita konsisten bahwa ini udah ditulis di sini menjadi Tuhan, kita juga harus melihat bahwa ini udah ribuan tahun ditulis di sini. Aku baru 50 tahun umurnya nih. Ya kan? Belum apa-apa. Ini ditulis di sini. Nah, saya menangkapnya dengan Oke, budaya baik. tentu saja kan, bukan literasi nih. Ya kan? Nah, saya melihatnya gini, Bang. Saya kebetulan secara khusus eksposisi wahyu. Jadi saya melihat menerima semua ini itu dari sana. Kalau Abang lihat Wahyu 22 ayat 1 dan 3, memang di situ ada tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi ada 2 tahta gitu. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya 2 tahta, Bung. Kalau Anda iya, Yesus ini hanya utusan, udah selesai kan utusan. gitu. Iya. Jadi ya, Kalau berarti Petrus dia bukan bilang dia Tuhan. Tuhan, Sementara tentu saja kita harus mengerti juga kan? loh, yang mengatakan Tuhan itu kan Bible Indonesia, Bung. Oke, kalau gitu kita bahas Iya kan? referensi itu. Sedangkan original teks kitab saudara kan bahasa Yunani. Di situ disebut kurios. Kurios itu tidak bisa menjadi theos, nggak bisa. Theos yang bisa menjadi kurios. Saya setuju, Pak. Jadi Saya kalau setuju. ada theos dipanggil kurios itu bisa. Tapi kalau kurios tidak bisa dipanggil theos dia. Setuju, setuju. Nah sekarang sama. Nah, Setuju. Oke. Saya Sekarang setuju itu. Nggak ada. Itu penting loh, Bang Zuma. Oke, Penting sekali, setuju. penting sekali itu. Oke, Supaya teman-teman juga oke. Nah, bahwa tidak ada. Oke. Nggak bisa Anda diajak diskusi. Anda cocoknya Aja di dong, ini cuma, di aja. apa? Gantian. Di gereja gitu. Ya. Kamu diam dulu. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Kitab Anda dalam bahasa Indonesia ini ada kata Tuhan, ada kata Tuhan. Nah, coba Anda jelaskan ke saya, bolehkah Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia itu diartikan dengan Tuhan? Misalnya Tuan Jokowi atau Tuan Suma atau Tuan Handi. Bisakah kemudian disebut Tuhan Handi atau Tuhan Suma? Coba, ini dalam skala rasa bahasa kita sebagai orang Indonesia. Bisakah disebut Tuhan Handi atau Tuhan Suma? Silakan. Tidak. Nah, tidak bisa. Kalau Yesus bisa nggak disebut Tuhan Yesus? Bisa. Lanjut. Boleh saya jelaskan? Iya, Atau iya, pendek iya. aja? Iya, silakan. Oke. Iya, silakan. Jadi kenapa dia jadi Tuhan? Mungkin Abang sudah sering juga bahas 1 Korintus 15 kan? Kan di situ saja yang terus terang aja beda. Makanya saya bilang tadi pernyataan Bang Suma tadi itu bagus. Theos ya tidak bisa jadi kurios, tapi theos itu bisa jadi kurios. Tapi kurios nggak bisa jadi theos. Itu betul. Jadi hanya ada satu penguasa satu-satunya, 1 Timotius 1. Nah, sekarang Oke, sekarang Yesus ini kenapa Anda bisa mengatakan dia adalah Theos? Dari konsep apa? Sementara Yesus hanya disebut kurios. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa Yesus itu Theos. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Karena Wahyu disebut sebagai Tuhan Suma nggak boleh. Tapi giliran Yesus boleh disebut Tuhan. Itu kenapa bisa kayak gitu, Bang? Iya, berarti Yesus bisa disebut Theos. Anda lupa tadi pernyataan saudara. Antara Tuhan dengan Tuhan. Tunggu, antara Tuhan dengan Tuhan. Tuhan bagi kita itu manusia. Dan manusia tidak bisa disebut Tuhan. Tuhan hanya untuk Tuhan. Tuhan bisa disebut Tuhan. Oke? Nah, sekarang ketika berbicara mengenai saya, Bang Suma bisa disebut sebagai Tuan Suma, tapi tidak bisa disebut sebagai Tuhan Suma. Kenapa? Karena Suma tidak akan pernah bisa berubah menjadi Theos. Nah, betul. Itu betul. Betul sekali. Jadi antara Yesus tidak bisa disebut Theos. Tidak bisa. Memang tidak bisa. Saya tidak pernah mau menyebut Yesus itu sebagai Theos. Silakan. Dia adalah kurios. Gitu. Makanya kalau lalu kenapa Anda menyebutnya Tuhan? Dia itu Tuhan kan kurios di sini. Loh, tahu kan?
Tuhan di sini yang di ayat 35. Soalnya Loh. kan mulai dengan Inilah konteks. kesalahan kitab saudara. Coba ya. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus itu, kitab saudara itu menggunakan bahasa Yunani. Yesus tidak pernah disebut Theos, berarti Yesus tidak pernah disebut Tuhan. Kenapa kemudian kitab saudara Yesus disebut Tuhan? Dan dari penyesatan. Coba Anda sendiri mengatakan Nah, Yesus Bapak, tidak itu bisa disebut Theos. Itu kan Tapi kitab perspektif saudara, itu. tapi kitab saudara Yesus disebut sebagai Tuhan. Lah, kenapa Iya, Bang Suma betul. Anda tidak bisa sebutkan Tuhan? Kenapa? Kenapa Bang Suma Anda sebut Tuhan? Kenapa? Karena Bang Suma itu tidak ditinggikan oleh Theos dan tidak dimuliakan oleh Theos dan tidak dikaruniakan kuasa di bumi dan di surga oleh Theos. Oke, kalau begitu bisakah Musa disebut Tuhan? Tidak. Tidak bisa. Sementara Musa ditinggikan. Ya, tetapi dia tidak. Tetapi dia kan saya sebut tiga. Saya sebut tiga. Tidak Ya, pernah dikaruniakan Musa ditinggikan kuasa di bumi oleh dan di Tuhan. surga. Bahkan Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengaku sebagai Tuhan kepada Bani Israel dan Harun sebagai nabinya. Kenapa Anda tidak memanggil Yesus sebagai Tuhan? Kak Musa. Kenapa? Sorry, Musa. Kenapa Anda tidak menyebut Musa ini sebagai Tuhan? Kenapa? Dia tidak dikaruniakan kuasa di bumi dan di surga. Oh? Iya, kalau Bang Walah. 1 Korintus Jadi dengan 15 ayat 24 sampai 28 Allah Oke. sendiri loh. Oke. Theos sendiri. Oke. Yang apa? Baik. Yang menaklukkan Apa? segala Yang- sesuatu di bawah kakinya. Dan setelah itu, Oke. dia yang katanya ditaklukkan segala sesuatu itu di bawah kakinya, dia menaklukkan diri sendiri di bawah Theos. Nah itu. Dia menaklukkan dirinya sendiri. dia bukan Musa Theos. pernah nggak menaklukkan dirinya? Musa pernah nggak menaklukkan dirinya? Konteksnya lain semua. Enggak, bukan gini. Kalau apakah Musa pernah menaklukkan dirinya? Untuk apa dia menaklukkan dirinya di bawah? Karena dia tidak pernah ditakluk, Ya. tidak pernah segala sesuatu Oh ditaklukkan di bawah bukan, dirinya. bukan tidak ada ya. Kenapa Musa tidak demikian? Karena tidak ada orang Parisi yang menjual Musa menjadi Tuhan kepada Romawi dan Yunani. Itu jawabannya. Itu premis. Itu premis. Itu hasil Yesus itu premis. kalabulo. Gimana Jauh ceritanya? sekali dengan Musa. Itu premis Yesus itu kalabulo. premis. Enggak, kita balik. Kan Bang Suma sering pakai 1 Korintus 15 dan itu menarik sekali ayat itu karena bicara kalau Ya memang karena Yesus menaklukkan dirinya. Dan enggak, Sekarang begini, bisa Jangan tidak? dulu. Bisa Itu- tidak Bapak yang di surga itu menaklukkan dirinya? Bisa tidak? Bisa tidak? dia Allah, dia apa? Tuhan, Mbak. Iya Tuhan. Bisa tidak Bapak itu menaklukkan dirinya? Bisa nggak? Bisa. Ya Bapak kan mengutus anaknya. Coba tidak ada ayat yang Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan Bapak menaklukkan dirinya? Di mana? Oh, enggak ada. Nggak Ada ada. juga ayatnya bahwa tidak bisa. Loh, Ya kan? Tuhan Saya tidak nanya- bisa mati. Anda baca Ulangan 32 nomor 39. Oh, enggak, Justru ya, satu- Tuhan satu yang Timotius- menghidupkan, Tuhan yang mematikan. 1 Timotius 6 juga begitu. Bilang bahwa dia tidak pernah mengalami maut. Ya, dia tidak pernah. Itulah Tuhan, itulah Tuhan. Sementara Yesus tidak bisa didudukkan di situ. Sebenarnya Yesus bagi Anda ini Bapak atau bukan sih? Bukan dong. Aduh, dari tadi kita Bukan. harus Terus itu. kenapa kemudian Anda memanggil dia Iya, sebagai memang Tuhan? Itulah Kenapa? masalahnya. Makanya gini nih, saya tabe Bang Suma ya. Ya. Saya di keluarga setengah-setengah. Jadi saya paham mengenai perbedaan. Maksudnya saya ingin juga melihat tiada Tuhan selain Allah. Yahudi Kalau di aja. dalam Kristen, Kenapa itu Anda ada Tuhan kemudian selain Allah. menjadikan anak manusia ini? Ini Anda tidak bisa diskusi baik soalnya. Orang bicara Anda bicara juga, jadi kita nggak nyambung. Anda kalau bicara saya diam. Jangan Anda tabrakkan argumen doktrin Anda ke kita gitu loh. Anda mengatakan Lanjut. Yesus itu Bang Edson, Tuhan. diam dulu Bang Edson. Sementara yang
Sementara yang disebut Tuhan itu adalah Theos. Yesus bukan Theos, tapi Anda memanggilnya Tuhan karena Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Ini apa maksudnya ini? Berarti Anda membuat Tuhan-Tuhanan yang lain. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Tuhan itu ada berapa? Boleh tidak Anda jawab dengan singkat? Tuhan itu ada berapa? Liwan. Coba. Hanya satu. Ya, satu. Oke. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Bisa yang mengutus Yesus, bisa Yesus. Berarti Tuhan Anda dua, itu namanya Anda gila. Anda mengaku Tuhan itu satu, tapi Yesus bisa juga dipanggil Tuhan. Yang mengutus Yesus juga bisa gepeng. Maleca ulumu. Itu namanya gepeng, gimpe ulu. Anda mengatakan Tuhan itu satu. Anak Maria yang bukan Tuhan pun Anda mengatakan bisa dipanggil Tuhan. Berarti Anda munafik. Halo. Suma Tuhan itu satu. Kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Munafik. Tuhan Anda berapa? Tuhan itu berapa? Satu. Yesus ini Tuhan atau mengambil Tuhan? Bisa. Yang mengutus Yesus juga dipanggil Tuhan? Bisa. Tuhan berapa sih? Satu. Gimana ceritanya ini? Jokowi presiden boleh dipanggil presiden? Boleh. Presiden Indonesia ada berapa? Satu. Bisa tidak kemudian Tukul dipanggil presiden? Bisa. Itu berarti gepeng. Suma, dengar dulu Suma. Ngakunya presiden Indonesia satu, tapi selain Presiden Jokowi ada juga oknum lain yang boleh dipanggil presiden. Itu edan namanya, Bang. Beleng, Bang. Cobalah diskusi pakai ilmu gitu ya. Ilmunya itu berdasarkan pengetahuan. Kalau saudara bicara ilmu, pakai disiplin ilmu. Jadi ada referensinya, bukan nalar yang kemudian dikembangkan bebas, kan gitu. Nah, saya selalu sekarang begini, kan? Iya dong. Yang mengembangkan narasi bebas itu kan Anda. Sekarang Tuhan itu ada berapa? Gini. Tuhan itu Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu satu. Satu. Boleh nggak Yesus dipanggil Tuhan? Itu firmannya, boleh. Emang Yesus itu dipanggil Tuhan? Nah, tuh. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yohanes 17 ayat 1. Yesus bilang apa? Yang mana yang bisa dipanggil Tuhan? Yesus. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yesus. Kan Tuhan satu tuh kata Anda. Sekarang yang mana yang bisa dipanggil Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yesus. Udah dijawab. Yesus. Yang mengutus Yesus siapa? Yesus yang bilang Bapa. Yesus yang langsung bilang Bapa. Berarti yang Bapa berarti Bapa bukan Tuhan. Bapa itu ya Bapa dia. Ngapain dia disebut Tuhan? Cuma dia di atas. Iya, bukan Tuhan. Satu-satunya. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan Tuhan. itu kepada makhluk, weh. Eton dia, aduh, kayak Eton nih. Eton dibawa dulu ya Eton. Berarti dia bukan Tuhan. Silakan Bang Evan. Ini Tuhan Oten. Tuhan kan cuma satu. Tuhan cuma satu kan? Iya. Sepertinya di sini ada Tuhan junior sama Tuhan senior nih Bang Joman nih. Enggak, jadi makanya ada kondisi di mana gimana nih giliran? Silakan. Silakan Bang Evan. Kalau saya sudah gini, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang berbeda dengan di Kristen. Kalau di Kristen itu, Allah itu adalah Bapa yang mengutus anaknya, namanya anak Allah. Karena dia taat kepada Bapaknya, maka dia ditinggikan, bahasanya dimuliakan. Tapi Allah kemudian dimuliakan ini ada tiga, dia ditinggikan satu. Kemudian dia diberikan kuasa di bumi dan di surga, Matius 28 ayat 18.
Kemudian dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan banyak ayat yang mengatakan, yang ketiga ini yang paling menarik kan. Dia duduk di sebelah kanannya Allah Bapa. Wahyu 22 ayat 1 dan 3 berkata, ada tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, kenapa pakai anak domba? Karena dialah yang telah, karena ketaatannya dia jadi korban. Pengorbanannya itu dia disebut dia domba. Ya, nah, dia disebut anak domba, dan tahta anak domba yang ada di situ. Jadi aku akan melihat nanti ada Bapa yang tidak pernah kelihatan oleh siapapun, hanya kemuliaannya. Tetapi ada Bapa, Yohanes 1 ayat 8, ada anak domba, tahta anak domba, Yohanes 1 ayat 18, yaitu anak Allah itu sendiri yang menyatakan Bapa itu. Dan itu yang Bang Suma tadi juga kutip 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita ini memang anak-anak Allah. Iya betul, karena apa? Bro, udah bro, panjang. Sorry, panjang ke situ. Yang di surga itu yang berkuasa siapa, bro? Allah Bapa. Bukan Yesus ya? Bukan Bang Joma. Lanjut. Ya, jadi bahasa ya antara Tuhan dan Tuhan. Bahasa Aramaik. Sedikit Bang Juma putus tadi. Iya, dalam bahasa Indonesia antara Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Sama seperti dalam bahasa Ibrani, Mar dan Alaha itu berbeda. Begitu juga dalam bahasa Yunani, Theos dan juga Kurios itu berbeda. Nah sekarang Yesus dipanggil Tuhan. Apakah itu cocok? Tidak. Harusnya Tuhan. Karena Yesus itu bukan Theos. Tetapi saudara kemudian tetap kekeh mempertahankan Yesus itu Tuhan. Anda lari dari pernyataan awal bahwa Theos tidak bisa disebut Kurios. Kalau Theos tidak bisa disebut Kurios, berarti Yesus yang bukan Theos tidak bisa disebut Tuhan. Dia cukup disebut Tuhan saja. Kalau Yesus disebut Tuhan, tidak ada masalah. Sesuai dengan kodratnya, memang dia adalah Tuhan, bukan Tuhan, bukan Allah. Yesus itu bukan Theos. Makanya Theos itu cuma satu, ya, yaitu yang orang Yahudi sebut Elohim atau Yod-He-Vav-He. Nah, Yesus ini mau didudukkan di mana? Yesus ini mau didudukkan di mana? Yesus didudukkan sebagai Kurios. Kurios ini apa? Kurios ini Theos. Apa? Kurios ini Tuhan. Dia tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Kalau berbicara mengenai tahta, Bung, kita baca di dalam kitab saudara. Wahyu 4 nomor 4 misalnya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi jangan kemudian mengatakan Yesus tahta anak domba, tahta yang maha kuasa dan seterusnya. Bukan hanya tahta Yesus yang ada berdasarkan kitab saudara. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di atas tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini tua-tua ini, tahta-tahta 24 tahta ini, di situ Yesus juga ada salah satunya. Makanya di dalam kitab saudara Ibrani 8 nomor 1, inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi tahta yang maha besar di sebelah kanannya ada Yesus duduk. Jadi Yesus ini hanya Tuhan, tidak bisa berubah menjadi Tuhan, dia nggak bisa. Dia hanya Kurios. Jadi jangan Anda dipusingkan dengan terjemahan Bible mengatakan Tuhan, lantas Anda melangkahi rasa bahasa Indonesia. Jangan. Ketika kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kitab saudara yang sudah bahasa Indonesia itu harus berdasarkan dengan rasa bahasa Indonesia. Maka dudukkan rasa itu pada tempatnya. Ketika rasa itu keliru, tidak sesuai, ganti, dirubah. Jadi Yesus cukup disebut Tuhan, jangan Tuhan. Karena Tuhan bagi rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi.
Sementara Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Nah, inilah yang menjebak orang Kristen sendiri. Sehingga Yesus itu disembah, Yesus itu dipuja layaknya pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena kitabnya yang menuliskan Tuhan, dan itu salah. Harusnya Tuhan, selayaknya Tuhan Suma, dan seterusnya. Hanya saja Tuhan Yesus ini memiliki kelebihan. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Tuhan Yesus adalah wakil Tuhan. Itu baru betul. Jangan Tuhan Yesus wakil Tuhan. Keliru. Tuhan Yesus adalah utusan Tuhan Bapa. Itu keliru. Ada berapa Tuhan? Ada 2. Tapi kalau mengatakan satu, itu bullshit. Gitu loh Bang. Silakan Anda bernarasi. Oke. Malam Bu Derni. Jadi- Oke, lanjut Bang Evan. Dengerin dulu aja dulu Bu Darni. Siap dulu. Evan, Bang Evan. silakan. Oke, terima kasih. Ya kebetulan di Alkitab tidak ada wakil Tuhan, jadi saya nggak pakai itu. Nah, boleh kalau Bang Zuma mau konsisten dengan only one theos and only one kurios, boleh? Itu bagus sekali itu sebenarnya. Nah, hanya di dalam terjemahan kemudian memakai bahwa ada Allah Bapa, itu yang dipakai Allah itu jadi tahta Allah, dan kemudian ada anak Allah, yaitu anak manusia, yang juga anak domba, tahta anak domba. Nah, saya lengkapi sedikit ya, mengenai referensi Bapak, mengenai Wahyu. Jadi di Wahyu pasal 4, itu di situ ada 28 tahta. Tahta Yesus salah satu, ya, jadi 29. Ya, tahta Allah, 30. Jadi di atas tahta itu, ada tahtanya Allah, kemudian ada 4 tahta yang diduduki oleh 4 binatang. Kemudian ada 24 oleh tua-tua. Itu mewakili 12 Israel dan 12 para rasul. Kemudian ada tahta anak domba di Wahyu pasal 5 ayat ke-6. Itu di situ ada tahta anak domba di tengah-tengah itu. Itu yang kemudian disimpulkan bahwa di tahta itu ada tahta anak Allah dan tahta anak domba. Di sekelilingnya itu adalah representasi Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 dan ayat 1 sampai ke-8. Bahwa ada sekeliling orang yang tidak terhitung banyak jumlahnya dari segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Jadi bukan hanya Bani Israel yang ada di situ. Ini nanti connect dengan bahasan domba-domba. Udah Bang Evan? Sudah Pak. Udah. Lanjut Abang. Iya, jadi tadi yang saya luruskan itu ya, rasa bahasa kita ketika Yesus disebut Tuhan, berarti Yesus itu adalah Yotevave, kan gitu. Ketika Yesus disebut Tuhan, maka dia adalah Sayyid. Sebagai Sayyid, sebagai Tuan, sebagai Mar, sebagai Kurios, dia adalah duta. Dia adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Sang Maha Besar, utusan Sang Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus ini kemudian diajarkan di kitab saudara sebagai Tuhan, berarti dia adalah pencipta langit dan bumi. Ini rasa bahasa kita loh yang kita gunakan. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Yesus disebut Tuhan di kitab saudara, berarti Yesus pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan Bapa? Berapa pencipta langit dan bumi? Kan cuma satu. Berarti yang Bapa ini sajalah yang boleh disebut Tuhan. Sementara Yesus kagak. Dia hanya Tuhan. Berarti yang keliru di sini siapa? Kitab saudara. Dengan mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan, menjadi pencipta langit dan bumi dan Kristus. Apa bisa diterima oleh logika sehat? Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan anak Maria menjadi pencipta langit dan bumi. Gimana cerita itu? Sejak kapan Yesus menciptakan langit dan bumi? Nggak bisa, berarti kaidah kitab saudara ini yang keliru. Yang menyebabkan kemudian iman saudara Kristen itu juga keliru. Atau settingannya memang sudah dari sononya, Yesus diimani sebagai pencipta langit dan bumi, masuk ke Indonesia juga diajarkan sebagai Tuhan.
Ya, karena banyak orang bukan segelintir tapi hampir semua Kristen memang menuhankan anak Maria yang hanya Tuhan ini. Gitu loh Bang. Jadi di Kristen itu bohong kalau mereka menuhankan Yesus lalu mengatakan Tuhan itu cuma satu, bohong. Orang-orang yang menuhankan anak Maria wajib hukumnya mengakui bahwa Tuhan mereka itu bukan satu, ya minimal 3 Tuhannya. Tetapi karena Tuhan itu memang benar-benar satu, maka dipaksa Tritunggal Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu apa? Itu akal-akalan. Padahal pada dasarnya mereka mengakui 2 eksistensi Tuhan yang tidak bisa menyatu satu sama lain. Apa itu? Ciptaan berupa manusia, yang satu Tuhan berupa pencipta. Nah itu yang perlu saya jelaskan supaya kita pahami dengan baik. Jadi ketika Yesus disebut Tuhan itu keliru. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda cuma satu, yang di atas yang disebut Bapa, maka jangan pernah menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Cukup sebagai Tuhan, cukup sebagai duta atau utusan atau nabi atau rasul atau Mesias. Jangan yang lain. Demikian. Ya tadi tuh saya lupa tanggapi mengenai rasa. Bagus sekali itu Bang Suma. Ya itu relevan dan in konteks gitu. Betul itu. Jadi kalau rasa orang itu hanya sampai di situ, itu sangat berbahaya. Dan tidak boleh bahwa ada 2 Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Betul. Jadi itu mengenai rasa bahasa. Betul itu. Nah, jadi kalau mengerti mengenai apa yang ada di Alkitab ini, dia harus punya rasa yang kemudian lebih kaya dari hanya sekedar rasa itu. Makanya dia harus mengerti bahwa yang disebut pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa satu-satunya, yaitu dia yang mengutus Yesus. Mantap, tepuk tangan. Itu harus begitu. Ayatnya memang begitu. Jadi ini bukan narasi, tapi banyak sekali ayat. Makanya saudara kalau lihat di Yudas 1 ayat 4, itu juga bilang begitu. Satu-satunya penguasa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak dan Yesus beda ya bro? Bro, bisa potong. Jadi Bapak dan Yesus beda ya? Itu benar-benar bukan pribadi yang sama. Mantap. Teruskan. Itu jelas itu. Ya, Yohanes 16 ayat 3, Allah mengaruniakan anaknya. Masa yang dikaruniakan terus juga dia yang mengaruniakan? Bagaimana caranya? Terus Yohanes 17 ayat 3 kan? Ada, bukan hanya itu saja, hampir seluruh Alkitab berkata begitu sebenarnya. Ya. Jadi rasanya harus lebih kaya dari itu. Jadi betul Bang Suma, kalau rasanya sampai hanya Tuhan itu adalah yang diutus ini, udah selesai. Itu padahal Yesus bilang begini, hanya kepada dia sajalah engkau harus menyembah. Mantap. Berarti, kan latreo, hanya kepada dia, yaitu apa? Yahweh Elohim, Bapa di surga. Memang begitu. Dan di kitab Wahyu begitu juga. Dan anak domba, masih disebut loh namanya, anak domba itu akan menggembalakan umatnya. Mas Epan, kalau begini cara Anda, tunggu waktunya, Bu Darni akan mengajar Anda. Oh, saya udah dengar Bu Nani. Ya itu, ya hidayahnya harus lebih kaya lagi. Lebih kaya lagi. Ya, saya sudah lama jadi kurang ya. Bisa satu pertanyaan, Bang Evan. Bisa satu pertanyaan Bang Evan. Mohon izin Gurunda. Boleh Bang? Ya, monggo. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nah, coba dijawab ini Bang. Jangan nangis gitu dong Bunda. Lanjut. Coba kita ke satu aja pertanyaan saya. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Anda siapa? Anda nggak masuk ya? Yesus ini juru selamat bagi orang-orang Israel. Anda orang Indonesia nggak masuk bro. Pertanyaannya Bunda, langsung bertanya aja. Mau bertanya kan? Ya, Anda siapa? Yesus diperuntukkan untuk orang-orang Israel. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Anda siapa? Silakan. Tadi udah dibahas tadi itu.
masalah Bani Israel dari awal tadi. Apa mau dijelaskan kembali Pak Isman? Kayak no komen Mas Epan, kembali ke Bang Yoma. Karena tadi udah dibahas. Nah, silakan. Siapa nih? Iya, tadi mau masuk tapi nggak ada waktu, Bang. Lanjut aja. Oke. Bang Yoma, kayaknya Mas Epan ini udah ngerti rasa bahasa Indonesia, Bang Yoma. Oke, terima kasih Iya, iya. Bang Suma. Baik. Izin. Terima kasih semuanya. Jadi ketika kemudian pencipta langit dan bumi itu hanya merujuk kepada satu hakikat, ya, yang itu yang Yesus sebut Bapa atau yang Yahudi sebut Yod-Heh-Vav-He atau yang umat Islam sebut Allah, maka Yesus di sini kedudukan tertingginya hanya sebagai hamba yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang dekat kepada Bapa, intim kepada Yod-Heh-Vav-He. Jadi tidak bisa kemudian Yesus ini melanggar garis batas bahwa dia kemudian berubah menjadi Bapa itu sendiri. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena Yesus tatarannya hanya sebagai manusia pilihan yang dipilih oleh Tuhan, menyampaikan firman, memperlihatkan mujizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan-kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Nah, itu dia. Maka ketika kita mendudukkan bahwa Tuhan yang datang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, berarti Yesus ini, sekali lagi saya katakan, level paling tinggi. Hanyalah utusan, hanyalah duta, orang yang selalu intim. Makanya Yesus disebut sebagai anak. Kenapa dia disebut sebagai anak Tuhan? Anak Bapa. Kenapa? Karena di dalam Amsal 3, nomor 11, nomor 12, Tuhan memberikan didikan kepada hambanya. Hambanya ketika dia taat, selaksa anak yang taat kepada didikan ayah. Baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Sedangkan Yesus menurut Paulus di Galatia 4, nomor 4, makanan Yesus tunduk sebagai praktisi Torah. Dan Yesus hidup di bawah dan takluk kepada hukum Taurat. Yohanes 4, nomor 34, pengakuan Yesus nih, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Berarti Yesus dalam hal ini adalah hamba yang dengan tekun mendengarkan didikan daripada sang bapa atau sang ayah. Dengan demikian, dia adalah orang yang intim. Makanya, siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Siapa mendengarkan aku, sama mendengarkan Bapa. Siapa menerima aku, sama menerima Bapa. Siapa menolak aku, sama menolak Bapa. Kenapa? Karena Yesus adalah hamba, Yesus adalah anak yang dengan setia kemudian tunduk dan patuh kepada didikan sang Bapa. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kita tidak bisa bergeser di situ. Makanya umat Islam tidak akan pernah kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah Sayyid, dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabiullah, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak bisa melampaui garis batas, nggak bisa. Level tertingginya, sekali lagi saya katakan, level tertingginya hanyalah Mesias. Demikian. Mau bahasa Indonesia. Iya. Silakan Pak Evan. Iya, thank you Bang Suma. Itu benar-benar memang harus kita luruskan bahwa penyembahan itu harus hanya kepada Bapa, kan? Sangat jelas Yesus juga mengatakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Pada saat dicoba, Yesus bilang hanya kepada Dia engkau harus menyembah, berbakti, tunduk latreo, membungkukkan diri. Menarik ya? Itu memang hanya kepada Dia. Jadi pemahamannya harus Bang Suma pakai. Rasanya harus sekaya itu. Nah, kalau kemudian dia melihat, terus tadi komen sedikit yang Bunda bilang, Yohanes 17 sering juga Bunda pakai ya, Yohanes 17, bahwa
Yesus bilang begini, Bapa, jadi dia bilang kepada Bapaknya, aku mau, ya aku berdoa, aku minta, supaya di mana aku berada, Yohanes 17 ayat 24. Mereka ini juga berada supaya mereka melihat kemuliaanku. Itu kepada murid-murid, dia berdoa untuk murid-murid. Terus kemudian dan kepada mereka juga aku berdoa. Dan kepada mereka, oleh pemberitaan mereka, aku juga berdoa. Nah, makanya orang-orang yang di luar Yahudi, jangankan yang di luar Yahudi, Yahudi saja yang ditolak. Karena apa? Ya karena dia mengeraskan hati. Dia memakai Taurat menjadi dasarnya kan. Itu lain topik ya. Tapi ya kenapa? Karena Yesus sendiri yang doa. Kepada pemberitaan mereka juga ini, ya, aku berdoa supaya mereka bersama-sama dengan aku. Nah, itu yang di 1 Yohanes 3 ayat 2. Supaya mereka dapat melihat aku. Melihat supaya dapat melihat dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Gitu. Yaitu sebagai anak manusia. Ini banyak yang suruh saya di bawah. Mungkin dia nggak ngerti atau selama ini. Karena abang udah mengakui dia anak manusia gitu. Selama ini kan mereka kan dihadisin di sini karena morat marit itu pengertiannya. Nggak usah. Jadi kalau boleh nanya disimpulkan rasa Indonesia. Jadi Yesus itu adalah bukan pencipta, tapi menurut Anda yang menciptakan itu adalah Bapa. Nah, kalau Yesus statusnya ini diciptakan ya, bro, menurut Anda? Jadi yang menarik begini kan, sebelum dia lahir dari anak Maria, siapa dia? Tadi Bang Zuma udah bilang, dia adalah anak Allah, anak Bapa. Nah pertanyaannya kan, anak Bapa ini siapa ya? Nah yang menarik di situ ada satu ya, anak Allah, anak Bapa waktu sebelum diutus, itu pasti makhluk surgawi kan? Nah kemudian di Roma 8 ayat 3 dikatakan, Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Ke dalam daging, berarti dia sebelumnya nggak ada daging. Nah, dia diutus ke dalam daging. Jadi anak manusia. Makanya waktu di dunia dia ngaku, engkau akan melihat anak manusia. Dan terus dia bilang gini, engkau akan melihat anak manusia akan dipermuliakan. Dia akan disalibkan katanya. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia sendiri yang ngomong itu loh ya. Gitu ya, di Injil-Injil gitu ya. Sebelum ke Bang Juma, jadi Yesus diciptakan ya? Yesus itu diperanakkan. Diperanakkan jadi diciptakan. Silakan Bang Juma. Yesus diperanakkan. Aku nggak mau samain itu. Hanya sebatas itu rasa saya. Iya. Jadi kalau sudah diakui Yesus diperanakkan, berarti dia level ciptaan. Karena yang disebut Tuhan pencipta itu tidak diperanakkan. Kalau Anda sudah mengakui Yesus itu diperanakkan, itu sama dengan Yesus itu diciptakan. Kenapa? Diperanakkan itu artinya adalah sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Itu anak atau benih. Atau di dalam bahasa Yunaninya spermatos. Sesuatu yang dipancarkan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang baru. Nah itu dia. Ya, jadi kalau diperanakkan berarti sesuatu yang dicipta. Berasal dari Adam, laki-laki pertama. Semua yang berasal dari Adam pasti ciptaan. Tidak akan pernah mungkin itu berubah menjadi pencipta. Kita sudah selesai, kita sudah ada pada ending itu. Nah sekarang kalau umat Islam mengatakan di dalam Al-Quran dikatakan semisal penciptaan Isa adalah sama seperti Adam, kedua-duanya dicipta dari tanah, itu kita tidak bisa pungkiri. Karena kenapa? Embrio yang berkembang di dalam rahim seorang wanita bernama Maria itu asupannya dari tanah, saripati tanah. Maka Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Bahwa kami menciptakan keduanya dari saripati tanah. Nah Adam dicipta demikian, begitu juga dengan Yesus. Nah kita melihat polanya kemudian. Kalau Yesus itu tadinya diperanakkan, berarti tadinya itu tidak ada, menjadi ada. Oh, kenapa bisa kayak begitu? Mari kita tarik dalilnya di dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti oknum ini sama seperti kita. Bang Suma datang bukan atas kehendak Bang Suma. Saudara Evan datang bukan atas kehendak Evan. Tapi Evan ada, Bang Suma ada, eksis lagi. Nah, itu artinya bahwa
ada hakikat lebih tinggi yang maha berkehendak yang menginginkan Maria mengandung seorang manusia yang berasal daripada sperma Daud, benih Daud, keturunan Daud, yang mana dia dilahirkan kemudian tanpa ayah. Dan itu terjadi. Berarti Yesus ini adalah orang yang diperanakkan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti hakikatnya, mau bahasa berkelit seperti apapun yang kita ingin dudukkan untuk Yesus, tetap aja Yesus itu adalah sesuatu yang baru. Ibunya ngeden baru ada. Roh Kudus datang menyampaikan kehamilannya, baru dia berbentuk embrio, baru kemudian janin, baru kemudian bayi, dan seterusnya. Ini pola yang kemudian terdiri dari apa yang diuraikan Al-Quran dan apa yang tertuang di dalam kitab saudara. Makanya Yesus dikatakan adalah permulaan dari ciptaan. Nah, itu artinya Yesus ini adalah permulaan dari segala yang dicipta, berarti dia ciptaan yang mula-mula. Apa itu? Firman. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena innama amruhu ita arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Dia memberikan instruksi maka semuanya terjadi. Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulut tidak akan kembali sebelum apa yang diucapkannya itu terkabul, terjadi, tercipta. Dengan demikian bahwasanya Yesus itu diperanakkan sama dengan Yesus itu diciptakan. Demikian. Silakan Bro Evan. Tadinya ada, terus tadinya tidak ada, terus menjadi ada. Siapa yang mengadakan itu? Silakan. Kita harus fokus dengan pemegang skenario tunggal kan, semesta. Jadi kalau Allah sendiri dibilang aku akan mengaruniakan anak, terus dia akan mengutus, berarti anak ini sudah ada. Dan kemudian nih, ketika anak ini lahir jadi anak manusia, dia bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti dia sudah ada sebelum dia lahir melalui Maria. Tapi kan diutus melalui daging. Jadi anak manusia. Apakah anak Allah ini makhluk roh? Bisa jadi. Seperti apa? Alkitab tidak membahasnya secara rinci. Dan tidak mempengaruhi keimanan saya untuk menjelaskan secara rinci gitu. Itu sih tanggapan saya ya. Jadi saya tidak mau menggali ke situ. Menurut Anda siapa yang mengadakan Yesus sehingga dia ada? Pencipta satu-satunya itu. Masya Allah. Udah dijelaskan banyak. Itu kita tidak boleh lari. Jadi gini loh. Ada hal yang kita tidak tahu. Tapi hal yang mutlak itu jangan pernah digoyang oleh satu apapun. Gitu. Silakan Bang Joma. Pencipta. Silakan Bang Joma. Yang mengadakan Yesus adalah pencipta satu-satunya itu Bang Joma. Lanjut. Ya, itu dia makanya. Kalau dikatakan ada sebelum ada, itu bukan jadi alasan kita kemudian untuk mengatakan Yesus itu adalah lebih daripada manusia. Dia mungkin dianggap sebagai malaikat karena dia ada. Kenapa? Di Al-Quran juga dikatakan di dalam surah Al-Ma'idah ya, Al-Ma'idah ayat 81. Bagaimana Tuhan di masa praeksistensi para nabi, ya, semua nabi itu kemudian sudah diceritakan oleh Tuhan akan adanya bahwa mereka ini diperjanjikan di masa praeksistensi. Bahkan kita sebagai manusia di dalam surah Al-A'raf ayat 172 ya, di situ dikatakan bahwa semua keturunan Adam alaihissalam, artinya ini berbicara mengenai keberadaan kita sebagai cucu Adam, itu Tuhan sudah uraikan di dalam Al-Quran bahwasanya sebelum kita dicipta, sebelum kita diberikan jasad, kita ini adalah suatu makhluk yang menjadi makhluk roh, di mana Tuhan sudah memberi kepada kita kemudian sumpah atau perjanjian. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kita semua ditanyai oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu?
Wa iz ahza rabbuka min bani adam min zuhurihim suriyantahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebelum kita dicipta menjadi manusia yang keluar dari rahim, kita sudah diambil sumpah oleh Tuhan. Apakah kalian ini mempersaksikan bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Lalu kita menjawab apa pada masa pereksistensi? Betul. Qalu bala syahidna. Kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Makanya di dalam kitab saudara juga iramanya ada. Di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ini sudah jelas ada. Nah, sekarang kalau dikatakan dalam Efesus 1 misalnya ya, di data nomor 4, nomor 5, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu jelas. Al-Quran mengatakan itu. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah membentuk kemudian kita. Jadi kalau Yesus dikatakan ada sebelum Abraham ada, itu bukan kemudian bahasa yang membuat kita terkagum-kagum seperti teman-teman Kristen lainnya menganggap, oh ini pasti Tuhan. Kenapa? Karena ketika ditanya, kenapa Yesus mengetahui bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Banyak di antara teman Kristen yang menjawab, karena dia adalah Tuhan. Oke, kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? Bingung jawabnya. Tadi dia menjawab, aku ada sebelum Abraham ada. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia Tuhan. Kalau begitu, kenapa dia tidak mengetahui kapan hari kiamat? Oh, karena dia bukan Tuhan. Kan aneh jadinya kan? Maka ketika Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu bukan menandakan bahwa dia memiliki kedudukan yang lebih dari manusia. Tidak. Dia tetaplah manusia yang dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara penyampai firman, terkemuka di dunia. Dia adalah orang pilihan, dia adalah kekasih Allah, dia adalah hamba Allah, dia adalah orang yang soleh, yang cinta kepada Tuhannya dan cinta juga kepada umatnya. Kira begitu Bang, silakan. Ya, silakan Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Lanjut Bang Evan. Silakan Bro Evan. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak, ini kita udah selesaikan tadi. Bang Suma cuma bahas dari perspektifnya dia kan. Kalau saya mengatakan bahwa tidak ada data di dalam Alkitab yang menjelaskan praeksistensi Yesus sebelum jadi anak manusia gitu. Yang titik poinnya yang paling ini adalah Yohanes 3 ayat 16 kan. Allah mengaruniakan anaknya. Jadi Allah sendiri kan yang mengaruniakan anaknya di situ saja. Jadi sebelumnya seperti apa? Yang saya tahu bahwa dia memang diutus ke dalam daging ya oleh Roh Kudus. Itu kan di Kisah Para Rasul pasal 2 juga dibahas tadi oleh khotbah Petrus kan. Ya, bahwa dia oleh Roh Kudus kan lahir dari Maria gitu. Jadi anak manusia. Nah, jadi saya nggak punya data untuk Alkitab tidak menjelaskan praeksistensi Yesus. Tapi saya tidak membawa topik tadi ya Bang Suma bahwa kemudian dia itu karena dia bilang aku ada sebelum Abraham ada, kemudian dia itu adalah Yahweh, dia itu adalah pencipta. Enggak, kan? Itu jelas. Silakan Bang Jemaah. Oke, silakan Bang Handi. Serasa sampai di sini kita sepakat ya. Tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bang Evan. Yesus hanya sebagai orang pilihan saja kepada kaum tertentu yang diutus oleh Tuhan. Silakan. Mungkin Bu Darni mau menanggapi pernyataan saudara Evan. Silakan. Ya, soalnya Ya, iya, Bang. udah pastilah. Udah pasti ku hajar dia. Buset. Pastilah ku hajar dia. Iya, Tapi sebelumnya teman-teman, selamat malam dulu untuk semua yang ada di room ini dan semua penonton yang ada di bawah. Dan saya mau tanya, yang hilang itu agamanya apa? Yang sudah lari itu agamanya apa? Kristen dia. Iya, Kristen ini kan Kristen dia, sekarang Bu banyak. Darni. Kristen apa dia? Sampai-sampai dia tidak percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia lari itu? Kemana dia? Padahal mau Karena kuhajar dia dia ini. Alkitabiah Bu Darni.
Udah ya. Sekarang versi dari aku ya. Sekarang versi dari aku berapa menit Bang Handi, Bang Juma sama aku? Jangan 60. potong-potong dong. 60 hari 60 malam. si Roma ini ada aja. Oke ya, mulai dari hari ini. Nah, dari versi kami umat Advent dulu ya. Aku nggak mau yang lain-lain. Versi kami, siapakah Yesus ini? Nah, sejarah para nabi awalnya juga sudah menjanjikan kedatangan Yesus, yaitu tercatat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Nah, Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu sudah menubuatkan bahwasanya anak darah itu, nah saya baca ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Begitu juga dengan Matius 1 ayat 23. Malaikat Elohim, malaikat Yahweh mengabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yang datangnya dari Roh Kudus. Itulah Kristus Tuhan. Nah, itu ya, namanya Yesus. Nah, jadi Nabi Yesaya ribuan tahun menjanjikan kedatangan Yesus dan sudah tercatat di dalam Yesaya juga kejadian tentang penyalipan, di Mazmur juga tentang penyalipan dan penderitaan Yesus. Nah, di dalam Matius sudah diberitakan oleh Roh Kudus juga bahwasanya Yesus akan datang. Itulah dia, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Yesus itu tidak hanya manusia saja. Yesus tadi kalian bilang hanya untuk Bani Israel. Nanti terakhir aku bahas itu. Nah, Yesus itu kenapa kami katakan Tuhan? Karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Karena dialah yang akan mengampuni dosa manusia. Makanya sewaktu Yohanes menunggu kedatangan Yesus mau dibaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan dikatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa umat Bani Israel atau Bani Yahudi. Tidak, tetapi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan juga tercatat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Tidak apa-apa berkali-kali kita bahas, tetapi ini harus diulang-ulang. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya dan sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam hidupmu. Dan dikatakan juga di dalam Mazmur, hanya Allah hakim yang adil. Nah, hanya Yesus tercatat hakim yang adil. Tidak ada Muhammad, tidak ada Musa, tidak ada Abraham, tidak ada Allah, tidak ada yang lain-lain para nabi. Tetapi hanya Tuhanku Yesus sebagai hakim yang adil tercatat di dalam kitab. Di dalam hadis juga dikatakan, tunggu dulu, belum lah. Isa Al-Masih akan turun ke tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Sesuai dengan Yohanes 9 ayat 59. Kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Apakah orang yang berkata seperti itu hanya manusia biasa? Apakah orang yang berkata seperti itu hanya nabi biasa? Satu lagi, Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Di situ dia sudah kelihatan penguasa. Itu versi saya. Jadi yang tadi itu Kristen botol, yang tadi itu, yang hilang itu Kristen botol. Ah, itu dia. Silakan, nanti lagi aku. Padahal masih banyak lagi mau aku bicarakan, tetapi nggak kalian kasih aku waktu. Tapi kan ini bukan gereja, benar nih. Iya. Kalau nggak ngapain kalian terima aku di ruangan ini kalau sebelum lanjut kita ucapkan selamat kepada Ibu Darni yang tidak merayakan Natal. Selamat Bu Darni tidak merayakan Natal ya. Merayakan Natal tetapi tidak tanggal 25 Desember. Oke. Baik. Kami merayakannya Paskah loh. Udah Paskah. Tunggu biar diterangkan. Kami merayakan Paskah. Paskah itu ya. Tunggu Bang Andi. Kalau Paskah itu maksudnya kami itu memperingati kelahirannya, kematian dan penyalipan dan penderitaannya. Itulah yang makan roti loh dan minum anggur itu. Ah, itu dia. Ya, jangan bilang kami nggak merayakan Natal, cuman nggak tanggal 25 di hari yang di tanggal lain gitu loh. Boleh sedikit. Benar nih. Silakan. Oke, silakan Bunda.
Baik. Kita coba ke Matius 19 ya Bu Darni ya. 19, Matius 19 ayat 28 1928 Matius ya. 19 ayat 28. Kata 19 Yesus kepada ayat. Terus kata Bunda. Yesus, suaraku kecil kah? Ada, Besar ada. kok. Lanjut. Alhamdulillah. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, anak manusia ya, bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus itu tugasnya menghakimi, jadi hakim untuk ke-12 suku Israel. Bu Darni suku apa? Itu aja ya. Nah, satu lagi. Coba kita ke ini ya, ke satu lagi ya, Bu Darni. Coba kita ke Galatia 2:16. Kamu tahu, Bu Darni, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, Bu Darni sebagai orang Advent, kan taat dengan hukum Taurat, sabat segala macam. Nah, ini coba dijelaskan nih. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Melakukan. Dua tadi yang saya tanggapi ya. Ya, hukum Taurat. Oke, udah ku catat. Taurat. Galatia 2 ayat 16. Tetapi dipersatukan di dalam Yesus. Nah, itu dia. Ini salah. Ini kadang satu kesalahan kalian. Kalian tidak mengerti. Kalian tidak mengerti isinya. Tidak seorang pun yang dibenarkan dalam melakukan hukum Taurat. Yes, tetapi harus dipersatukan di dalam Yesus. Nah, di dalam Yesus inilah sepakailah hukum Taurat itu. Jadi orang yang sudah di dalam Yesus, barang tentu aku ini harus melakukannya. Kalau ada orang yang di dalam Yesus tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, itu tong kosong nyaring bunyinya. Jadi harus sejalan dia Bunda. Nah, tadi menghakimi ke-12 suku Israel. Saya juga termasuk suku Israel, tapi Israel rohani. Israel itu maksudnya yang menuruti perintah Allah. Anak-anak Allah yang menuruti perintah-perintahnya. Jadi Israel ini sudah menyebar ke seluruh dunia, karena siapa yang mengakui bahwa dia adalah umat Allah, dia harus tunduk kepada 10 hukum. Dia harus tunduk kepada perintah-perintahnya. Jadi kalau sudah tunduk kita kepada perintah-perintahnya, kita sudah termasuk umat Israel. Israel rohani, ya, begitu dia. Oke. Izin ya Gurunda yang mau ini. Gurundaku, Ustadz. Halo. Aku lanjut dulu ya. Iya, lanjut. Silakan. Saya monitor sambil nikmati kopi campur Mas Aku. Lanjut dulu. Ya, ini Bu Darni hanya mengutip bagian atas ya, nggak menyelesaikan satu data nih, satu ayat ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Ingat ya kata-katanya, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ingat kata sambungnya, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, coba kita ke Efesus lagi. Dengan matinya Kristus di tiang salib, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat. Coba Bu Darni ya, Bu Darni yang baik hati. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke Bunda.
Nah, ayat 15 Bunda, jangan satu-satu Bunda, ada juga di ayat 15, dengar ya Bunda. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, udah, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau sudah di dalam damai sejahtera dan sudah di dalam Yesus, sudah barang tentu melakukan semua perintah-perintahnya. Begitu Bunda. Dan juga di dalam Galatia 3 ayat 24 Paulus mengatakan, hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Tuhan Yesus datang. Jadi nggak usah dikomen-komeni lagi hukum Taurat ini. Hukum Taurat ini adalah cerminan kepada seluruh manusia agar kita senantiasa damai sejahtera di dalam hidup kita ini. Ya, begitu Bunda. Ini saya beri Double, dulu bro. double. Di mute dulu bro, atau di mute. Jadi kembali ke topik ya. Tadi kembali ke topik Bu Darni. Tadi Evan ini mengatakan Yesus itu diperanakkan, Yesus itu diciptakan, buktinya dia adalah makhluk hidup di muka bumi. Menurut dia semua makhluk hidup yang pernah bernapas di muka bumi ini diciptakan, termasuk Yesus karena dia diperanakkan. Tanggapan Bu Darni? Ya gini, ya Yesus ini memang diperanakkan, dia adalah anak Allah. Kenapa dibilang dia anak Allah? Karena misi Elohim itu untuk penebusan, untuk penyelamatan manusia dari dosa. Makanya dikirimlah siapa? Anak Allah, anaknya yang tunggal. Dikirimlah firman-Nya, itulah Yesus turun ke bumi. Tidak Elohim itu yang turun ke bumi. Kalau Elohim itu menebus manusia, kalau Elohim Bukan itu pertanyaannya Bu menyelamatkan Darni. manusia, Bukan akan itu. hancur. Bu Darni, Iya. bukan itu. Iya. Apakah kalau diperanakkan itu termasuk diciptakan atau tidak? Itu dulu, bukan tujuannya. Tidak. Saya ulang. Tidak diperanakkan, tidak Apa- diperanakkan. Yesus kan diperanakkan oleh Maria. Iya, itu diperanakkan oleh Maria hanya untuk sebagai alat untuk mendatangkan juru selamat itu. Dipakailah Maria, tentulah diperanakkan karena yang akan didatangi kan manusia. Jadi tentu dia harus silsilahnya seperti manusia juga. Jadi harus ada peraturannya, harus teratur. Yang didatangi manusia. Pertanyaannya Bu Darni sebelum ke Banjuma, apakah yang diperanakkan Ya. itu termasuk ciptaan? Ya, tergantung yang mana yang diperanakkannya. Yesus itu hadirkan dari Roh Kudus. Dia bukan diperanakkan dari hasil persetubuhan antara laki-laki dan wanita. Tetapi dia datang dari sorga. Dia datang mewakili firman-Nya. Dia datang sebagai juru selamat. Tuhan dan juru selamat, bukan sebagai manusia biasa. Dia datang ke dunia ini, dia itu datang untuk misi, Oke, misi cukup. penyelamatan. Itu Ini dia. jawaban Bapak Gereja yang Anda kutip ini. Banjuma ada tanggapan di sini Banjuma Bukan, atau Ustaz? bukan. Ya, Banjuma jangan ngantuk dong ini. Banjuma, mumpung ada Banjuma nih. Lama nggak kita dengar suaranya Banjuma. Pada kangen nih semua Banjuma. Banjuma silakan. Bangda. Ya, jadi kalau kalau misalnya Yesus itu dengan skala prioritas Bu Darni sebagai orang Kristen mendudukkan Yesus, maka semua tentang keadaan Yesus yang sesungguhnya itu gugur. Gugur dengan sendirinya dikarenakan ibu sudah menganggapnya sebagai Tuhan. Maka narasi apapun yang dibangun kemudian ada saja alasan untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Kan begitu. Nah, kalau misalnya nih di tahun 2023 nih saya mengatakan bahwa Handi itu adalah Tuhan, Bu Darni pasti tidak percaya. Dan tidak mungkin Anda percaya itu. Harus ada buktinya dong. Harus ada sekarang dong buktinya Bang Handi. Sekarang ada? Oke, sekarang mana bukti ketuhanan Yesus?
Ketuhanan Yesus buktinya, dia akan menghakimi manusia. Dia akan datang menghakimi manusia. Dan manusia siapa? akan dihadapkan ke tahta pengadilan. Ada ayatnya. Kata siapa? 1 Korintus Kata Korintus siapa? ada ayatnya. Itu kata siapa? Jangan bilang kata siapa Bang Juma. Ini Alkitab ini adalah kitab suci umat Kristen. Jadi kalian jangan suka-suka kalian untuk mengobrak-abrik Alkitab kami ini. Jawab saja. Itu kata Paulus. Jawab aja kayak gitu. Ya, kata Rasul Yesus. Kata Rasul Isa Al-Masih. Nah, itu dia. Rasul Isa Al-Masih mengatakannya. Artinya ketuhanan Yesus itu yang ibu imani hari ini itu berdasarkan pengakuan orang. Pengakuan orang. Jangan bilang Paulus itu, jangan bilang hanya manusia biasa dia Bang Juma. Dia itu Rasul Isa Al-Masih. Dia itu Rasul, sudah ada tercatat itu di buku kalian pun sudah ada tercatat itu, tapi kalian tak mengakui, tapi kalian menyembunyikannya. Makanya nanti siapa yang menambahi dan mengurangi akan ditambahkan malapetaka kepada kalian. Nah itu. Itulah artinya gini, ketuhanan Yesus itu didukung oleh pengajaran-pengajaran Paulus, kan gitu. Maka kemudian sama seperti kemudian Bang Handi, saya menulis sebuah buku tentang ketuhanan Bang Handi. 500 tahun, 2000 tahun kemudian akan ada orang yang percaya tentang buku saya, kan gitu poinnya. Nah sekarang apakah Bang Handi pernah mengajarkan itu? Bahwa aku adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia dan seterusnya. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak. Serta merta kemudian Bang Handi pun tidak akan pernah mengatakan itu. Tetapi ada orang yang tidak pernah bertemu dengan Bang Handi yang akan menuliskan sebuah surat yang diberikan kepada orang-orang pemikir lemah yang tidak bisa membedakan antara sendok dengan garpu, hanya karena tulisan-tulisan orang-orang yang tidak dikenal oleh Bang Handi sekalipun. Kenapa? Karena doktrin. Kok itu bisa terjadi? Yes, karena di sekeliling kita ada iblis yang ingin menyesatkan umat manusia. Dan itu poinnya. Nah sekarang apa bedanya kemudian? Apa bedanya kemudian ketika saya menuliskan itu? Orang-orang Indonesia tidak akan percaya dengan tulisan saya. Selayaknya orang Yahudi sudah 2000 tahun tidak percaya dengan tulisan Paulus. Tetapi ada orang di luar daripada orang Indonesia yang menerima catatan buku saya dan mengatakan ini adalah firman Tuhan. Apa bedanya itu? Nggak ada bedanya. Ini adalah upaya manusia untuk menuhankan dan menggantikan pencipta langit dan bumi itu menjadi bukan Tuhan. Tetapi ciptaan itulah yang menjadi Tuhan. Kalau Bu Darni sekarang dengan kekehnya, dengan tegasnya mengatakan itu adalah firman Tuhan, Anda tidak punya hak. Begitu juga lah orang yang membaca buku saya kelak ditolak di Indonesia, ditertawakan di Indonesia, bahkan saya bisa mati kemudian mati dipancung oleh orang Indonesia. Tapi catatan-catatan saya kemudian dijadikan oleh iblis sebagai alat untuk menyesatkan miliaran manusia. Maka 2000 tahun kemudian buku-buku saya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa orang dan dikatakan ini adalah firman Tuhan kemudian. Dan Bang Handi bisa seketika menjadi rasul, Bang Handi bisa seketika menjadi Tuhan. Apa masalahnya? Toh Bang Handi manusia, toh Yesus manusia. Apa bedanya kemudian? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Menyembuhkan karena dia utusan Tuhan. Menghakimi karena dia utusan Tuhan. Mengobati karena dia utusan Tuhan. Membangkitkan orang mati karena dia utusan Tuhan. Apalagi? Dia utusan Tuhan. Lalu sebagai utusan Tuhan kemudian diembel-embeli dengan ucapan-ucapan orang-orang yang kemudian tidak memiliki legalitas yang jelas dari Yesus dalam pengajarannya kepada Bani Israel, lalu dijadikan itu sebagai patokan, sebagai sandaran untuk mempertuhankan Yesus itu sendiri. Kenapa tidak beralih kepada pengakuannya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Atau kenapa kemudian tidak dijadikan sebagai dasar pijakan beriman apa yang Yesus katakan di dalam kitab Ibu sendiri, di mana dia mengatakan bahwa Yesus tidak bisa berkata dari dirinya sendiri, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan Yesus hanya ditinggikan sebagai anak manusia saja. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai acuan dalam beriman? Kenapa harus acuannya itu adalah kepada oknum yang kemudian disebut sebagai serigala nyamar domba? Serigala nyamar domba artinya sekelompok orang-orang non-Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi. Sampai ada ungkapan Yahudi rohani,
Israel rohani dan seterusnya. Ini upaya untuk kemudian penggenapan daripada apa yang Yesus katakan kepada muridnya. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Apa itu? Non-Yahudi yang membawa-bawa diri sebagai Yahudi itu sendiri. Ya, silakan aja dengan iman Bu Darni, silakan. Itu tidak ada paksaan, tapi kita hanya berdiskusi di sini untuk kemudian mendudukkan perkara bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Silakan. Dan teman-temanku sekalian, banyak yang menuliskan ayat kedatangan Tuhan itu sendiri. Hanya Yesus yang datang. Allah nggak datang, Musa nggak datang, Muhammad nggak datang, Abraham nggak datang, dan para nabi tidak datang. Hanya dicatat di dalam Alkitab ini, hanya Tuhan sendiri yang datang. Itulah Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dicatat bahwasanya Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 juga mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan datang. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dicatat juga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga sewaktu di Bukit Zaitun. Para murid-muridnya beserta dengan Maria Magdalena melihat keberangkatan Yesus sewaktu di Bukit Zaitun, di Bukit Zaitun. Nah, Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Siapa yang mau datang itu? Siapa? Lihatlah Bang Juma, ia datang dengan awan-awan, Bang Handi, dan setiap mata akan melihat dia. Siapa itu dia itu? Allah. Apa datang Allah? Apa datang Yahweh? Enggak. Yang datang Tuhan Yesus. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Yang manusia itu mengatakan sewaktu dia datang, amin, katanya. Bayangkan, mana ada ditulis di dalam Alkitab atau di dalam Al-Quran akan datang Allah, akan datang Musa, akan datang Muhammad, akan datang Tuhan sendiri akan datang. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang akan datang. Ada dalilnya. Wahyu 1 ayat 8 juga, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bayangkan itu, yang maha kuasa itu yang datang. Siapa? Tuhan Yesus yang datang. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang. Anak manusia itu maksudnya Yesus, dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap perbuatan orang. Oh, coba bayangkan, masihkah aku getar mau menantikan Tuhan Yesusku? Masihkah aku mau mengikuti ajaran-ajaran yang lain selain ajaran Tuhan Yesusku ini? Dia yang akan datang, tidak ada yang lain-lain yang datang. Coba. Wahyu 2 ayat 28, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, bayangkan itu, supaya dia apabila ia menyatakan dirinya, nggak ada dibilang apabila Allah atau Abraham atau para nabi menyatakan dirinya, nggak ada. Supaya ia menyatakan dirinya, siapa itu? Yesus. Kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ngapain aku malu? Aku sekarang menunggu kedatangan Yesusku. Kalau aku berpindah ke lain hati, eceknya, besok aku pindah ke tempat yang lain. Waktu datang Yesus, aku tidak lagi aku berbahagia. Pasti aku dicampakkan ke neraka begitu dia datang. Itu ada ayatnya. Wahyu 2 ayat 25, tetapi apa yang ada padamu peganglah Diarni Simatupang sampai aku datang, kata Yesus. Nah, Wahyu terakhir, Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, katanya. Dia tiba-tiba nanti datang. Jadi sebelum dia datang, biarlah aku didapatinya hidup di dalam kebenaran. Jangan menyembah mamon-mamon, jangan menyembah setan-setan aku. Tetap aku menyembah siapa? Tuhan Yesusku. Gitu Bang Juma. Bang Handi, Bang Wan, silahkan. Iya, lanjut abang lihat. Banyak lagi nih, banyak lagi mencatat aku datang, katanya. Ada lagi 8 lagi nih mau ku baca, tapi banyak kali nanti bosan kalian dengarnya. Mana ada yang lain dicatat mau datang? Tidak ada, hanya Yesus. Kalian adakah ayat mengatakan? Kalian adakah ada ayat mengatakan mau datang Tuhan kalian? Coba tunjukkan sama aku. Adakah? Seperti ayatku ini tadi ada 20 ini ayat. Nanti ku baca 8 lagi. Satu Bang Juma. Iya.
Adakah di Al-Quran mengatakan Tuhan itu akan datang? Coba mana, tunjukkan ayatnya. Ya, saya sedikit dulu berarti sambil nunggu guru dah itu jaringannya. Ya, silakan Ustaz. Jangankan demikian ya, namun jangan salah paham juga ketika masalah datang, mendatangi, turun. Buat umat Islam itu tidak serumit yang Anda paksakan anak manusia dituhankan, Bu Darni. Karena di dalam Islam itu ketika ditanyakan faida salaka ibadi anni fa inni qorib, ketika bertanya umatmu, hambaku tentang aku, maka jawab saja, aku ini sangat dekat. Tuhan itu sangat dekat terhadap manusia. Begitu dekatnya. Di dalam hadis juga diterangkan Allah itu turun di sepertiga malam mendengarkan doa hambanya. Nah itu jadi memahami kata itu maksudnya apa? Mendengarkan doa ratapan hambanya yang bermunajat kepadanya. Sebagaimana juga Yesus di sepertiga malam dia pernah berdoa kepada Tuhannya gitu. Begitu juga ketika di hari penghakiman Tuhan datang menghakimi manusia. Di situ juga dijelaskan, namun juga bukan berarti seperti datangnya presiden, datangnya Yesus turun ke muka bumi, bukan seperti itu. Jadi memahaminya itu jangan sampai salah, memposisikan Tuhan sebagaimana memposisikan manusia, yang di situ adalah Bu Darni kepada Yesus itu sendiri. Bahkan tadi sudah dikatakan Yesus, Bu Darni menjelaskan, memaparkan dengan segala keajaiban Yesus. Tapi Bu Darni juga lupa. Kan Yesus berkata, bagaimana Anda memahami ketika yang Anda katakan hebat? Toh Yesus bersaksi dengan ucapannya dia sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalaulah sudah itu kesaksian Yesus yang dia katakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apalagi yang mau kau paksakan dia itu menjadi Tuhan, Bu Darni? Kan itu poinnya. Bahkan coba Bu Darni pahami apa kata Yesus, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Coba Bu Darni pahami ketika Anda yakini kalau Yesus itu adalah Elohim, kalau Yesus adalah Tuhan, ketika tertulis di dalam Yohanes 5:31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Adakah Tuhan yang mengklaim dirinya bahwa jika dia bersaksi, kesaksiannya itu tidak benar? Padahal Tuhan Sang Pencipta itu adalah Al-Haq, yang maha benar. Bahkan di Tuhan itu justru Yesus ketika dia masalah kesaksian, dan cukup Bapa yang bersaksi tentang aku. Nah, makanya Yesus mengklaim dirinya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia berbuat tidak mengikuti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak yang mengutusnya. Cobalah di sini, ini kesaksian Yesus tentang diri Yesus. Jangan kau tidak percaya dengan ucapan Yesus itu sendiri. Yesus sudah menyampaikannya, Yesus sudah bersaksi tentang dirinya, malah kau ambil kesaksian Yesus di luar dari ucapan Yesus. Itu kan tidak masuk. Bahkan masalah tadi sudah dikatakan bahwa dia itu menghakimi, bukankah tertulis juga mengenai masalah mendakwa, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, kata Yesus, yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Bahwa di sana itu adalah yang akan mendakwa kamu adalah Musa. Ada juga itu pengikut Nabi Musa yang akan mendakwa, menghakimi nanti di hadapan Tuhan itu ya Nabi Musa. Nabi Musa mendakwa umatnya kepada pengikutnya, kepada umatnya. Begitu juga Yesus kepada pengikutnya. Come on Bu Darni, coba pahami ketika dia berkata, aku tidak jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Apakah layak Tuhan berkata demikian? Coba pahami Bu Darni. Nah, tadi belum ada ya, Ustadz Alif bilang bahwasanya Allah akan datang untuk menghakimi. Nah, ini lagi.
Di dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang Ini ada dalam tunggulah dalam kemuliaannya. Nah, kita harus menyaksikan kedatangannya. Sedangkan Nabi Yesaya aja ditulis di dalam Yesaya 25 ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 49 ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permasyur-permasyur mereka menjadi tinangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapatkan malu. Berarti seluruh bumi ini menantikan kedatangan Tuhan kita itu. Kalau kami di dalam Alkitab dicatat kedatangan Yesus kami itu, maka aku bilang aku menuntut kalian di mana ada ditulis di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu akan datang, yang dinanti-nantikan manusia itu akan datang. Yang mana ayat kalian gak ada? Kalau di Alkitab kami banyak mengatakan bahwasanya kedatangan Yesus akan datang, dan dia akan menjemput orang-orang yang percaya, dan dia akan menghakimi orang-orang yang melakukan dosa, dan manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Lengkap ada ayatnya, bukan hoax. Tetapi kalian dari tadi bicara, aku tanyakan mana ayatnya Allah itu akan datang di tengah-tengahmu, dan itulah yang dinanti-nantikan manusia. Mana? Gak ada. Udah nih. Udah. Sebentar, saya bukakan ayatnya. Di surah Al-Hajj ayat 7, di surah Al-Baqarah juga ada. Kalau masalah Allah itu yang menghidupkan, yang membangkitkan, itu banyak ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Allah membangkitkan seluruh manusia di dalam kubur. Di surah Al-Baqarah juga ada ayatnya di 210, seingatku di situ Allah akan datang, di situ akan menghakimi seluruh manusia pada hari penghakiman, dan penghakiman hisab Allah itu sangat cepat. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, banyak sekali ayatnya, dan di sini sudah jelas Allah itu Al-Hakim, yang maha menghakimi, Al-Ba'is, yang maha membangkitkan. Jadi tidak ada kepusingan di sini umat Islam untuk memahami kalau Sang Pencipta itu memang demikianlah menjelaskan tentang ciptaannya, yang akan membangkitkan manusia, yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan, yang menghisap manusia. Yang bahkan yang saya sebutkan ini adalah nama-nama dari nama Allah yang disebut Asmaul Husna. Sudah begitu banyak ayatnya bertebaran di dalam Al-Quran. Nah, kembali kepada Yesus. Kalau Anda paksakan Yesus menjadi Tuhan, toh Yesus sendiri malah yang dibangkitkan. Yesus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Yang dibangkitkan tentu dia tidak memiliki kuasa, karena yang maha kuasa itu yang membangkitkan. Kembali lagi kepada pertanyaan saya yang sederhana tadi, Bu Darni. Pertama, klaim Yesus bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya akan persingkat. Coba bagaimana Tuhan Anda yang yakini sebagai Tuhan, lalu dia berkata bahwa jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Adakah Tuhan layak berkata demikian? Ingat Yohanes 5:31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Coba Anda jelaskan kalimat Yesus seperti itu.
Oke, masih juga ku nantikan nggak ada kedatangan Allah di dalam Al-Quran. Hanya aku akan menghidupkan, aku akan ini, aku akan ini. Bisa aja itu diambil dari ayat Alkitab. Karena ayat Alkitab duluan ada menceritakan penghakiman. Hanya di dalam Alkitab duluan. Karena 600 tahun baru ada Al-Quran. Nah, ini ada lagi ayat yang mengatakan kedatangan Yesus. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam tetap. Yesus Tuhan itu akan dijanjikan akan datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Masih juga diceritakan hari kedatangannya di ayat berapa ini? Di ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia memang bercahaya, dia tidak bisa kita lihat, tetapi kelak kita kan sudah kudus, maka kita akan bisa melihat dia. Nah, ayat 3-nya, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Itulah yang akan tahan nanti melihat kedatangan Tuhan itu. Jadi di sini tadi sudah saya baca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Belum hari kedatangan Tuhan itu dijanjikan di dalam Alkitab kami. Itu jelas, itu baru namanya Tuhan yang benar. Jadi di kalian, di pihak teman-temanku sayangku, di mana tadi belum ada ku dengarkan kedatangan. Kedatangan belum ada. Hanya gininya Bapak bilang tadi, penghakiman. Tapi nggak ada kedatangan. Itu. Tadi saya sudah sebutkan di surah Al-Baqarah 2:10 pun sudah saya bacakan. Saya sebutkan poinnya. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dulalim minal gomam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Dan yang mereka tiada yang mereka nantikan kecuali datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ayatnya itu ada Allah itu sebagai hakim yang menghakimi, yang memutuskan, waqudiyal amr, yang memutuskan segala perkara manusia. Sudah saya sampaikan. Saya cuma minta Anda coba bagaimana yang Anda yakini sebagai Tuhan. Kalau tadi Anda katakan Tuhan membangkitkan dan lain sebagainya, menghakimi, iya. Tetapi kembali kepada Yesus. Yesus ketika dia berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Apakah Anda mau punya Tuhan yang ketika Tuhan itu bersaksi mengaku kalau kesaksian Tuhan itu tidak benar? Coba Bu Darni, pahamilah kalimat saya itu. Yohanes 5:31. Oke. Jadi itulah ya, karena banyak orang-orang mengatakan aku turun, biarlah aku turun. Nah, jadi itulah di kitab suci kami Kristen, bahwasanya kami akan menantikan kedatangan Tuhan kami, dan dia akan memberikan suatu keselamatan bagi orang-orang mempercayai dia Tuhan dan juru selamat. Nah, jadi aku nggak banyak bicara. Itulah yang makanya saya tidak mau pindah ke lain hati, karena aku sekarang menunggu kedatangan Tuhanku itu. Hanya dia yang menentukan aku selamat atau tidak. Jadi teman-temanku, gara-gara semua orang bilang aku turun, masuk juga di atas ini, di handphoneku turun katanya, maaf lah ya, aku turun lah. Berarti banyak yang nggak suka. Bu Darni. Diskusi. Enggak lah. Saya cuma perlu bukan menanggapi orang yang nyuruh turun Bu Darni, tetapi enggak juga, enggak enak juga. Gini. Bukan menanggapi orang yang berkata turun, tapi tanggapi pernyataan Yesus Yohanes 5:31. Itulah yang itu aja ya, sampaikan. Itu aja ku tanggapi ya, baru aku turun ya. Yohanes 5 ayat 31. Soalnya banyak itu turun. Bukan di sini, di sini juga ada. Itu. Masuk ke HP ku pun di atas ini juga menyuruh aku turun, katanya, berarti nggak suka mereka aku sini. Yohanes 5 ayat 31. Tunggu ya. Jangan turun Bu Darni, manjat aja. Jangan turun, manjat aja.
Bu Darni, kalau Bu Darni turun sekarang terus aku ngejawab, Bu Darni nanti panas, pengen naik lagi. Kesaksian Yesus tentang dirinya, ya kan? 5 ayat 31. Ada lagi masuk, ku baca itu. Tunggu, sabar, Iya, sabar, 30 31 itu. Tuh disuruh naik kan, jangan turun katanya. Naik tuh. 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Udah, itu aja. Iya. Tuhannya itu, Tuhanmu Bu Darni. Nah, kita baca juga di ayat sebelumnya ya. Jangan Ya, baca lebih ayat itu bagus. aja. Makanya saya Mulai bilang dari 30 malah. kesaksian Yesus tentang dirinya mulai dari 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Udah. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yes, benar sekali. Kan Yesus itu datangnya itu dari firman. Misi Elohim itu menyelamatkan manusia, tetapi diutuslah firman-Nya, diutuslah kalamnya, diutuslah rohnya. Itulah Yesus turun ke bumi. Nah, itulah yang menyelamatkan manusia ini, dan itulah yang menyelamatkan manusia ini dari apa? Dari dosa. Jadi kenapa Dia tidak dapat berbuat apa-apa? Ya jelas, karena kan Yesus itu kan diturunkan dari firman-Nya. Nah, semua itu atas kehendak siapa? Kehendak Elohim, keilahiannya. Yang diturunkan itu kan firman-Nya, gitu loh. Kenapa enggak Elohim itu? Bisa saja Elohim itu turun ke bumi, tetapi hancurlah bumi ini. Makanya karena kasihnya kepada manusia, sehingga Dia menurunkan firman-Nya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah diturunkan firman-Nya. Itulah Yesus turun ke bumi. Setelah selesai misinya, sudah selesai, maka Dia kembali lagi ke tahtanya. Itu dia. Kalian yang nggak mengerti-ngerti. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka Iya. kesaksianku itu tidak benar. Itu Tuhan atau bukan Tuhan yang berkata demikian? Dia kan berkata seperti itu kan sebagai manusia di bumi ini. Masa Bukan nggak Tuhan ngerti? kan? Bukan Tuhan. kan? Dia itu sudah dikabarkan oleh malaikat akan Iya, lahir bukan seorang Tuhan, anak. ya? Itulah Tuhan dan juru selamat. Tetapi sebagai manusia juga dia ada di bumi ini. Nah. Kalau enggak dia sebagai manusia, tak mungkin dong dia turun Sebelum ke bumi ini. Kembali ke guru. Nah ini tiba-tiba gitu. posisi Tuhannya di-off-kan. Dari tadi kau bangga-bangga menjelaskan kalau Yesus itu Tuhan, tetapi ketika Dia malah Sudah berkata jelas bangga, kesaksiannya tidak gitu. benar, malah dia kau katakan oh ya itu sebagai manusianya, artinya Tuhannya Ya, kau off-kan. itulah Jadi di makanya sini- ada di sini Trinitas. bisa kita ketahui dan kita pahami ternyata bukan Tuhan yang mengatur manusia, malah manusia mengatur Tuhan. Tuhannya di-off-kan ketika tidak sesuai dengan seleranya. Nah, kembali masalah penghakiman tadi tentang Yesus, ingat dengan ucapan Yesus yang Dia katakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Intinya adalah pengajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya, itulah barometer kebenaran untuk menjadi hakim. Bukan Yesus sendiri yang memiliki otoritas. Inilah pernyataan Yesus. Makanya jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu menunjukkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Begitu. Bang Alip, Lanjut. Bang Alip, Burunda mungkin macam mana firman menghakimi? Firman yang telah menjadi manusia itulah hakimnya. Itu dia. Kayak mana firman? Coba kau Bang Alip pikirkan dulu firman menghakimi. Macam mana ya? Macam mana? Anda sedang menyangkal perkataan Yesus berarti. Dengerin. Tapi kalian yang nggak tahu firman yang telah menjadi manusia itulah hakimnya. Dengerin. Kalian menyesatkan. Dengerin Itu bunyinya. dia. Coba oke. Panik Bu Darni Budarni. yang baca. Bu Darni yang baca Yohanes 12:48. Bu Darni yang baca. Silakan. Bukan firman itu, firman yang telah Bukan menjadi baca. manusia itulah hakimnya. Saya baca Bu Dan Darni nggak percaya. Makanya, Ya udah, Bu Darni makanya yang ada baca. ayatnya.
Yohanes 9 ayat 39. Aku, kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Apa lagi? Kurang jelas apa itu lagi? Itulah firman itu. Itulah firman yang telah menjadi manusia. Darni, Itulah Yesus. jangan kau pelintir Itulah ucapan hakimnya. Yesus. Gitu. Sekali lagi saya katakan, Tuhanlah yang mengatur manusia, jangan manusia yang ngatur Tuhan. Jadinya begini. Ya udah pasti dong, udah pasti, pasti. dong. Manusia Jadi mengatur ini Tuhan. ini oh, Bu Darni bisa minta tolong tentang baptis, Bu. Coba di ini tentang pembaptisan, karena kalau mengikut Yesus tanpa dibaptis akan mengalami kesulitan. iya, maksudnya itu dibaptis itu lahir kembali. Contoh aku kan selama ini Jangan dialihkan, Bang. Jangan contoh kan dialihkan. aku selama ini belum pernah dibaptis. Belum aku percaya bahwasanya Yesus juru selamatku. Bagaimana caranya supaya aku menjadi murid Yesus? Aku harus memberi diriku dibaptis dan meninggalkan semua dosa-dosaku, dan aku lahir kembali dan menerima Yesuslah Tuhan dan juru selamatku. Itu maksudnya dibaptis, lahir kembali, menerima Yesus Sudah juru singkat aja, selamatmu orangnya gitu. udah nggak ada. Gini, sebelum kembali ke Gurunda begini. Ini perkataan Yesus, terserah mau Anda sangkal atau tidak, isi ayatnya kau katakan salah atau tidak, ingat kalimatnya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Itu kata Yesus. Firman Maksudnya itu yang Bang telah Alip diajarkan oleh Yesus. Bang Alip, maksudnya firmannya itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini. Itu melalui itu nanti kita dihakimi, firmannya lah itu. Tetapi nanti yang membuat palu itu adalah manusia itu, Yesus itu yang sebagai manusia yang dikatakan itu. Firman yang telah menjadi manusia itulah nanti mengadakan penghakiman itu. Ya, itu tetapi sama firmannya aja. itu tadi. Seorang hakim memang memutuskan perkara landasannya undang-undang yang sudah dibuat. Yesus juga demikian. Dia tidak punya kuasa, hanya mengikuti undang-undang yang sudah dibuat dan diajarkan. Undang-undang yang dia sampaikan bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari pemiliknya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jelas itu perkataan Yesus. Jangan kau pelintir terus. Mungkin Guru Bang Alip, kembali. kenapa Bang Alip bilang Yesus tak berkuasa? Kalau nggak berkuasa, kenapa kita dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus? Ke tahta pengadilan Yesus kita dihadapkan, bukan ke tahta pengadilan Allah, ke tahta pengadilan Musa, ke tahta pengadilan Muhammad, Abraham. Tidak, kita dihadapkan ke tahta pengadilan penguasa itu. Itulah Yesus. Ada ayatnya, 2 Korintus 5 ayat 10. Ada tertulis di Al-Quran, Isa yang akan turun jadi hakim. Kenapa Isa yang turun jadi hakim? Kenapa bukan Allah SWT? Jawab kalian lah itu. Coba jawab ke Bang Alip. Aku udah ada jawab donganku boleh itu. nggak, Ustaz Alif? Udah ada donganku. Hajar. Ya gini, jadi tidak ada owner yang membersihkan WC karyawan, gitu. Tidak ada owner sebuah perusahaan yang membersihkan WC karyawan. WC karyawan dibersihkan oleh tim cleaning service. Apa haknya Isa menghakimi? Apa haknya Isa menghakimi? Hanya owner yang berhak menghakimi, bukan pembantu. Paham? Lah, pembantu kalau dikasih kuasa untuk menghakimi WC bersih atau tidak memang salah. Kalau dikasih kuasa berarti berkuasa. Ya udah, sekarang ketika dikasih kuasa, kenapa nanti kembali sebab skala lutut akan bertekuk lutut? Allah SWT yang menghakimi, bukan pembantunya. Ya itu dia, gini loh. Di itu suratin ayat 8, Allah adalah seadil-adilnya hakim. Nabi Isa itu hanyalah hakim yang adil, dan Nabi Isa menjadi hakim itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Gitu. Lu dapat dari mana? Iya, Dapat dari makanya hadis. keluarkan dulu ayatnya. Coba dapat dari mana coba? Di mana ayat Al-Quran? Jadi ketika kami tadi umat Islam menarasikan, dibacakan Bible-nya. Ini bunyinya. Ketika Anda katakan Nabi Isa, di mana ayat Al-Qurannya? Ayatnya aku nggak ingat. Yang ada itu di hadis. Ya, terguncang. Hadis, dan itu Nabi Isa di akhir zaman menegakkan keadilan, hukum Allah ditegakkan. Kenapa yang Nabi Isa yang turun? Kenapa Nabi Isa? Lah, karena Nabi Isa manusia. Karena Nabi Isa manusia. Nabi Isa yang manusia ini
Tuhan Setara itu Maha dengan Kuasa, berhala-berhala yang disembah Tuhan oleh itu Maha agama-agama Kuasa yang atau lain tidak? yang turun ke dunia juga. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Ya maha kuasa iya. Terus tapi ngapain jadi manusia itu fungsinya apa? Buat Karena apa? manusia karena ciptaan Tuhan hanya manusia yang bisa berbuat dosa, paham kau? Lah iya, terus buat apa jadi manusia? Buat apa? Buat Dia menyelamatkan manusia dari dosa lah. Lah ngapain menyelamatkan manusia jadi manusia itu ngapain? Kalau mau menyelamatkan monyet jadi monyet gitu. Menyelamatkan sendal jadi sendal. Apa ini? Drama apa ini? Ngomongnya kayak gitu. Wih, ciptaan Tuhan yang paling maha sempurna itu manusia, dan hanya manusia yang bisa berbuat dosa. 2 Dia Tawarik 7 pasti nomor menyelamatkan 14. manusia, Jika engkau berbalik dari jalan kesesatanmu, maka aku akan mengampuni dosamu. Enggak jadi manusia. Ya, biar nggak ngantuk bang. Oi, kenapa? Woi, Cuma mesti biar nggak ngantuk. Gitu. Oke. Jadi gimana? Gini ya, Terdiam. kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, kenapa dia bisa mengampuni dosa? Kenapa dia bisa Di mana membangkitkan tertulis orang mengampuni mati? dosa? Kenapa? Di mana? Matius 9 ayat 2. Matius Oke, kita 9 lihat ya ayat 2. apakah mengampuni dosa? Coba kita lihat. Oke. Gurunya dikit ya, aku minta 5 menit tadi karena aku dari tadi gabut. Tampilkan aja di on cam, tampilkan aja di on cam ayatnya. Matius 9 ayat 2. Matius 9:2 ya, kita buka dulu Matius 9:2. Matius Pakai data deh, weh. Lu lagi belajar. Matius 9:2. Oke, ini bagus Matius ini. 9 ayat 2. Matius 9 ayat 2. Ya ini gue lagi buka lagi loading, tunggu bentar ya. Ini lagi loading. Sama iya cakep dah. Ini ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Katanya mengampuni dosa. Kan mengampuni kan? Diampuni bukan Apalagi? mengampuni. Jadi yang mengampuni siapa? Yang berkata itu siapa? Yesus Yang memberikan berkata- informasi kalau dosanya sudah Tidak. diampuni. Tapi nggak apa-apa. Ini mengampuni ya. Ini mengampuni ya. Jangan yang tidak tertulis, jangan yang tidak tertulis kau ucapkan. Ucapkan yang Oke. tertulis. Anggaplah ini mengampuni lah ya. Yesus mengampuni ya. Oke, siap. Nah, Apa sekarang haknya Yesus mengampuni dosa kalau bukan Tuhan? Oke, kalau gitu ini juga batu ini Tuhan juga nih di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Duar, mind blowing. Itu siapa? Itu siapa? Iya, Bara. itu siapa? Bara. Ini ada bara. Ini bara. Ini. Tuh. Gimana? Masa iya? Apakah bara bisa bicara? Apakah bara bisa bicara? Nah, kenapa Tuhannya mengampuni Bara dosa kok bisa setara berkata-kata? dengan bara gitu loh? Kenapa? Nih, Apakah bara bisa berkata-kata? Jangan mengingkari apa yang tertulis. Sekarang gini. Ini nih, Kasih bara, dari ia Al-Quran. menyentuhkan bara kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Plus kesalahan loh. Dari Al-Quran. Sekarang kasih dalil dari Al-Quran. Allah SWT mengampuni dosa seseorang. Waduh, itu sebutkan orang siapa. ini Zumar ayat 53 dong. Lihat dong, kalau Islam tuh cepat, nggak ada kata diampuni kalau dalam Islam. Mengampuni langsung, nggak perlu plesetan kata-kata. Siapa diampuni? Yang diampuni siapa? Siapa Nah, yang ini. diampuni? Coba. Yang diampuni hamba-hambanya. Wahai Apa hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni Siapa dosa-dosa namanya? semuanya, bukan cuma dosa lumpuh, bukan cuma dosa bibir, semua dosa diampuni. Siapa namanya? Siapa Sungguh namanya? Dialah yang Maha Siapa Pengampun, namanya? Maha Penyayang. Siapa Hamba-hambanya ini nggak cuma satu orang. Dar, selamat datang di kebenaran. Oke, Gurunda, ini ada makanan masih hangat nih. Tadi aku udah setengah matengin. Silakan Gurunda. Yang spesifikasi. Udahlah, Tuhan setara batu itu ngampunin dosa.
nggak kau akui dalil yang gue kasih tadi kan? Dewe, kamu mau diskusi apa Dewe? Udah, Bang Juma mau nanya udah kena apa? skak bre, Nanya aja, udah kena Bang. skak gitu. Gurunda, Si Juma, aduh Juma mana bisa jawab? Apa sih? Juma nggak bisa jawab. Jawab apa Dewe? nggak keluar suaranya Gurunda. Kasih dalil Dia nggak bisa Al-Quran. Gak bisa. Siapa yang dibangkitkan? Seperti yang Yesus Aduh, lakukan. siapa yang Coba dibangkitkan? kasih. Siapa ini? Nah, kalau perkara Siapa? membangkitkan doang, aduh itu banyak banget bre. Ada 4 ayat. Siapa Gurunda yang nggak keluar dibangkitkan? suaranya Gurunda. Tunggu. Apa? Coba. Siapa orangnya? Siapa namanya? Siapa namanya? Aku lagi ini. Ini yang keluar malah suara dialog kita. Iya. Tuhannya setara batu. Batu mengampuni dosa. Con. Apa Tuhan. kabar Con? Siapa yang diampuni dosa oleh Tuhanmu? Coba siapa? Saya Siapa tambah ya. orangnya? Saya tambahkan ya. Dan siapa yang sudah dibangkitkan? Kasih dalilnya. Saya tambah. Oke. Saya tambah ya. Ya, ini enggak akhi Ehod ini Muslim atau Kristen? Kristen Bang Kores. Kristen. Oh. Jadi saya tambah ya. Saya tambah. Berapa kilo? Jadi Yohanes 1 ayat 29 saya baca ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Itu berhasil atau gagal? Dosa dunia diampuni, bukan Dosa hamba-hambanya dunia, ya. Dosa Gurunda dunia. patut di Kau dengar itu Termasuk Alif? Muhammad juga. Dosa dunia. Gak monitor. Gurunda coba turun lagi terus naik lagi Gurunda. Ini suara dialog yang keluar bukan suara Gurunda. Kau dengar itu Alif? Dosa dunia diampuni, bukan Dosa dunia. Ya gini loh, kalau dosa dunia harusnya semua orang Kristen ini nggak mati harusnya. Kenapa kuburan Kristen kok tumpah-tumpah? Masuk Anda, dia mati untuk Anda. Oke, berarti nenek moyangnya Ehon masih ada di rumah sekarang. Bisa dilihat fotonya? Wah, semua Siap. ditanggung. Iya siap. Sekarang coba dilihat nenek moyangnya Ehon. Masih ada nggak di rumah? Atau mati-mati juga? Kalau mati ya gagal. Tanyakan orang lain. Ini bukan kitab Paulus ini, bukan kacang-kacang ini yang saya baca ini. Iya, coba dong Dewa sama Ehon coba dong lihat nenek moyangnya, bapaknya kakek coba. Masih ada nggak di rumah coba? Pengen tahu. Dulu Bang Zumanya, Mas. Iyalah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada akan datang seorang. Nenek moyangmu masih hidup. Loh kalau gua kan tidak ada menghapus dosa dunia seperti itu kan gitu. Tidak ada upah dosa adalah maut, meninggal ya meninggal. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian kalau dalam Islam. Kalau kalian kan diselamatkan gitu kan. Berarti nggak bisa. Nah sekarang Nggak mana nenek bisa. moyangnya Dewa coba? Masa nggak ada bedanya Kristen sama Islam ketika Islam nggak percaya Yesus Tuhan? Kok kita sama-sama mati-mati aja? Kau nggak bisa, jangan kau lain. Percuma kau Bukti tanya orang dong, lain, karena ayo kau nggak bisa. dong. Ayo buktinya Udah. mana dong? Ya Kau ini ya, kalau dalam Islam tuh begini, nanti. sini, gua kasih tahu kalau dalam Islam itu kebenaran tuh bagaimana. Ketika Allah membangkitkan Nabi Musa alaihissalam di Israel, satu Israel Yahudi. Ketika kau Allah nggak bisa membangkitkan buktikan. Nabi Muhammad Nah, bukan Shallallahu Alaihi Wasallam di Arab, satu Arab Islam. Nah ini Kristen, ketika Tuhannya turun di Palestina, yang Kristen malah Italia. Coba, itu gagal nggak itu? Coba pengen tahu, Jangan coba. ngeyel, dia menghapus Coba, dosa coba. dunia, bro. Dosa Iya, dunia. Apa Con? Apa, iya, Con? tapi kenapa masih mati-mati juga gitu loh? Aturannya kan gini loh kawan-kawan Kristen, aturannya gini loh. Kalau kalian percaya Yesus dosa dihapus, maka kalian kan nggak mati, atau seenggaknya kalian nggak butuh oksigen. Jadi kalian bisa berjalan di bawah laut. Ujung-ujungnya kalian pakai tabung oksigen juga kalau ke laut.
Mau terbang naik pesawat-pesawat juga gitu. Kalau soal Apa ini? mati dan hidup, Apa ini? itu mati tetap. Kalian apa ya? Jualan kok kucing dalam karung. Setelah saya mati nanti saya selamat, enggak, itu yang Anda pikirkan, sudah. Oke, setelah mati selamat. Siapa? Siapa yang setelah mati selamat dari Kristen? Siapa sebut namanya? Anda Anderson, berhubungan dengan Stephen, Suratul Mustaqim. siapa? Chuang Shang atau siapa? Ung Lak Tak. Siapa namanya yang langsung selamat? Pengen tahu. Kita punya jalan sudah ada, dosa kita sudah bisa diampuni. Yesus. Iya, dosanya diampuni. Buktinya mana? Jangan janji-janji caleg ehon. Dunia, saudara. Kalau sama Kores tuh kita ngomonginnya data gitu, barang. Barangnya mana? Ini data yang saya kasih tunjuk, Yohanes 1:29 Itu masih janji-janji caleg. Lihatlah, menghapus dosa dunia. Mana buktinya? Udah menghapus dosa dunia, mana buktinya? Dia sudah menang, bangkit. Dia bangkit sendiri. Bangkitnya sendiri atau bawa orang-orang yang mati di zaman itu? Coba jujur. Naik ke surga, duduk. Iya, dia bangkitnya bareng orang-orang nggak atau sendiri? Jujur. Dia akan datang dan jemput saleh-salehnya. Oh, berarti pas dia bangkit sendiri naik ke surga sendiri juga. Kalau gitu dia apa? Kabur dari tanggung jawab. You itu menyembah, mengimani sesuatu yang tidak benar, yang tidak tahu, masih. Enggak, buktinya Tuhan kami tidak punya kelamin. Masih insya Allah, mudah-mudahan kita itu sudah pasti, saudara. Nah, kalau gitu kenapa kalian masih pada nggak langsung mati aja? Kenapa masih pada hidup gitu loh? Bayang-bayang, saudara. Iya, kenapa masih pada hidup? Kenapa nggak langsung ke kerajaan sorga aja? Ngapain lama-lama di dunia? Kita kalau sudah mati, kita sudah selamat, saudara. Iya, kenapa nggak langsung mati aja? Langsung ke kerajaan Papa di sorga gitu loh. Ini kita sudah yakin, sudah 100%. Lah, makanya jangan janji-janji caleg dong. Mana garansinya? Mana jaminannya? Mana buktinya? Kitab suci kita. Iya, kitab sucinya kalian itu kan janji-janji caleg semua isinya. Buktinya mana? Terserah. Anda punya kitab yang turun dari langit. Jangan terserah buktinya mana gitu loh. Diskusi kok terserah. Harus ada bukti. Oh iya, Kristen selamat. Siapa yang udah selamat di sorga gitu loh. Anda bilang kan janji caleg, itu urusan Anda, saudara. Lah ya, mana buktinya? Kalian menghapus dosa dunia. Mana buktinya? Terhapus dosa dunia mana? Kita benar, kita sudah merasa bahwa saya itu sudah diselamatkan. Nah, kalau gitu kenapa orang Kristen masih banyak di penjara? Terserah, itu kan urusan mereka. Kalau soal bunuh orang gara-gara beda agama, tidak izinkan untuk ibadah. Daripada bunuh Tuhan, Pak. Saudara. Pak, daripada bunuh Tuhan. Nggak punya bukti, emosi dia. Pak, daripada bunuh Tuhan gimana, Pak? Anda mau larang-larang orang ibadah di rumah saja Anda larang. Lah emang kenapa kalau dilarang-larang? Kasihilah musuhmu, Pak Ehon. Iya, kita mengasihi, tapi Anda itu terlalu sekali. Kenapa mengasihi kok protes? Kurang ajar itu kamu. Loh, kasihilah musuhmu. Ya, Enggak, maksudnya gini loh. Ini kan misalnya ada orang-orang Kristen, nih, misalnya dari mana ya? Kita ambil dari Sulawesi lah ya. Satu Sulawesi orang Kristennya hijrah ke Papua. Kenapa nggak masuk ke gereja Papua aja? Kenapa bikin gereja sendiri di sana? Hah? Kita itu memberikan Anda itu kebebasan sampai toa berapa puluh ribu juga terserah. Lah ya, karena kita mayoritas Islam, 200 penduduk kita. Karena Tuhan Anda kan dungu, batu. Waduh, marah dia. Tuhan Anda kelamin. Semua mujizatnya keluar dari kelamin. Masa Anda kok terlalu larang-larang? Mestinya Bapak ini omelin tentara Romawi yang pernah bunuh Tuhanmu. aja. Pak, kenapa Anda tidak omelin tentara Romawi yang pernah bunuh Tuhanmu? Itu kan kena. Kan diserahkan dari bangsa. Kena dia, kena. Bagus Bang Andi. Nah, mestinya kau dendam sama dia. Kenapa tentara membunuh Tuhanmu, Pak? Mestinya kau dendam sama dia. Itu kan orang Yahudi yang serahkan, saudara. Orang Romawi itu, Pak, yang bunuh Tuhanmu. Romawi itu. Bang Andi, coba itu Gurunda udah ada suara belum? Ya, Bang Juma. Iya, karena Romawi itu adalah pahlawan bagi Kristen. Mantap. Pahlawan sekali sekaligus pembunuh. Mereka eksekusi pemerintahan, waktu itu mereka menjajah, saudara. Mereka itu menjalankan aturan. Jadi makanya orang Romawi itu adalah pahlawan. Taunya comot-comot. Kalau tidak ada orang Romawi,
Kristen menuhankan siapa kira-kira? Jadi Anda harus tahu pada saat itu yang menjajah siapa, oke? Pemerintahnya siapa, terus yang menyerahkan itu siapa. Dan itu sudah tercatat semua di dalam kitab suci. Jadi Tuhanmu korban penjajahan ya Pak? Iya, Anda mau pada ngomong saat apa terserah Anda, saudara. Romawi itu pahlawan, bahkan iblis yang merasuki Yudas juga itu adalah pahlawan. Terserah Anda, Bayangkan, saudara, mau bicara apa. Saudara Echan, bayangkan 2 miliar manusia kemudian memuliakan penyaliban itu sebagai sebuah karya, yang mana penyaliban itu adalah karya keselamatan bagi Kristen. Sedangkan penyaliban ini terjadi oleh karena prakarsa iblis. Seperti iblislah yang menghadiahkan saudara-saudara Kristen keselamatan. Karena dengan disalibnya Yesus, bahkan dengan matinya Yesus, Kristen kemudian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Andai saja Yesus itu tidak mati, andai saja tidak ada penyaliban, andai saja iblis tidak merasuki Yudas, andai saja hakim-hakim kepala Mahkamah Agama melakukan andai itu kan hanya andai Anda saja. Romawi hari ini, Romawi hari ini masih menyembah Dewa Horus. Romawi hari ini masih percaya kepada Dewa 5 kali ateis. sehari Anda sembah batu hitam tuh maksudnya apa, saudara? Oke, kalau Anda mengatakan kami menyembah batu, sedangkan Tuhan yang kami sembah, dengerin dulu. Gantian. sedangkan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhannya Abraham, maka Anda harus mengakui bahwa Abraham, Ishak dan Yakub juga menyembah batu. Saya mau katakan, Karena di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian 17 cuma saya mau kasih tahu nomor satu 7, saja saya mau kasih tahu. Anda jelaskan, Tuhan Anda mengangkat jelaskan. perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan menjadi sembahanmu, wahai Abraham. Sembahan anak-anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Itu dalam Kejadian 17 itu adalah Tuhannya bangsa Israel. Kenapa Allah yang jadi berubah setelah 600 tahun? Ayo. Yod-He-Vav-He itu adalah Yahuwahu, Yahuwahu, wahai engkau yang adalah Dia. Oke? Masa bisa Jadi, berubah itu setelah 600 tahun sih? Ini ngomong apa sih, ini orang ngomong sendiri dia. nama Tuhan itu banyak, gelar Tuhan itu banyak. Yod-He-Vav-He, saja, satu saja. Ya, Yod-He-Vav-He, gelarnya banyak. Al-Eroi, Al-Gabor, El-Gabor, banyak gelar Tuhan itu. Tidak ada banyak, satu nama satu saja. Terus kayak sebentar banyak Pak. Terus kenapa ada kata Allah di LAI? Kenapa kau pakai? Kena lagi loh. Kena. Jadi gelar Tuhan itu banyak. Yahweh adalah Allah kita. Gelar Tuhan bisa berubah-ubah. Gelar Tuhan itu bisa bertambah-tambah gelar Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berubah menjadi manusia. Gelar Tuhan itu bisa berubah-ubah. Yang bisa menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Itu adalah gelar-gelar Tuhan. Jadi pencipta langit dan bumi menyatakan gelarnya kepada Bani Israel sebagai Yod-He-Vav-He. Kemudian dia rubah. Aduh, kurang ajar ini. Yahweh itu gelar. Itu gelar. Bukan nama pribadi. Terus kenapa ada Allah kau pakai di Bible-mu? Kenapa ada Allah? Kenapa? Dari mana itu? Diam. Kenapa Allah di Bible-mu ada? Kenapa? Kenapa kau pakai? Kurang ajar sekali, Dasar penyembah manusia pemakan babi lu. Itu jauh bahkan dia bertanya itu kenapa ada sportif. Allah di kitab kamu, Con, jawab.
Nah, kenapa ada kata Allah di Bibelmu? Kenapa? Itu adalah Allah kami, tetapi Anda rubah. Boya Allah dia, boya Allah juga dia. Itu bukan Kata itu kupret. Yahweh. Kata kutu kupret lu. Itu adalah Allah kami, tetapi Anda rubah. Tiada Tuhan jadi selain Allah, si Allah ini. Dari mana? Terus itu kenapa dia kau rubah? pakai Allah di Bibelmu? Kenapa? Kenapa kau pakai Allah di Bibelmu? Sekarang lagi tidak tahu sunat lagi. Aduh, bagaimana bahaya ini. si Allah. Ini Oten ini gimana sih? Gak ngerti bahasa Indonesia nih. Makanya Semua inilah. banyak semua. Kenapa ada kata Allah di Bibelmu? Kenapa? Jangan terlalu congormu terlalu panjang, tapi Anda tidak Ya tahu. kamu Anda moncongmu tidak itu yang kayak babi, karena kau pemakan babi. Moncongmu itu kayak babi. Kita balikannya, Anda itu langsung. Sabar bang, sabar. Kabur dia. Nggak bisa diskusi itu. Sabar bang, sabar. Oh Bang Bi Islam ya. Moncongnya dia itu kan nggak bisa diskusi. Baik-baik orang kok jadi begitu. Ini Beyor ini Kristen ya bro? Islam bang. Oh Islam. Carilah Kristen yang berbudi pekerti baik. Kasihilah musuhmu bro. Ini kok congornya kebencian semua yang keluar. Gak terima kalah itu. Katanya jarang kasih. Ya Bang Bi sampai ke Bang Juma silakan 2 menit. Mana buktinya menghapus dosa dunia? Mana buktinya? Emosi dia. Ya Bang Bi. Kalau nggak terbukti kan janji caleg berarti. Ini Oliver ini Kristen ya? Mungkin. Tahu coba. Selamat pagi. Oliver. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak aja di bawah bang. Ya, sorry bang. Ya. Naik ke atas ya kawan-kawan Kristen, bawa bukti gitu loh, menghapus dosa dunia, bawa buktinya. Contoh misalnya, ini orang Kristen hidup nggak pakai oksigen, nah gitu, baru bukti. Kalau ujung-ujung sama juga kayak kita, kena diabetes, asam urat, asam lambung ya berarti gagal. Di Batam ya? Siapa? Bang Boris di Batam ya? Enggak, aku di Banten. Yang Kristen naik dulu ya. Tapi kenapa kabur itu? Nah itu si Song tuh Kristen itu. Song, temennya mana si Fang Mingwang? Fang Mingwang masih menyembah manusia. Mana dia Song? Itu di bawah. Naik, Song naik dulu Song. Jangan bahas. Ini hostnya suara kecil betul. Iya. Masa sih? Iya. Gini kecil gini. Iya. Gede. Kecil. Ini gue naikin si Song. Murid saya naik nih. Halo semua, shalom. Ya. Oh itu Kristen ya. Iya, shalom semua. Tadi Song gimana? Sehat? Baik. Tadi kan saya nyimak. Emang lu bisa nyimak? Ketawa dia kan. Nanti gua kasih ini lagi, apa sih namanya? Pantun lagi nih, gua udah buat pantun nih, banyak nih. Apa itu? Ada nanti aja. Enggak, maksud gua gini kan. Baiklah, misalkan kita kan, memang kan dari kitab kalian kan memang mempercayai bahwa banyaklah yang tertulis nggak boleh dituhankan seperti itu. Gini, maksud aku, kita gimana cari jalan tengahnya itu? Kan Yesus kan mengajarkan untuk dibaptis, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka gitu. Jadi bagaimana untuk umat-umat Islam yang ingin beriman kepada Yeshua itu, kepada Yesus, itu apakah harus dibaptis atau gimana? Karena kan terjadi kegamangan nih, kegalauan bagi mereka. Jikalau mereka mempercayai Yesus ini atau yang berkata harus dibaptis. Nah, menurut bro gimana bro? Coba. Nggak dibaptis, dibanting aja Bang Joma. Silakan Bang Joma dibanting. Iya. Jadi Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Baptis itu pengakuan. Baptis itu pentahiran, pengakuan iman, pertobatan dan seterusnya. Kenapa orang mau dibaptis?
Karena orang itu ingin ditahirkan, ingin disucikan kembali setelah orang ini kemudian tidak mengakui Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yohanes membaptis kemudian orang-orang yang meninggalkan hukum Taurat, kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, mengakui Bapa yang mengutus Abraham. Makanya disebut Yohanes Pembaptis. Yesus dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Bapa. Tidak ada dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, nggak ada. Yesus dibaptis cukup dengan nama Bapa itu sendiri. Artinya Yesus ditahirkan kembali untuk kemudian mengakui bahwa Tuhan satu-satunya adalah yang mengutus dirinya. Nah, sekarang ketika ada perintah pergi ke seluruh bumi, ya, jadikanlah murid, injililah mereka. Makhluk-makhluk itu injili, yang percaya baptis. Nah, kalau dibaptis dalam 3 nama, apa itu? Bapa, apalagi Yesus, ketiga Roh Kudus. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Andai saja tidak disisipi paham animisme, andai saja tidak disisipi paham paganisme. Kenapa saya katakan disisipi paham paganisme? Karena tadinya Bapa, betul, satu-satunya Tuhan. Anak, betul, sebagai utusan Tuhan. Roh Kudus, betul, sebagai penghubung antara penyampai firman antara Bapa dengan Yesus. Jadi tiga-tiganya diimani. Satu diimani sebagai Tuhan, satu diimani sebagai Nabi, satu diimani sebagai malaikat penyampai firman. Masalahnya muncul kemudian ketika tiga-tiganya dianggap sebagai satu hakikat. Nah, kalau ada orang dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, maka maksudnya itu apa? Ditahirkan dia untuk kemudian mengakui tiada Tuhan selain Yod-He-Vav-He, yang kami sebut Allah, dan Yesus utusan Allah, dan Roh Kudus sebagai penyampai firman. Itu tak ada masalah. Masalahnya ketika hal ini kemudian masuk ke gereja, tiga-tiganya menjadi pribadi Tuhan. Padahal 3 aspek ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan Bapa di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 tidak terlihat, tidak bisa kemudian dihampiri manusia, tidak terlihat dia kemudian kekal, kemudian dia tidak mati dan dia menghidupkan. Ini adalah Tuhan yang disebut kemudian oleh orang Yahudi dengan sebutan Elohim. Sang Bapa ini, Sang Bapa. Nah, kemudian diutuslah Mesias. Ini hamba Sang Anak, Mesias, yang mengutus kemudian mengutus anaknya dengan perantaraan Roh Kudus. Tidak ada masalah di situ. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Roh Kudus kemudian mendatangi, kemudian Roh Kudus ini mendatangi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Di situ ada 3. Allah, Rasulullah, dan juga Roh Kudus. Allah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup Nabi, dan Roh Kudus sebagai penyampai firman. Tak ada masalah. Yang bermasalah kalau 3-tiganya kita anggap satu hakikat. Nah, ini penyakit yang ada di Kristen. Mereka menganggap Yesus juga adalah sehakikat dengan Bapa, Roh Kudus sehakikat dengan Bapa, padahal sebenarnya itu adalah pekerjaan Bapak-bapak gereja melalui konsili-konsili. Saya kira begitu, Bung. Jadi baptis itu adalah pentahiran, baptis itu adalah pengakuan dosa, baptis itu adalah pertobatan. Tak ada masalah di situ. Yang masalah ketika 3-tiganya dianggap sebagai Tuhan. Demikian. Baik, makasih Pak, makasih. Maksud saya kan di sini kan dikatakan karena itu jadikan semua bangsa, berarti semua bangsa itu muridnya Tuhan Yesus ini ya. Maksud saya bagaimana dengan yang Muslim gitu, jika ingin menjadi muridnya Isa ini atau Yesus ini, kan mereka harus dibaptis juga Pak, atau harus dibaptis atau gimana Pak menurut Bapak? Itu yang jadi poinnya saya sih. Kalau untuk mereka, kalau saya sih udah dibaptis Pak gitu.
Oke, baik. Jadi kalau kami di umat Islam itu Al-Quran menjelaskan ya Bani Israel wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Umat Islam tidak dikatakan Muslim kalau dia tidak beriman bahwa ada sosok manusia disebut Nabi, disebut Al-Masih, lahir tanpa ayah yang spesial diutus ke bumi untuk Bani Israel. Ternyata seirama. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu iman Islam tuh. Iman Islam itu. Kami akui itu kemudian. Lalu bagaimana kami beriman? Ya kami imani dia sebagai utusan yang datang khusus kepada Bani Israel. Lalu kemudian beliau ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Beliau datang kepada Bani Israel mengajarkan akan datangnya roh kebenaran, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas itu. Nah, lalu kemudian Rasulullah datang bukan hanya untuk satu kelompok. Nabi Musa hanya satu kelompok. Yesus hanya untuk satu kelompok. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu untuk litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia, termasuk Anda. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Yang diutus untuk Anda itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian kalau pola trinitas Anda ingin gunakan kemudian itu keliru. Yang benar adalah 3 komponen pribadi yang berbeda yang mengajarkan manusia kemudian untuk menjadi manusia yang selamat. Siapa? Allah mengutus Roh Kudus untuk menentukan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima kalam yang harus diterapkan kepada seluruh umat manusia. Seperti itu. Jadi kami beriman kepada Al-Masih, kami beriman. Dia adalah utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel jalan kebenaran menuju kepada pencipta langit dan bumi. Tidak ada orang yang sampai kepada pencipta langit dan bumi kalau tidak melalui Al-Masih. Tidak ada. Oleh karena itulah kemudian ketika Al-Quran menarasikan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum, maka umat Islam harus percaya bahwa sebelum Rasulullah ada datang Rasul lebih awal, yaitu Isa atau saudara-saudara Kristen sebut dengan nama Yesus. Nah, baptislah. Nah, kami juga mengimani itu. Kami ditahirkan. Jadi orang yang kafir masuk di Islam, mereka harus ditahirkan. Mereka harus mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusannya. Dan Roh Kudus yang mengajarkan kemudian Al-Quran kepada baginda Rasulullah. Harus ditahirkan itu. Nah, itulah di Islam. Kemudian ketika saudara mengatakan jadikanlah seluruh bangsa muridku, Anda keliru. Karena Anda hanya menggunakan bahasa terjemah. Coba Anda gunakan original teksnya. Apa yang dikatakan di sana? Jadikanlah murid seluruh ras muridku. Apa maksudnya? Ketika Yesus itu datang, tidak semua ras Bani Israel itu beriman kepada dia sebagai utusan. Maka di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, jangan ke ras lain, tetapi cukup kepada ke-12 ras muridnya. Maka ketika dikatakan jadikanlah murid seluruh ras muridku, artinya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar menjadikan murid semua yang berasal dari ke-12 ras murid Yesus. Dan sangat disayangkan tidak ada ras Betawi, ras Bata, ras Bugis, ras Makassar, ras Manado, ras Ambon, ras Flores. Itu nggak ada. Yang ada cuman Benyamin, Nat, kemudian Yusuf, kemudian Lewi, dan seterusnya. 12 suku itulah yang harus kemudian dijadikan sebagai murid Yesus. Dan ingat, jadi murid bukan jadi hamba. Demikian sementara, silakan. Terima kasih.
Ya sok silakan. Sok, ayo silakan. Saya lagi ngecek ini bahas. Iya. Sih sekalian semua. Diulang. Biar saya cek dulu. Nah, diulang. Putus. nanti. Soalnya saya lihatnya semua tersalah. Pendengaranku putus-putus, Bang. Iya. Tom. Oh iya, sinyalnya satu. Masa asli. Song, lu jangan nangis, Song. Bagian sih gak ada sebagian bangsa, semua bangsa ya, Bang. Biar saya cek lagi nanti bentar. Semua muridku, jadikanlah semua muridku, semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah murid. Coba Anda lihat di situ. Segala sesuatu. Iya, original teksnya itu di Matius 19 ya. Iya itu. Sorry. Matius 28 nomor 28, 19. Iya. Iya 28. Iya, coba Anda lihat. Iya semua teksnya. bangsa Pak, semua bangsa. Semua Jadikanlah Pak. murid. Nggak Ya, mau menunjuk murid. Jadikanlah murid. Jadikanlah murid. Semua ras. Semua bangsa. muridku. Nggak ada semua ras Pak, semua bangsa di sini. Coba Jadi Anda semua lihat bangsa. original teksnya biar kita paham. Etnos. Iya, saya Etnos buka itu Pak. Iya. Bahasa etnos. Yunaninya etnos. Bangsa-bangsa. Etnos itu ras atau suku. Enggak. Bangsa-bangsa. Semua etnis gitulah. Kayak etnos kan etnis. Iya. Semua etnis muridku. Oke? Bangsa-bangsa lain, bangsa yang bukan Yahudi. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu artinya semua. Seluruh bangsa, Pak. Coba seluruh lihat bangsa, original Pak. Nggak ada sebagian bangsa, Pak, di sini. Iya, seluruh Coba Bapak bangsa buka. murid. Seluruh, jadikanlah. Coba 3:10-nya Anda lihat di situ. Mateteu itu artinya apa? Menjadikan murid. Oke, jadikanlah muridku. Kan gitu. Karena itu pergilah Seluruh, jadikanlah tapi ya. murid semua ras muridku. Nggak ada, Pak. Ini adanya semua bangsa, seluruh bangsa-bangsa. Bangsa Ya, goyim di sini ada tertulis. Bangsa-bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah. Etnos itu Etnik, seluruh etnik ya, seluruh etnik. Iya, betul. Kan dari etnik, Pak. Iya. Seluruh etnik, seluruh Coba bangsa Anda berarti. baca. Seluruh. Mateteu itu artinya apa? Jadikanlah murid semua Iya. atau segala. Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Enggak. Di sini tulisannya Murid Yesus itu bangsa apa aja rupanya? Ya kan harus yang mau dijadikan murid ini adalah bukan, Pak. Ini murid ditujukan bangsa kepada murid bangsa-bangsa lain. Jadikanlah murid Di sini semua bangsa terjemahannya bangsa asing, bangsa-bangsa. Etnos itu kan jelas sekali ya. Etnos itu orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang Membaptis tidak mereka mengenal atas Elohim. Jadi etnos di sana adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya Bani Israel. Maksudnya adalah orang-orang asing di dalam kehidupan tradisi Yahudi. Tetapi dia berasal dari Bani Yakub. Enggak, Pak. Enggak, itu bangsa seluruh bangsa, Pak. Jadi seluruh di luar bangsa, kayak bangsa Indonesia, Bugis, Batak, Papua. Iya, Pak. Jadikanlah jangan murid dipelintirkan, Pak. Anda yang jangan memelintir. Jadikanlah murid semua ras muridku. Aduh, bahaya nih, Pak. Jangan begitulah, Pak. Loh, kok bahaya?
Enggak, coba yang lain misalkan di bawah buka sendiri dan baca cari tahu sendiri. Kalau bisa Iya. Bapak aja yang nanti baptisin mereka, Pak, ya. Oh nggak bisa. Karena di sini tertulisnya semua bangsa, Pak. Mereka bukan etnis dari Yahudi. Nggak bisa. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Nah, domba sesat inilah yang disebut etnos. Oke? Domba yang sesat inilah yang disebut etnos. Bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya Bani Israel. Seperti itu. Makanya dikatakan di sana, jadikanlah murid semua ras muridku. Baik, Bapak buka dalam Matius 21:42 dan Markus 12:10 tentang batu-batu penjuru ya. Dikatakan seperti ini, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, maksudnya daripada ini orang-orang Yahudi, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Lalu kata imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, dan mereka berusaha untuk membunuh dia. Jadi itu kan memang penolakan Yesus itu jadi keselamatan itu untuk bangsa-bangsa. Makanya sebelum dia naik ke atas surga, dia bilang, jadikan seluruh bangsa muridku, baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam Matius 21:42, Markus 12:10, Lukas 20:17. Jadi ini memang karya keselamatan Yesus itu untuk kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya Yahudi, Pak. Nggak bisa Semua gini. nubuatan Di dalam wahyu juga, Pak. Itu keliru. Sekarang Yesus mengatakan dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tolong Anda Iya. patahkan pengakuan Yesus ini. Itu Karena di Matius situ Yesus 20, Pak. mengatakan mono itu hanya untuk dia. Iya. Ini Matius 21:42, Pak. Karena penolakan atas kan dikatakan Yesus. Dia harus menggenapi Coba gini kata-kata aja, ini Yesus. sederhana. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Di mana tertulis itu? Yang ini kata-kata ini. Yang tadi saya sebutkan, Pak, itu batu-batu penjuru itu. Yesus sendiri yang berkata. Dalam Matius 21:42, Bapak catat dulu, Matius 21:42, Markus 12:10, Lukas 20:17. Nanti Bapak renungkan aja ini, ayat ini. Loh, tunjukkan aja dulu pengakuan aku diutus untuk seluruh umat manusia mana? Satu data. Bukan dikatakan seperti ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha Batu ini siapa? Yesus Batu ini itu siapa, sendiri, Pak. Yesus itu sendiri. Nggak bisa. Bukan Yesus yang dimaksud batu di situ. Coba Bapak, ya ini lagi takutnya kita, karena bahaya ini Pak, kita bisa menyesatkan banyak orang. Iya memang bahaya. Sekarang begini, siapa yang dibuang dari keturunan Abraham yang dibuang itu siapa? Yesus. Dibuang kemana Yesus itu? Yesus kan ditolak oleh bangsanya Iya, dibuang sendiri. kemana Yesus? Enggak, Yesus ditolak oleh bangsanya. Jadi dia disebut batu gitu. Jadi dia nas disebut- ini kan, kata Yesus dibilang belum nas ini, maksudnya dia berbicara tentang penggenapan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Iya. Itu nas ini Pak. Jadi Ada juga ketika dengan datang- waktu Oke. Ada lagi juga. Ini juga ada waktu Yesus berbicara tentang perumpamaan, bahwa dia tidak membicarakan perumpamaan tentang dengan jelas terhadap bangsa-bangsa Yahudi, tetapi dia menjabarkan terhadap murid-muridnya. Ini penting, nanti saya kasih saya kasih ayatnya. Di situ memang harus Saya minta itu aja. Aku diutus kepada seluruh umat manusia, itu mana dalilnya? Itu dulu poinnya. Oke.
Ini ayat ini Ya, silakan. Pak, Bukan sudah jelas batu ini. penjuru Nasnya itu, sudah. kami Jadi juga apa yang digenapin di pada masa ya nanti saya juga cari. kalau itu Yesus, kami juga bicara sendiri dia. Kalau yang disebut batu penjuru itu Yesus, maka kita harus dudukkan Yesusnya ini menurut Yesus dirinya siapa? Yesus menurut Yesus dirinya siapa? Dia datang kepada Bani Israel ditolak sebagai apa? Sedangkan di Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Apakah Yesus ditolak sebagai Tuhan oleh Bani Israel? Kan tidak. Dia ditolak sebagai Mesias. Nah, apakah kemudian umat Islam menerima Yesus sebagai Mesias? Umat Islam menerima dia sebagai Mesias. Kristen nerima enggak? Mulut, iya. Tapi faktanya, kalau diterima sebagai Mesias oleh Kristen, maka mustahil dituhankan. Karena Mesias itu bukan Tuhan. Dengar Pak, saya bacain Mesias aja. itu adalah manusia yang diurapin. Manusia yang diurapin, manusia yang ditahirkan, manusia yang disucikan. Bukan Tuhan yang disucikan, bukan. Tapi manusia. Baik Pak. Baik. Saya bacakan dalam Anda terima enggak Yesus sebagai manusia? Enggak. Ya sebagai manusia. Dia datang sebagai Anda terima manusia, enggak mengambil Yesus rupa sebagai manusia. Dia mengambil rupa Anda terima firman dia itu sebagai mengambil manusia? rupa. Bukan. Firman yang Anda awalnya terima dia adalah sebagai firman manusia? dalam Bukan. Ya, dia datang ke dunia sebagai Anda manusia. terima Iya dia- Pak. Baik. Iya. Sebagai manusia Pak. Sebagai manusia. Anda bicara sendiri. Anda tidak sedang di gereja. Oke, Anda terima dia sebagai manusia? Ya. Iya Pak. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Iya Pak. Baik. Coba Pak, sebentar ya. Saya kasih Berarti ayat bukan ini Tuhan, dulu kan? Pak. Bentar Pak, saya kasih ayat ini dulu. Matius 13 Ya, silakan. ayat 10. Maka datanglah muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapapun tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka." Ini sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Yesus sengaja berkata-kata perumpamaan terhadap orang-orang Yahudi lain, tetapi kepada murid-muridnya dia tidak. Karena sekalipun melihat, dengar kata-kata ini ya, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Jadi memang Yesus ini datang untuk menggenapi nubuatan Yesaya ini, bahwa dia memang harus ditolak dan disalibkan dan bangkit, supaya berkat dari Abraham itu akan kepada bangsa-bangsa lain. Karena yang dijanjikannya berkat Abraham itu dari keturunanmu lah. Baik, saya bacakan dulu ayatnya Pak, bentar ya. Berkat. Jangan terlalu panjang, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, karena ini penting sekali. Waalaikumsalam. Ini penting Ya, sekali buat silakan. kita semua, penting Iya, sekali. iya, silakan. Nanti akan tengkurap Anda dengan data Anda. Tengok aja. Tuh. Silakan datanya. Silakan. Ada melihat, ada mata tak melihat, ada kuping tidak mendengar. Tengok aja nanti itu harapannya udah menuju ke Anda itu. Nanti sujud ya Bang. Bentar ya Pak. Iya, silakan. Hati-hati Pak.
Ya Renaldi selamat pagi. Renaldi selamat Bentar ya, bangsa-bangsa akan diberkati mana ya? Muslim. Oh, Muslim di bawah. Muslim. Oh, ten terlalu Oke, memaksa. Kejadian 22 ayat 18. Jadi Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firmanku. Oke, Kejadian 22 ayat 18. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebentar ya. Ke Paulus lagi. Bentar. Bukan, baca dulu. Jadi mengerti Pak. Ini ada apa sih benang merahnya kita ketemu Pak. Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, satu orang itu ya, yaitu Kristus. Maksudku, inilah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justrulah oleh janji itu Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Jadi itu adalah anak-anak janji yang diberikan kepada Abraham sebelum hukum Taurat, 430 tahun sebelum hukum Taurat itu datang kepada kepada Musa, kepada keturunannya. Janji itu sudah ditetapkan Allah kepada Abraham, melalui keturunanmu lah maka bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Satu orang keturunan, bukan kepada keturunan-keturunannya, bukan pada seluruh orang Israel, tapi satu orang dari keturunan Israel ini. Siapa? Yaitu Yesus itu sendiri. Jadi semua ini berkorelasi Pak, benang merahnya ketemu. Bapak cari lagi. Yang ayat yang tadi juga yang untuk seluruh bangsa ya. Baptislah mereka, jadikan seluruh bangsa muridku. Itulah janji keturunan yang diberikan Allah kepada Abraham dan melalui Yesus Kristus kepada seluruh bangsa di dunia ini. Begitu. Terima kasih. Coba nanti dibelajari lagi. Terima kasih Pak. Itu saya cuma share. Saya katakan di awal, Anda membawa data itu kenanya kepada saudara. Ketika Anda membawa data Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula Yesus, Anda imani berasal dari keturunan manusia. Anda mau tidak mau, kalau menjadikan data ini sebagai acuan, ikhlas ataupun tidak, suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, Anda harus mengakui Yesus itu adalah keturunan manusia. Pencipta langit dan bumi yang menciptakan alam semesta, bukan keturunan manusia. Anda mempertuhankan keturunan manusia. Nah sekarang saya golkan satu data. Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Bagaimana caranya manusia di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Gimana caranya? Kita kembali kepada data yang disajikan kemudian oleh kitab saudara, yang diambil intisarinya dari kitabnya orang Yahudi. Kejadian 12 nomor 3. Ternyata berkat akan kita terima dari Tuhan pencipta langit dan bumi apabila kita memberkati Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau wahai Abraham. Nah sekarang, apakah teman-teman Kristen memberkati Abraham? Tidak. Contoh, tak kasih data 2. Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Apakah Kristen melakoni itu? Tidak. Kristen mempertuhankan anaknya Maria. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun.
dan itulah perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirimu sama seperti engkau Abraham, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Bagaimana dengan Kristen? Apakah mereka memegang teguh ini? Tidak. Lalu bagaimana Kristen bisa diberkati? Sementara dia tidak melakukan pemberkatan kepada Abraham. Yang disebut pemberkatan kepada Abraham adalah memegang dengan setiap perjanjian kekal yang Tuhan berikan kepada Abraham. Umat Islam ada 3 poin. Yang pertama, menuhankan Tuhannya Abraham alaihissalam. Yang kedua, bersunat. Yang ketiga, berkurban. Ini pola. Umat Islam melakoni itu. Siang malam umat Islam disibukkan dengan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Sibuk umat Islam itu dengan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Kembali kepada data yang tadi, Kejadian 22 nomor 18. Ingat, di kalimat terakhir, karena engkau telah mendengarkan firmanku. Mendengarkan di situ berasal dari bahasa Ibrani syama, artinya mendengarkan, mentaati, melakoni, mempraktekkan dengan praktek, bukan cuma teori. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, sebab engkau mentaati firmanku. Apakah orang Kristen sekarang mentaati firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Abraham? Tidak. Jadi bagaimana mungkin orang Kristen mendapatkan berkat dan pemberkatan? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda menarasikan bahwasanya Yesus itu diutus kepada seluruh umat manusia, tak ada satu data yang bisa Anda sajikan kepada kita. Ingat Bung, 1 menit terakhir, dengarkan saya baik-baik. Yesaya 55, Yesaya 52 nomor 1. Coba Anda baca di situ. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Pahami ya? Yehezkiel 44 nomor 78. Semua dosa yang pernah dilakoni oleh Bani Israel, ada satu dosa yang membuat Tuhan itu paling marah. Apa dosa itu? Memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Sedangkan Kristen orang yang tidak bersuci, orang yang tidak bersunat. Data nomor 9-nya, Tuhan mengatakan, jangan pernah engkau masukkan orang-orang yang tidak sunat nonotnya masuk ke dalam bait suciku. Itu gak boleh. Jadi bagaimana mungkin kemudian pemberkatan manusia itu ada di Kristen, sementara Kristen ini adalah orang yang dianggap najis. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat nonotnya adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin orang yang hidup secara kafir bisa mendapatkan berkat? Bagaimana mungkin? Baik, Pak. Oke ya, itu harus dipahami. Ya. Nabi Abraham alaihissalam menuhankan Tuhan yang datang kepada dirinya dan tidak menggantikannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Baik. Apalagi keturunannya Baik, sendiri. Pak. Ingat saudaraku, Abraham tidak pernah mempertuhankan keturunannya sendiri. Kecuali Abraham kena penyakit santet. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, kalau masalah sunat, kayaknya saya sudah beberapa kali sempat berunding dengan beberapa teman dari Muslim. Kita juga tahu ceritanya gimana, yang benar siapa. Bapak jangan terlalu di ini lagi, nanti kita ulas lagi, ulang lagi. Kita tahu bahwa di sini dikatakan janji keturunanmu. Ini adalah perjanjian. Ini adalah perjanjian yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Oke, dikatakan ayat ke-12, anak berumur 8 hari harus disunat. Ini perjanjian kekal, Pak. Harus anak berumur 8 hari yang disunat. Ya, ini laki-laki di antara kamu turun-temurun ataupun budak-budaknya ya. Kita baca ke-13, atau orang yang lahir di rumahmu, maka dalam dagingmu lah perjanjianku. Ini dalam daging ya, dikatakan dalam daging. Perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Maksudnya ada perjanjian keturunan Abraham
yaitu keturunan dari Ismail pun ataupun dari keturunan Ishak, dari keturunan Yahudi. Sedangkan kita sendiri seperti orang Roma, orang Yunani, orang-orang tidak bersunat, tidak diharuskan dan tidak mendapat janji ini. Seperti orang Indonesia, orang Surabaya atau orang Papua tidak diharuskan memiliki perjanjian daging yang diberikan Allah kepada Israel. Jadi yang pertanyaan saya, kenapa janji ini dibatalkan kepada satu umat, yaitu umat Islam, dan dikatakan bersunat pada umur 13, sedangkan di sini pada usia 8 hari, dan itu hanya berlaku untuk ketentuan daging Abraham, bukan untuk bangsa lain, bukan untuk keturunan lain, bukan untuk keturunan Jawa, bukan untuk keturunan yang lain-lain, Papua atau manapun. Karena ini adalah janji kekal Abraham secara daging kepada keturunannya. Terima kasih Pak. Coba boleh dijelaskan. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sangat jelas. Allah kemudian memberikan perintah, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Bukan Bani Ibrahim, tetapi Ibrahim. Artinya apa? Nabi Ibrahim tidak disunat di hari ke-8. Sedangkan kaidah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah tidak terkait hari ke-8, tidak terkait di usia 80, tidak terkait di usia 13 tahun baru sunat. Ingat, kaidah, syariat, hukum-hukum, ketetapan, ketentuan, perintah yang datang kepada Abraham terkait dengan sunat itu berlaku untuk Abraham dan keturunannya. Sedangkan yang datang kepada umat Islam kemudian adalah perintah yang berdiri sendiri, independen. Instruksi dari Allah, perintahnya, "Auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Sunnat. Tak ada hari ke-8. Baik. Sabar dulu. Baik. Jadi, sabar dulu. Jadi kaidahnya sangat jelas itu. Perintah untuk mengikuti milah Abraham yaitu menyunatkan nonot. Dan itu tidak dilakoni oleh orang Kristen. Bahkan itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela, sunat itu. Bahkan dianggap sebagai sampah oleh pengajaran Paulus dalam Filipi 3. Ya, jadi jelas sunat tidak ditentukan harinya kemudian kepada milah Abraham yang datang kepada Rasulullah, tapi ditentukan bahwa sunat itu adalah sebuah hal yang wajib dilakukan. Demikian. Silakan. Oke, baik. Di sini kan dikatakan ini adalah perjanjian kekal dalam daging yang dicanangkan Allah sendiri kepada Abraham, ya. Jadi jika ada hukum lagi yang lain yang membatalkan janji ini, harus ada penjelasannya karena Tuhan berjanji Dia tidak akan beringkar janjinya. Jadi di sini berarti ada salah satu janji yang diingkari antara perjanjian Abraham terhadap Tuhan terhadap Abraham, terhadap Allah kamu terhadap umatnya. Saya tidak tahu. Ini berarti ada salah satu yang membatalkan janji di sini. Dan saya percaya Allah berjanji. Begitu Allah berjanji, Dia akan menepatinya. Dan perjanjian Dia adalah kekal. Seperti yang dikatakan perjanjian 430 tahun itu yang tadi saya bicarakan tentang keturunannya dan juga tentang sumpahnya bahwa ada keturunan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Janji itu ditepati dari Allah kepada Abraham, kepada Yesus. Semua berkorelasi. Cuma Anda yang membatalkan di sini. Saya nggak tahu. Umat Anda yang membatalkan sendiri. Saya nggak tahu harus mempercayai kitab yang mana. Kitab yang saya percayai dari kitab Kejadian ini, yang seperti di dalam orang-orang Yahudi juga memakai kitab yang sama, ataukah harus saya mempercayai kitab Bapa? Itu saja. Antara itu atau Allahnya yang berbeda. Saya rasa segini aja ya. Makasih. Oke, baik. Coba Anda lihat narasi yang ada di dalam Kejadian 17 itu. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Turunan, anak-anak,
secara turun-temurun. Kami bukan keturunan Abraham. Bukan. Anda juga bukan keturunan Abraham. Bukan. Tetapi kami bukan keturunan Abraham, hanya saja diperintahkan mengikuti milah Abraham. Selesai. Oke? Nah sekarang, milah siapa, ajaran siapa yang Anda ikutin tidak bersunat? Itu penyakit itu. Kalau kami jelas, Pak, itu kalau Anda mengatakan, gimana? Saya kan bukan orang Israel ya, itu perjanjian daging antara Allah dengan Abraham itu adalah keturunan Abraham. Saya bukan keturunan Abraham, Pak. Saya ini orang Indonesia. Berarti ya, Anda jadi tidak bisa kita nggak diharuskan. Enggak, Pak. Berarti Anda tidak kita bisa tidak diharuskan. Berkat. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Berkat itu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Shema. Baik, saya kasih. Atau sama. Mentaati, meneladani, menekuni, setia di dalam menjalankan apa yang kau dengarkan. Perintahnya sunat dan seterusnya. Berarti Anda tidak bisa mendapatkan berkat, dan memang iya nggak mungkin. Kan tadi saya sudah membacakan toh, Yesaya 52 nomor 1 kan, orang-orang Kristen nggak bisa masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9 nggak bisa masuk ke dalam tempat sucinya, bait suci nggak bisa. Bait Allah nggak bisa orang Kristen masuk ke dalam. Kenapa? Karena dia manusia yang bukan manusia yang diberkatin. Gak bisa. Itu kaidah, Bung. Kaidah itu artinya sesuatu yang harus diadakan untuk menyempurnakan suatu hukum. Harus. Nah ini harus Anda lalui bahwa oh iya, saya tidak bersunat, saya bukan Bani Israel. Wajar, saya tidak mempunyai ruang. Makanya Yesus mengajarkan dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23 bahwa tidak semua orang yang memanggil dia Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Sekarang kehendak Bapa, manusia maunya Bapa itu bersunat atau tidak? Itu silakan. Iya, berarti di sini dikatakan ada Allah itu, janji Allah terhadap Abraham itu dibatalkan sepihak. Karena ada satu janji yang bertentangan di sana, dia memberikan janji hanya untuk keturunan Abraham, dan dikatakan bukan untuk kepada bangsa-bangsa lain atau kepada keturunan-keturunan lain, karena itu adalah janji dalam daging, Pak. Yang dikatakan janji dalam daging yang tadi tertulis, berarti Allah membatalkan janjinya terhadap Abraham di sini. Tolong. Di mana dia membatalkan? Kapan? Kapan dia membatalkan itu? Nggak pernah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah dan langit ini lenyap daripada perintah sunat dihilangkan. Itu ada dalilnya. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menyempurnakan hukum itu. Nah sekarang Kristen tidak melakukan itu. Kenapa Kristen tidak melakukan itu? Satu, Kristen bukan keturunan Abraham. Kedua, Kristen bukan pengikut Yesus. Ketiga, Kristen bukan pelaku firman. Kristen itu pengikut Paulus. Kristen itu pengikut daripada data-data yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, bukan firman Tuhan. Contoh, Lukas. Apakah kitab Lukas ini firman Tuhan? Bukan. Lalu kitab Lukas adalah buku karya Lukas yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, di mana isinya ada mengutip dari firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel, dan sebagian dari sabda Yesus, dan selebihnya adalah hasil penyelidikan dia sendiri. Begitu juga penulis yang lain, apalagi Paulus. Dia mengaku bahwa apa yang kutuliskan bukan dari firman Tuhan, tetapi adalah dari diriku sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. 1 Korintus 11:17. Gitu, Pak. Oke. Jadi berarti di sini akan Bapak silakan. Gini, Pak. Kan Bapak mengimani, umat Bapak mengimani perjanjian tersebut, berarti adalah Bapak ini, kelompok Bapak adalah hamba-hamba dari Abraham. Apakah Bapak mengimani itu? Bahwa kalian adalah hamba-hamba dari Abraham?
Oh tidak bisa, kami bukan hamba. Itu makanya saya katakan tadi, ada dua manusia yang mendapatkan instruksi perintah sunnat. Pertama Abraham, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sana hamba, tidak ada dia di sana adalah budak, tidak ada orang asing yang dibeli, tidak ada. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Perintahnya bukan karena dia budak, bukan karena dia hamba, bukan karena dia adalah orang yang dibeli, bukan, tapi karena perintah. Lakukan, dirikan, jadikan, ikuti apa yang ada kepada Abraham untuk kau ikuti dalam kehidupan keberagamaanmu. Apa sih yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham? Pertama sunat. Kami harus sunat. Bukan karena kami budaknya, bukan. Bukan karena kami hambanya, bukan. Bukan karena kami dibeli, bukan. Tapi karena kita ini, kami ini mendapatkan titah perintah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Yang kedua, lakukan persembahan kurban. Di mana perintahnya? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Perintahnya itu kurban layaknya Abraham alaihissalam. Maka kami setiap tahun melakukan itu. Lalu yang ketiga adalah tauhid. Abraham tidak menuhankan tiga pribadi Tuhan, tidak. Tiga dalam satu enggak, Tritunggal, Trinitas, Trikwek, itu tidak. Tapi Abraham menuhankan cuma satu Tuhan, yaitu yang mereka yang Yahudi sebut Hasem Yotevafe, tidak menggantikan dengan sembahan-sembahan lain. Dan itu sampai hari ini kami lakoni. Pertama, menyembahnya kepada Tuhan yang datang kepada Abraham. Yang kedua, melakukan persembahan kurban. Yang ketiga adalah sunat kulub. Sedangkan hal ini tiga-tiganya tidak lagi dilakoni oleh orang Kristen. Kenapa? Kalau Kristen lakoni, maka Kristen jatuh kepada hamba daripada Abraham. Kalau Kristen tidak lakoni, maka berarti Kristen tidak memiliki panduan di dalam syariat terkait dengan sunnah. Selesai. Balik. Jadi Kristen tidak ada jalan untuk mendapat berkat. Seperti itu. Makanya tadi saya katakan, hati-hati ketika Anda mau Kejadian 22 nomor 18, hati-hati. Karena Anda akan ditampar oleh Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun manusia di atas muka bumi ini yang mengutuk engkau Abraham. Oke? Oke, Pak. Gini Pak, Bapak coba baca lagi ayat yang tadi, di mana berarti di sini ada salah satu pembatalan. Song, tak dulu Ya. Song. Lu sebelum lagi, lu disunat atau tidak? Saya sih disunat. Cuma Kenapa bukan karena sunat, karena kebersihan. Maaf ya. Kita diberikan kebebasan untuk sunat atau tidak sunat karena kita adalah bukan bukan hamba ya, diperlakukan sebagai hamba, tapi adalah sebagai keturunan yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Oke, walaupun jikalau kalian nggak mau menggunakan buku-buku Rasul Paulus, nggak apa-apa. Saya nggak mau buka buku Rasul Paulus kalau kalian anggap itu. Tetapi semua ada benang merahnya. Di sini yang saya menemukan itu adalah bentrokan, di mana janji Abraham itu berbentrok dengan janji tentang orang Islam tentang sunat. Karena satu yang dibatalkan, salah satu dari Tuhannya ini berarti ada yang salah. Antara Allahnya Abraham, Bapak baca lagi. Oke, Ya, karena janji kekal itu untuk umur 8 hari, 8 hari, kedua untuk bangsa, janji daging ya, daging dari bangsa Israel, bangsa maksudnya keturunan Abraham ya. Oke, baik. Kalau Anda menjadikan hari ke-8 itu sebagai dalih untuk mengatakan Tuhan umat Islam dengan Tuhannya Bani Abraham dari Ishak itu menjadikan Tuhan kami berbeda karena perintahnya dibatalkan, lalu bagaimana dengan Kristen? Masihkah Anda mau mengaku bahwa Tuhannya Abraham adalah Tuhan Anda? Sedangkan seluruh perintah yang ada di dalam hukum Taurat semuanya dibatalkan dan itu Anda imani. Bahkan Anda bersunat, Anda katakan apa? Bukan karena kami budak, bukan karena kami keturunan, tetapi karena itu adalah kebersihan. Apa ini namanya? Kalau hanya hari ke-8 dibatalin, lantas Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, Tuhan kami dengan Yahudi berbeda. Lalu bagaimana dengan Anda? Yang tadinya Tuhannya bukan manusia, ibadahnya pada hari Sabtu, makanannya bukan babi,
Oke, lantas kemudian kitabnya adalah Torah, tiba-tiba berubah menjadi surat-surat yang dikliping menjadi satu buku, lalu Anda jadikan sebagai acuan untuk dalam beriman, dalam beragama. Berarti dengan kata lain, kalau Tuhan kami berbeda, apatah lagi ente yang sudah nyata-nyata Tuhan Anda manusia. Tuhannya Abraham bukan manusia. Laisa kami syai'. Itu poin. Ini hadiah buat saudara. Camkan baik-baik pernyataan saya berikutnya ini. Abraham di dalam kitab Kejadian 17 diperintahkan kemudian untuk bersunat. Abraham nih ya, Abraham dengan budak yang ada di rumah Abraham. Oke? Apakah kemudian kami ini ada di rumah Abraham? Apakah kami umat Islam ini adalah keturunan Abraham? Tidak. Sekali lagi saya katakan, pola yang datang kepada keturunan Abraham, Ismail dan Ishak, itu mereka sunat. Maka sejazirah Arab, sekalipun Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan Islam, orang Arab semuanya bersunat. Kenapa? Karena orang Arab keturunan Nabi Ismail. Oke? Nah, kami, baik. Tunggu. Kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena perintah. Kedudukan perintahnya, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Bukan karena kami keturunan, tetapi karena ada perintah untuk mengikuti millah atau jalan atau ajaran dinul yang datang kepada Nabi Abraham alaihissalam. Jelas itu perintahnya. Jadi syariatnya kemudian 8 hari ataupun tidak 8 hari itu adalah Abraham dan budak-budaknya. Sementara kami bukan budak Abraham. Kami adalah umat Islam yang menerima titah kemudian untuk menjalankan apa yang menjadi millah Abraham itu sendiri. Demikian. Silakan. Oke, ya tetapi benar-benar ada perjanjian yang lain daripada perjanjian itu. Berarti ada 2 perjanjian. Terima kasih. Enggak, Bapak baca dulu, tapi nggak apa-apa, terserah. Biar orang-orang yang di bawah yang bisa baca dan menanggapi hal ini. Tapi kalau dalam kita sudah ada runutannya. Mengapa kita tidak? Karena kita sudah digenapi dalam Kristus. Semua baca kitab-kitab perjanjian baru, Bapak semua ada garis merah, benang merahnya, Pak. Jikalau saya harus membicarakan semua akan panjang. Dan Bapak juga selalu menolak kitab kami dari Rasul Paulus. Padahal nggak boleh seperti itu. Kekristenan adalah semua ini yang kitab suci kami diilhamkan oleh Roh Kudus, Pak. Jadi di dalam Kolose 2 dikatakan di dalam kamu, dikatakan seperti ini, Kolose 2 ayat 11, di dalam kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan dan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ingat, dibaptis yang tadi saya bilang harus dibaptis. Dan di dalam dia kamu telah dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Camkan ini, dipakukan dalam kayu salib juga. Dan Anda pengikut Kristus butuh untuk dibaptis. Ia telah melucuti perintah-perintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Berikut yang saya dapat sajikan dari iman kami umat Kristen. Terima kasih, Pak. Oke, silakan dibungkus iman saudara. Tak ajarin Kejadian 17. Anda baca di data nomor 11-nya mulai. Haruslah dikerat kulit khatanmu, artinya nonotnya. Dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anda tidak memiliki tanda perjanjian. Oke, karena Anda bukan keturunan Abraham. Dan Anda bukan Islam. Jadi perjanjian antara Anda dengan Tuhan itu nggak ada. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Anak yang mana yang dimaksud ini? Anak Islam? Tidak. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu
maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Paham ya? Ini berbicara tentang Abraham, orang-orang asing yang dibeli Abraham, orang-orang yang tinggal di dalam rumah Abraham. Kami enggak serumah dengan Nabi Ibrahim, enggak. Tidak. Ini hanya berlaku kepada orang-orang yang hidup di tengah-tengah Bani Israel yang tunduk dan menjadi hamba bagi keturunan Abraham alaihissalam. Harusnya ente. Kalau kami nggak ada hubungan dengan Yahudi, nggak ada. Ente, saudara Kristen yang mengajarkan kemudian dirinya sebagai Israel rohani yang harusnya bersunat. Anda lah, tapi Anda sudah mengatakan, oh saya bersunat. Ingat Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jadi Anda mau kemana? Anda tidak bersunat. Anda tidak bersunat, Anda tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Anda bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Lebih baik dipotong aja mungkin, dihabisin aja dengan bijinya. Lanjut. Dihabisi dengan bijinya dong. Jadi berarti sudah jelas. Berarti ada dua Allah yang berbeda, karena satu perjanjian dibatalkan atau ada perjanjian yang baru lagi, karena perjanjian itu berarti tidak kekal. Berarti di situ. Kalau saya mau buka lagi, baiklah kasih saya waktu sebentar, saya akan membuka. Karena sunat atau tidak berarti bukan berarti ketentuan, Pak. Ya, baik-baik. Sabar. Anda mengatakan ada dua ilah di situ yang berbeda. Coba pakai akal deh sekali-kali kalau ngomong. Ketetapan Tuhan itu berlaku untuk Bani Israel. Apa perlu saya ulangi lagi? Haruslah dikerat kulit hatammu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kamu di situ siapa? Umat Islam? Bukan. Itu untuk Bani Israel. Itu untuk Abraham. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Anak yang mana? Yaitu setiap anak laki-laki di antara kamu, di antara Abraham. Umat Islam gimana? Apakah ada di tengah-tengah Abraham pada saat itu? Belum ada umat Islam, umat Rasulullah belum ada pada masa itu. Ini syariat, hukum-hukum yang datang untuk Abraham. Cobalah pakai akal sekali-sekali, pakai otak sekali-sekali, menggunakan data itu dinalar pakai otak. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yaitu anak-anak yang lahir, setiap anak-anak yang lahir laki-laki di antara kamu. Turun temurun, baik yang lahir di rumahmu Abraham maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, apakah kami dibeli? Tidak. Apakah kami lahir di rumah Abraham? Tidak. Berarti kaidah ini, syariat ini tidak berlaku bagi kami, Bang. Lalu kenapa kami sunat? Itu tadi, karena ada perintah tiba-tiba kepada kami umat Islam, bukan kepada orang Arab. Kalau orang Arab itu keturunan Abraham, mereka ada Al-Quran atau tidak ada Al-Quran, tetap saja mereka sunat. Makanya Anda tidak pernah mendengarkan orang-orang yang zaman Rasulullah masuk Islam, mereka disunat. Tidak. Kenapa? Karena mereka dari lahir, dari bayi sudah disunat. Kenapa demikian? Karena mereka keturunan Abraham. Bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam sunat bukan karena keturunan, bukan karena dibeli, tetapi umat Islam disunat karena diperintahkan mengikuti milah Abraham. Siapa yang merintahkan? Ilah yang datang kepada Abraham dan ilah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kok bisa kayak gitu? Yes, baca Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal dengan engkau. Apa perjanjian kekal itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, aku akan menjadi ilahmu, ilah Ismail, ilah Ishak dan keturunannya secara turun temurun. Berarti ilah yang diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah ilah yang datang kepada Bani Israel, adalah ilah yang datang kepada Abraham, adalah ilah yang datang kepada Nabi Ismail alaihissalam. Begitu cara belajarnya. Sementara ilah yang diajarkan oleh Paulus adalah ilah buatan Romawi dan Yunani bernama Yesus, anak Maria, bukan ilahnya Abraham. Lanjut. Baik. Enggak, Pak.
Bapak jujur aja, di situ tetap aja berarti Allah itu menggagalkan suatu perjanjian yang ditetapkan dalam 8 hari, dan kedua di luar dari bangsa dia. Dengan ada lagi ilah lain yang memberi klaim bahwa ini ada perjanjian baru kepada seluruh bangsa, seluruh umat, bahwa mereka disunatkan pada umur 13 dan juga bukan dari keturunan Abraham, gak apa-apa untuk disunat. Oke, itu satu yang harus ditangkap. Kedua, dalam Galatia 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, ini kata-kata Bapak yang tadi, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dikatakan ini, Bapak harus baca selanjutnya. Sekali lagi aku katakan kepada itu ajaran ilah siapa itu, Bang? Dengar, sekali lagi aku Tunggu. Ilah, sabar. Ilah yang mengajarkan kepada Abraham adalah ilah yang mengajarkan sunat. Sekarang ilah mana yang membatalkan itu yang datang kepada Paulus? Yang saya nggak tahu, Pak. Apabila Saya kau nggak tahu, Bapak sendiri. Di sini Bapak sendiri yang dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pertanyaan yang sama. Ilah yang mana yang mengajarkan agar tidak bersunat? Ilah Enggak siapa seperti itu? Itu di dalam daging, Pak. Janji yang ditetapkan di dalam daging, Pak. Dan untuk orang baiklah di dalam daging. Ilah mana yang datang mengajarkan? Jawab saya. Ilah mana yang datang mengajarkan untuk tidak bersunat daging? Ilah siapa? Oke. Itu kita beberapa orang Kristen itu bukan dari keturunan Yahudi. Baiklah, Bukan orang itu keturunan pertanyaannya, Song. enggak, dengar dulu enggak. Orang Kristen yang keturunan Yahudi, contoh Timotius. Pak, dengar dulu. Song, bukan itu pertanyaannya. Awas dulu ya. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Ilah mana yang mengajarkan tidak bersunat? Itu pertanyaannya. Enggak. Kok enggak? Yang 8 hari menjadi bukan 8 hari aja Anda mengatakan ilah yang berbeda. Sekarang ilah yang tidak mengajarkan untuk bersunat itu ilah yang mana? Jawab. Zeus. Lantas kakmat lah, Song. Bersunat. Begini aja, Song. Mending Dengar, begini Pak. aja. Song, Seperti Timotius. Dengar. Song, bukan Timotius yang ditanya. Timotius, dia mensunatkan dirinya karena dia adalah keturunan. Ya elah, tanya apa jawab apa, Song. Begini aja, Song. Mending kamu berguru sama Bang Joma. Lu jangan ngeyel begini. Oke? Oke, lebih kau berguru sama Bang Joma. Ilah yang datang ke Islam itu ilah yang berbeda. Kita terbuka dan memberikan edukasi. Tapi tetap kami sunat. Nah sekarang ilah mana yang mengajarkan jangan bersunat? Pak, kita sudah tidak. Bapak makanya tadi pelajari lagi yang setiap firman yang saya katakan tadi. Tentang batu penjuru, tentang janji Abraham, melalui Yesus Kristus. Dan surat-surat yang Iya, yang sama, Pak. Yesus Kristus. Loh, ilah semua menuju kepada Yesus Kristus. Kok tiba-tiba ada ilah yang mengajarkan tidak sunat? Pak, itu kan untuk orang-orang bukan Yahudi, Pak. Perjanjiannya memang untuk orang Yahudi, Pak. Saya bukan orang Yahudi, Pak. Terus kenapa itu Anda jadikan ke kami? Nah, sementara kami bukan orang Yahudi. Kenapa? Bukan, saya pertanyakan itu karena ada perbedaan. Perbedaan Mila Ibrahim itu adalah umur 8 hari. Satu. Kedua adalah harus keturunan Ibrahim. Mila Abraham itu tidak ada dengar. Mila Abraham itu sunat, bukan hari ke-8. Hari ke-8 itu berlaku untuk keturunannya. Oke? Ya, sedangkan Mila yang datang berarti ada perjanjian baru lagi, Pak. Sekarang ada perjanjian baru. Coba Bapak baca dulu. Apakah dengarkan. Apakah Abraham sunat hari ke-8? Tidak. Itu kan untuk Abraham. Sementara yang kami diperintahkan adalah mila Abrahamnya, yaitu sunat, bukan mila keturunannya. Bapak bisa. Dan itu mila keturunannya, dan itu harus keturunan Abraham juga, Pak. Kalau pun bukan kita ngomong 8 hari. Perintahnya di Al-Quran bukan mila keturunan, tapi mila Abraham.
Abrahamnya sunat, bukan hari ke-8 dia sunat. Makanya seperti yang saya katakan bahwa ada perjanjian dari ilah lain yang mengatakan itu perjanjian yang pertama telah dibatalkan. Begitu saja selesai, Pak. Berarti perjanjian ada ilah yang lain pertama juga, berarti ada ilah lain lagi yang datang kepada bukan keturunan Abraham yang tidak mewajibkan sunat. Betul? kami sudah mengikuti perjanjian dari Yesus Kristus seperti yang saya sudah jabarkan dari tadi. Yohanes 10 nomor 27. Dengar dulu. Baiklah, kita harus jujur, Pak. Ya jujur, makanya Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku sunat, maka muridku juga ikut susu. Aduh, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku sunat, mereka tahu aku sunat, maka mereka akan mengikuti aku untuk sule. Aduh, makanya saya katakan gini, Kristen Pak. itu bukan pengikut, bukan pengikut Pak. Yesus, tetapi Tuhan Yesus gitu loh. Bukan, berarti memang ada hukum baru. Jadi harus dibaca lagi semua juga yang di bawah. Memang ada hukum baru, perjanjian baru kan, namanya kitab Anda kan perjanjian baru kan? Nah, enggak, perjanjian Bapak perjanjian baru. Kalau kami tidak membatalkan, sama sekali. Kitab Anda kenapa disebut perjanjian baru? Kenapa? Ya, karena ada perjanjian baru di dalam Kristus. Jelas itu, Pak. Anda mengimani Isa atau tidak, Pak? Anda mengimani ini sekarang ini? Enggak, Pak. Enggak sama sekali, Bapak. Harusnya Bapak jujur dan Bapak baca lagi kitab itu, baik yang di bawah juga saling baca, maksudnya biar pada mengerti. Saya menguraikan dalam rumahmu, oke, keturunanmu, anakmu yang kau beli dari orang asing, saya yang ngajarin Anda barusan. Itu berlaku untuk Abraham kan? Oke? Nah, sekarang apakah saya hamba yang dibeli? Apakah umat Islam itu hamba yang dibeli? Apakah umat Islam itu adalah budak? Apakah kami umat Islam hidup di tengah-tengah Abraham? Apakah kami ada dalam rumah Abraham? Kan tidak ada. Sedangkan Anda mengaku sebagai pelanjut daripada Taurat. Taurat menceritakan kekekalan hukum sunat. Anda tidak bersunat, berarti jelaslah apa yang tertuang. Kitabnya orang Yahudi disebut perjanjian lama oleh Kristen, kitab Kristen dilabeli perjanjian baru. Artinya apa? Ada hukum yang berubah, ada perjanjian yang berubah. Dengan demikian saya ngambil kalimat Anda, Tuhan Anda adalah ilah yang berbeda. Ayo. Bapak mungkin nggak ngeh kayaknya. Enggak, Bapak harus baca lagi. Saya tanyakan, ini ada ketentuan untuk bangsa-bangsa lain di luar dari keturunan Abraham. Apakah itu dibenarkan? Apa itu? Bangsa-bangsa lain, bangsa Sunda, bangsa Jawa, dan yang lain-lain semua disunat. Sedangkan perjanjian itu kekal antara Abraham dan Allah sendiri. Bagaimana bisa ada kepada bangsa-bangsa lain? Itu Bapak harus Bapak harus benar. Bapak harus pikirkan itu. Jangan buat ketentuan lain, Pak. Kalau begitu kenapa Anda bikin ketentuan baru? Jangan sunat. Tidak, kan kita ada bagimu. Kenapa? Enggak, kan kita sudah ada urutannya, Pak. Kita melalui Yesus. Apa urutannya? Coba Anda urutkan dari Yesus ke Kristen ini apa urutannya, coba? Kan dari tadi saya sudah jabarkan dengan batu penjuru. Dari Yesus, bukan dari Paulus. Dari Yesusnya. Dari Yesusnya. Dari Abraham, perjanjian Abraham kepada Yesus. Perjanjian Abraham kepada kepada Yesus tadi. Bapak putar ulang videonya. Yesus sunat kan? Yesus sunat kan? Iya, Yesus sunat. Apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya? Kan dia sudah digenapi di situ, Pak. Kan Yesus mengatakan, jika kau percaya kepadaku, Yohanes 14:12, jika kau percaya kepadaku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan sunat. Anda melakukan sunat tidak? Enggak, Pak. Saya bukan orang Yahudi, Pak. Saya bukan orang Yahudi. Saya bersunat atau tidak bersunat tidak menjadi ketetapan, Pak. Karena saya nggak mau membuat
saya Yesus nggak mau mengatakan membuat jika suatu kamu ketetapan. percaya, jika kamu dengar. percaya kepadaku, kamu jangan akan seperti melakukan itu, Pak. pekerjaan. Loh. Kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat. Kalau kau percaya, mau kau orang Yahudi, orang Toraja, orang Flores, kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ente sunat kagak? Tidak seperti itu, Pak. Kan saya sudah jabarkan dari tadi. Baik, Galatia 5 ayat ketiga. Enggak, Pak. Karena Bapak sudah satu membatalkan, dari pihak Bapak ini sudah membuat ketentuan baru bahwa mana di Al-Quran dibatalkan? Mana pembuktiannya? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Tunjukkan ayat yang sama di Al-Quran. Jangan Anda menuduh sementara di kitab Anda lah yang membatalkan. Coba tunjukkan di Al-Quran. Bapak membatalkan itu khusus perjanjian daging untuk keturunan Abraham, sedangkan kita bukan orang-orang Abraham, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak nyambung, yang Pak. dikatakan, Beneran. dengarkan. Anda gila kalau begitu. Yang dikatakan membatalkan adalah ketika hukum itu datang kepada saya, tapi saya tidak lakukan. Hukum yang datang kepada Bani Israel, hukum yang datang kepada Abraham, itu berlaku untuk Abraham. Berlaku dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah Abraham. Berlaku dengan keturunan Abraham. Berlaku dengan budak-budak Abraham. Kami umat Islam bukan keturunan Abraham, bukan tinggal di rumah Abraham, bukan kemudian adalah budak Abraham. Tetapi summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Yang membatalkan itu adalah Kristen. Makanya muncul perjanjian baru. Ayo, Efesus 2 nomor 15. Bukan, Pak. Dengan matinya, dengan matinya Yesus. Dengar dulu, Pak. Dengar. Anda yang dengarkan, dengan matinya Yesus, Jujur, jujur, telah membatalkan. Maka Yesus telah membatalkan. Maka Yesus telah membatalkan hukum sunat beserta perintah-perintah, beserta hukum-hukum yang lain. Masih mau Enggak, data Pak. apa? Data apa lagi? Perjanjian Allah dengan Abraham adalah perjanjian kekal. Satu, perjanjian itu kekal. dikhususkan Terus kenapa Kristen dalam tidak daging? Enggak, dengar dulu, dalam Kenapa Kristen daging. tidak bersunat? Karena Kenapa kita Kristen bukan tidak keturunan bersunat? Abraham, Pak. Kenapa? Karena Katanya perjanjian kekal. Katanya perjanjian kekal. Perjanjian kekal di sini diuntukkan untuk keturunan-keturunannya, Pak. Keturunan sekarang Abraham. kenapa Anda berikan itu kepada saya? Sementara saya bukan keturunan Abraham. Iya, kenapa Anda Bapak kan limpahkan itu kepada saya? Bukan, karena Bapak memberikan ketetapan sendiri harus disunat, sedangkan Bapak bukan keturunan Abraham. Perintahnya kan jelas summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Abrahamnya, Bung. Abrahamnya, Bung. Bukan keturunannya. Itu klaim sepihak kan dari kitab Bapak, Pak. Nggak bisa dong ini mengatakan. Iya, itu dari kitab Bapak. Kalau begitu Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Itu sepihak atau tidak? Enggak, sepihak Pak. atau tidak? Kami sudah melalui Yesus Kristus, Pak. Sepihak atau tidak? Saya tanya, sepihak atau tidak? Semua digenapi dalam, semua tergenapi dalam Yesus Kristus, Pak. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Abraham, kitabnya anak Bani Ibrahim atau Bani Ishak atau Bani Ismail yang mengatakan bahwa hukum Tuhan akan dibatalkan dengan matinya Tuhan di atas tiang salib. Tunjukkan di mana itu tertulis. Cepat, enggak pakai lama. Cepat, mana? Ada. Tidak ada. Berarti sepihak. Makanya Kristen itu dianggap bidat. Pak, dalam tadi kan saya sudah bacain apa yang Anda baca saja. Baik, saya baca. Kalau di Galatia itu kan surah-surah Paulus untuk orang Roma. Sekarang yang saya minta supaya tidak sepihak, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan akan datang di dalam kitabnya orang Yahudi, mati untuk membatalkan hukumnya sendiri. Di mana tertulis itu? Yeremia? Bukan, Pak. Saya kan orang Kristen. Saya mengimani seluruh kitab suci itu. Nah, sekarang mana di dalam diilhami kitabnya oleh orang Roh Kudus, Yahudi? Apakah Kristen? Apakah Rasul Paulus bukan orang Yahudi, Pak? Sekarang begini. Rasul Paulus adalah guru besar dan dia sangat pintar, Pak. Dia orang Yahudi, Pak. Iya, oke, baik. Anda akui. Sekarang begini. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Yahudi, wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan non-Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang mendirikan agama di luar Yahudi? Jawab. Paulus.
Kau akui kan? Yahudi orang Yahudi apa? Paulus orang Yahudi, guru besar. Sekarang siapa orang Farisi yang mendirikan Kristen? Siapa? Jawab dulu, Song. Siapa yang mendirikan Kristen itu, Song? Siapa? Semua sih, dari rasul-rasul, para rasul. Buset dah. Ke-12. Iya, para rasul semua. Kekristenan itu bukan hanya satu aja, Pak. Yesus yang mendirikan? Yes, ya perintah Yesus juga, Pak. Bapak harus lihat Yesus benang yang merahnya mendirikan. semua. Apakah Nggak bisa, Yesus Pak. yang Nggak bakal mendirikan? ketemu. Enggak. Apakah Yesus yang membatalkan sunat? Kan sudah tertulis seperti yang saya katakan dari tadi. Banyak Berarti yang kitab-kitab yang saya sudah bacakan. Yang membatalkan berarti Paulus kan? Betul? Tidak juga. Memang semua sudah semua sudah dinubuatkan. Semua sudah dinubuatkan kepada Pak. Saya sudah memberi gini, Pak, putar ulang nanti videonya. Bapak lihat firman yang sudah saya bacakan dari tadi panjang lebar tentang batu penjuru. Ya, semua itu enggak, semua itu memang janji Abraham yang diberikan 430 tahun sebelum hukum Taurat itu datang. Itu kepada Yesus. Di mana saya tertulis itu? Wah, Di mana tertulis? Di mana tertulis? Saya bacakan ulang bentar, saya cari lagi bentar. Oke, baik. Silakan batu penjuru. Batu penjurunya mengaku, aku diutus hanya kepada domba. Anda bukan domba. Tomalasa ya, orang Malasa ya, banyak mana Tomalasa. Sisa manukang. Iya. Agak tosi kutu micau. Kalau dia nggak bisa jawab, diem dulu, dia bernapas. Baik. Tunggu, saya lagi cari. Iya, lu diam dulu, Song. dengar. Cari. Gini, Song, lu dengerin dulu. Itu Yesus disunat atas perintah siapa? Yesus kan mengikuti hukum Taurat, Pak. Dia dari kecilnya. Kalau kamu mengikuti hukum Taurat nggak? Enggak, saya memiliki Berarti beda kebebasan, lu sama kemerdekaan, Yesus. Pak. Enggak, tidak keharusan, Pak. Beda jalur. Jikalau saya melakukan sunat untuk keharusan hukum Taurat, maka itu baru tidak boleh. Saya berdosa, Pak. Karena saya sudah ditebus oleh Kristus. Sudah mengenakan Kristus. Iya, sunat kesehatan, Pak. Baik. Galatia 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan. Song, lo diam dulu, ada bro admin mau bicara, mau bantu. Ini pengakuan siapa itu yang kamu baca itu? Pak, saya mengimam. Semua surat. Iya, pengakuan siapa yang barusan kamu baca? Surat Galatia Paulus, Pak. Iya, kami mengimani semua, Pak. Kami Kristen, Pak. Tidak bisa begitu, Pak. Bapak mau mencomot-comot doang ayat kami, nggak bisa, Pak. Silakan. Ya, dimaklumi saja toh Bang Suman, jangan diketahui kan kita sebagai Kristen memang berbeda kan, tidak apa-apa toh. Iya, lucu aja, Bang. Lucu ya, wajib ketawa lah. Ya, Pak, memang berbeda. Iya kan, memang berbeda. Memang untuk Kristen sendiri kita tidak ada kewajiban untuk sunat, karena sesuai dengan apa yang disampaikan di Kejadian, bahwasanya sunat ini hanya untuk keturunan. Sekalipun ada orang-orang Yahudi yang juga keturunan asli, tetapi dia sudah mengaku mengikut Kristus, maka hukum yang berlaku adalah hukum atau perjanjian baru dengan Kristus, di mana bukan lagi hal-hal kedagingan yang membuat. Yang jelas gini aja deh pada Kristen semua ya, kalau kau tidak disunat, punyamu tidak sama dengan punyanya Yesus, itu aja dah. Ya kayak gitu dong. Selesai. Tapi rata-rata sunat. Kalau yang sekarang tuh rata-rata sunat, karena kan pengetahuan juga berkembang ya. Menurut kedokteran memang sehat, tetapi memang nggak pas 8 hari. Kan kalau yang perintah Abraham ini setelah 8 hari, seperti Yesus kan 8 hari. Tapi rata-rata kalau Kristen juga sunat, karena itu kesehatan gitu, Bang. Mati. Yang jelas, Song, lu diam dulu. Ya, silakan. Song, nanti kalau kamu ketemu Yesus ditanyain, kenapa kamu nggak sunat? Kok lu jawab apa? Saya sunat. Saya sunat. Berarti kenapa kau sunat? Saya sunat aja.
Berarti buat Yesus tidak kesehatan. berguna bagimu. Bukan, saya Galatia sunatnya 5, bukan karena hukum Taurat, Pak. Saya sunatnya bukan karena gini, Pak. Jikalau kita iya, ingin bukan. melakukan Diam hukum, dulu, dah. dengar. Jikalau kita mau disunat secara adat hukum Taurat, itu harus ada bacaannya, Pak. Galatia Nggak 5 bisa nomor main 2 sembarang coba lu potong. baca song. Nggak, Coba lu baca nggak Galatia 5 nomor 2. bisa sembarang potong, Pak. Gurumu lagi ngomong. Tanyalah orang Diam. Yahudi, Pak. Ya, Diam, siap. coba lu baca Galatia 5 nomor 2 song. Apa itu di sana? Pokoknya lu baca dulu deh. Kita mau dengerin semua. Song, baca Galatia 5 nomor 2 song. Cepetan. Oh, bentar saya cari. Iya. Cepetan. Oke. 1. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan, kan nggak boleh potong-potong ayat, Pak. Pak, nggak boleh potong ayat. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau dia disunat, dia harus wajib melakukan seluruh hukum Taurat, Pak. Kalau begitu dia menyunatkan diri karena hukum Taurat, dia harus melakukan semua hukum Taurat. Dan disunatnya juga bukan sunat main potong aja, ada bacaan-bacaannya, Pak. Dan untuk mengikuti semua dari mana? Dari mana? Dengar dulu. Hukum Kau tanya Taurat aja itu orang hanya Yahudi. untuk Bani Israel. Iya, jikalau kita menyunatkan diri, tapi karena untuk hukum Taurat kita harus melakukan semuanya, Pak. Gak boleh Dari ambil mana? satu doang. Dari mana? Baca Ilmu di sini, itu Pak. Dari mana ilmunya itu? Bapak Paulus tanya dapat orang ilmu itu dari mana? Bapak tanya orang Yahudi. Ilmunya Nanti Bapak dari tanya. mana? Bahwasanya Bapak tanya orangnya. ketika orang asing bersunat maka dia harus melaksanakan semua hukum Taurat. Itu ilmu dari Bukan, mana? ini kan Paulus untuk dapat ilmu orang dari mana? bukan, Pak. Dengar dulu, ini Rasul. Iya. Kamu lepas dari karena Paulus itu dapat kamu ilmu akan dari lepas. mana? Dengar dulu, Pak, ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Dengar, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kasih karunia sini sudah ini sudah lagi, di luar, ini Pak. lagi ilmunya dari mana lagi nih? Nggak bisa, Pak. Ilmu Karena dari mana lagi yang Yesus dapatkan? Begitu kamu dengar, begitu kamu mengamalkan hukum. Paulus Dengar, dapat Pak. ilmu itu dari mana? Bapak tanya orang Sedangkan Yahudi semua. Ulangan 11 nomor 1 itu jelas bahwa keselamatan Bapak tanya itu hanya dengan menjalankan secara setia atas semua perintah yang datang kepada Nabi Musa. Itu baru bisa selamat. Kenapa Paulus mengatakan tidak ada keselamatan dengan menjalankan Torah? Itu ilmu dari mana itu didapatkan Paulus tuh? Dikatakan seperti itu. Jikalau kita ingin masuk ke dalam hukum Taurat, maka kita nggak boleh, maksudnya bersunat karena hukum Taurat, maka engkau harus melakukan semua hukum Taurat itu dan lepaskan hukum kasih karunia itu. Yang saya tanya dengar itu dulu, dari mana? Paulus dapat ilmu itu dari mana? Pak, ya udah Bapak tanya orang Yahudi bagaimana kalau kita menyunatkan diri karena hukum Taurat itu bagaimana? Kita harus dipermandikan juga, Pak. Bukan hanya sunat doang, sunatnya ada bacaan dan kita harus dipermandikan, Pak. Permandikan Yahudi dan kita harus jangan makan yang sembarangan. Sini semua apa? Makan lele boleh, kerang boleh, udang boleh. Lagi. Punya lele. Bukan, Pak. Ini kan bukan cuma babi, Pak. Yang haram itu bukan cuma babi, tapi ikan yang harus yang bersisik, Pak. Yang nggak bersisik kayak lele gitu nggak boleh, Pak. Makanya nanti Bapak belajar dulu, tanya ke Yahudinya langsung, biar kita mengerti. Jikalau engkau melakukan semua, nggak boleh makan ikan yang bersisi. Sekarang boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Kesunat dulu. Jangan lompat-loncat dulu. Jangan yang kecil-kecil, langsung ke induknya. Boleh tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh nggak? Jawab. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus boleh nggak dibunuh? Tidak. Yesus kan mereka kan tidak membunuhnya, diserahkan. Tidak selayaknya Yesus. Tidak selayaknya Yesus pusing dia. Bukan, Pak. Memang benar Yesus seperti itu, boleh Pak. nggak dibunuh? Yesus boleh nggak dibunuh? Ya kan dia dibunuh oleh orang Romawi, Pak. Bukan dan masalah itu juga dibunuh oleh para siapa. imam-imam. Saya tanya, boleh nggak Yesus dibunuh? Sebenarnya tidak boleh sih. Sebenarnya tidak boleh. Terima Tapi kasih. siapa yang membunuhnya, Pak? Siapa yang membunuhnya? Sekarang kalau tidak boleh dibunuh, kalau Yesus tidak boleh dibunuh, lalu kemudian ada yang membunuh Yesus, itu dosa atau penebus dosa?
Wah, ini apa sih pertanyaannya aneh nih? Menjurus kemana, Pak? Enggak, benar-benar bukan. Ini kan sudah kejadian terjadi. Perbuatan dosa dan sudah Iya, terjadi, Pak. sekarang saya katakan kepada saudara, kalau Tuhannya tidak menginginkan Yesus itu dibunuh, lalu bagaimana mungkin pembunuhannya itu menjadi karya keselamatan? Gimana mungkin? Tidak menginginkan, tapi memang sudah tugasnya, Pak. Sudah tugas yang diterima oleh Yesus sendiri. Loh, tugas dari mana? Itu klaimnya Yesus ada di Alkitab kok. Di mana klaimnya bahwa dia? Bentar ya. Bentar di ya, mana aku buka klaimnya itu? ayatnya. Ya, silakan. Iya. Iya. Itu Tatan Sutarman halaman 10. Bukan. Bukan ya. Nah, ini Yohanes pasal 10 ayat 17. Nah, ini Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Yesus tidak mengalami pencabutan nyawa, terangkat langsung ke langit tanpa melalui proses kematian, sama seperti Elia kemudian, apakah itu tidak masuk kategori itu? Aku memberikan nyawaku. Nggak masuk? Tidak masuk. Iya, Tidak itu masuk. berarti sudah mengingkari nasnya sendiri. Berarti dia harus dibunuh. Dia harus dibunuh. Benar. Dia harus dibunuh. Nyawa. Kalau begitu, baiklah. Oke, kalau begitu iblis yang merasuki Yudas ini pahlawan atau bukan? Bapak jangan tanya ke situ. Jadi saya jelaskan dia ini. harus dibunuh. Dengar Katanya Pak. dia harus dibunuh. Enggak, Pak. Dengar dulu. Dalam Matius Gimana 16 pemberitahuan saya bacakan Matius 16 pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Matius 16 ayat 21. Kita udah tamat itu pelajaran sekolah minggu udah tamat. Sekarang permasalahannya, kalau itu sudah direncanakan, berarti iblis beserta Yudas ini pahlawan. Pahlawan. Ya, enggak, kalau di sini enggak ada ukuran pahlawan atau tidak. Kalau pahlawannya tetap Yesus toh. Kalau pahlawannya tetap Yesus toh. Loh, gimana dia bisa dikatakan penyelamat kalau dia tidak dibunuh? Bagaimana dia bisa dibunuh kalau tidak dikhianati? Bagaimana bisa dikhianati kalau iblis tidak memegang tugas sebagai oknum yang merasuki Yudas? Jadi iblis yang merasuki Yudas dan juga Yudas beserta tentara Romawi dan mahkamah agama, imam-imam, semua mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Mantap. Ya enggak, bukan pahlawan juga, Bang. Maksudnya gini loh, dalam karya keselamatan memang banyak oknumnya, banyak pihaknya, baik Romawi, Yahudi, pengikut Kristus, ya kan, termasuk orang-orang yang dianggap di luar domba. Ya, termasuk tokoh utamanya Yesus. Kalau bicara soal pahlawan, ya berarti pahlawannya Yesus. Iblis dong. Tokoh utamanya. Bukan Yesus. Yesus itu korban dari pahlawan. Pahlawannya itu iblis. Ingat, Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Berarti termasuk Yesus. Satu di antaramu adalah iblis. Berarti Yesus juga memilih iblis. Oke? Kemudian kita lihat di dalam Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Orang yang melakukan kesaksian palsu berarti dia planos, pembohong, penipu, penyesat. Nah, mereka menjadi pembohong karena dirasuki setan tentunya. Oleh karena itulah lagi-lagi yang masuk ke dalam mahkamah agama dan imam kepala itu adalah iblis. Yang masuk ke dalam Yudas juga iblis. Upah dari kerja mereka menjadikan Yesus disalibkan di tiang salib. Upah dari penyaliban Yesus mati. Upah Yesus menjadi mayat. Baca Roma 14 nomor 9. Dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Baik. Kalau gitu kita ambil. Iblis adalah pahlawan bagi orang Kristen.
tanpa tanda Baik, jasa. nah, Pak. Jangan gitu. Kita jangan begitu Pak. Baiklah kita ambil kisah Pak, kisah Yusuf. Bapak tahu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya ke Mesir? Ya. Apakah saudara-saudaranya Tahu. jahat? Oh ya, apakah Tahu. saudara-saudaranya jahat? Jahat, pasti jahat. Oke, pasti jahat ya, pasti jahat. Yes. Tapi apa jawaban Yusuf pada akhirnya? Kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Begitulah jawabannya Pak, kira-kira ya. Baik. Sekarang begini, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Di antaranya membunuh orang yang tidak bersalah. 1. Keluaran 27 nomor 3. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Oke? Nah, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang orang yang bersalah dibenarkan. Kenapa? Karena salahnya sudah dilimpahkan kepada orang yang benar, yaitu Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, adakah dalil di dalam kitab saudara atau kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bunuhlah orang yang bersalah untuk menyelamatkan, bunuhlah orang yang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Adakah? Adakah dalilnya seperti itu? Tunjukkan kepada saya. Tetot. Jangan cuma baik. Jangan cuma baik. Saya butuh dalil. Silakan. Seperti pernyataan saya tadi tentang jawaban Yusuf kepada saudara-saudaranya, kita bisa baca dalam Matius. Dengar. Saya tunggu. Saya baca dalam Matius 16:21, Matius 21:42, Markus 12 ayat 11. Satu aja. Ya, hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib untuk kita, seperti yang tadi. Engkau boleh mereka-rekakan sesuatu yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik. Seperti itu dalam penyaliban Yesus. Orang boleh mereka-rekakan sesuatu yang jahat terhadap Yesus, berarti Tuhan melanggar perintahnya sendiri. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan yang merancang ini semua, gitu. Kalau Tuhan yang merancang, maka tolong benarkan perkataan saya. Setan adalah pahlawan bagi Kristen. Tanpa tanda jasa. Karena setan sudah dirancang oleh Tuhannya Kristen untuk melakukan pembunuhan kepada orang yang benar. Ini agama apa ini yang kayak gini nih? Agama apa ini yang kayak begini? Tuhan merancang pembunuhan kepada orang yang benar. Sementara Tuhan sendiri mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Bahkan di Amsal 21 nomor 18. Amsal, iya betul. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa orang yang fasik akan menggantikan orang yang benar. Orang yang pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Mana yang benar? Ternyata orang yang jujur akan menggantikan orang yang fasik. Gitu maksudnya. Berarti dalil yang tadi salah. Amsal 11 juga salah. Amsal 21 juga salah. Kalau Tuhan mengatakan pengkhianat akan menjadi tebusan bagi orang yang benar. Orang fasik akan menjadi apa itu? Orang fasik akan menjadi pengganti orang yang benar. Tebusan. Tapi di Kristen terbalik. Di Kristen terbalik. Orang yang jujur akan menjadi tebusan bagi orang yang fasik. Orang yang benar akan menjadi pengganti bagi pengkhianat. Berarti Kristen ini menyalahi kaidah firman Tuhan. Saya jawab. Saya tanya. Silakan. Apakah Yesus orang biasa atau dia Allah sendiri? Yesus orang benar. Apakah dia Allah sendiri? Makanya Allah mengirim anaknya sendiri untuk menebus dosa manusia. Sini sudah terjawab. Segala sesuatu. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Dia memberikan dirinya sendiri mati untuk
kita. Berarti Yaitu untuk dia kita bukan itu orang, Pak. ilmu dari mana itu? Dia bukan ilmu orang. dari mana? Ilmu dari mana Tidak, Anda Pak. dapatkan? Ilmu dari mana itu? Dia bukan Yesus orang bantu berarti, dia. Pak. Lalu Berarti apa dia? bukan orang. Berarti Yesus Dia apa kalau bukan berarti- orang? Dia Tuhan, Pak. Oh, Ya. berarti Anda gila. Berarti pernyataan Anda nggak bisa, Pak. Berarti Anda gila. Ya, jangan bilang gitu. Berarti Anda gila. Bang Zuma. Berarti Anda pengikut setan. Berarti Anda gila. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, setan itu, orang gila itu adalah mereka yang tidak beriman, tidak percaya Yesus itu sebagai manusia. Anda mengatakan Yesus bukan manusia, Yesus adalah ilah, Yesus adalah Allah, berarti Anda adalah antikristus. Anda penyesat, Anda planos, Anda adalah iblis. Mukai mana lagi? Saya harus berkata apa lagi? Anda sudah mengaku Yesus bukan manusia? Enggak, dalil apapun Anda akan tentang. Saya sudah memberikan dalil dan Dalil berujung apa kepada yang dengarkan. Dalil apa yang Anda ingin sajikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Dalil mana? Coba, kecuali bisikan setan yang ada dalam diri Anda. Tolong tunjukkan dalil dalam kitab saudara Yesus bukan Pak, manusia. Tunjukkan. Baiklah, itu kan menyatakan bahwa Yesus bukan orang biasa. Ya, bukan Ya orang sudah biasa. selesai, berarti Kalau bukan orang Yesus biasa. bukan orang biasa, apakah dia bukan orang? Di dalam Amsal dikatakan adalah orang dan dia adalah berkata Tuhan yang datang dari kalau Amsal atas, mengatakan dari Bapa datang ke dunia, nuzul. Jika dia orang biasa, dia akan dilahirkan oleh Tapi tidak laki-laki bicara dan salah, perempuan, Pak. Ya. Ya. Gepeng. Amsal 21:18, karena Tuhan Elohim menjaga orang yang jujur, kejahatan yang direncanakan orang yang jahat pada orang jujur justru menimpa dirinya sendiri. Bahkan kalau Anda lihat di di data terjemahan yang lain, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya kebenaran akal Anda, kesehatan yang Anda punya nih, logika. Yesus Memang beda, Bang. Yesus itu pengkhianat atau jujur? Jawab. Dia tidak bercela. Ya, berarti dia orang jujur. Dikatakan kudus. Ya, Berarti dia dikatakan orang kudus. jujur. Nah, Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ayo. Iya, kalau untuk Yesus ini karena dia datang dari pihak Tuhan sendiri, dari pihak Allah sendiri. Berarti yang Dikatakan menggantikan sebagai Yesus di atas tiang salib pengkhianat atau orang jujur? bukan menggantikan Yesus, tidak ada yang menggantikan Yesus, Bang. Lah, ini nih Kalau di pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang berkhianat? Yudas atau Yesus? Oh, tidak ada. Itu berlaku untuk dari pihak untuk manusianya, untuk umat. Kalau Yesus ini datang dari pihak Tuhan, seperti peristiwa Abraham Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ishak, dari pihak Tuhan mengganti dengan seekor domba, begitu. Loh, sekarang coba tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengatakan bahwa berkurban menggunakan darah manusia, itu di mana tertulis? Loh, tidak ada. Tidak ada. Perintahnya adalah darah binatang. Darah binatang. Yesus Ya, binatang atau tetapi manusia? Yesus dikatakan manusia. Bukan, dengar Pak. Manusia. Kok ngerti Bang? Pak seperti dalam Matius 6, Pak. Seperti dalam Matius 16:21, Matius 21:42 dan Markus 12:11 dikatakan hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Itu sudah pasti, Pak. Sudah fix. Mau butuh dalil apa lagi, Pak? Kalau sekarang mana tunjukkan Saya bingung, dalilnya? Pak. Saya nggak ngerti. Coba tunjukkan dalilnya. Tuhan menginginkan korban dari darah manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bukan, Pak. Di sini sudah dikatakan Tuhan yang menyediakan semua, seperti dalam korban Abraham terhadap anaknya. Tuhan telah menyediakan korban yang lain untuk keselamatan. Semua ini adalah dari pihak Tuhan. Sekarang Jangan seperti tunjukkan itu, Pak. dalilnya Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan darah anak manusia. Mana dalilnya? Yeremia 1 nomor 2, perintahnya penghapusan dosa dengan darah hewan. Dengan darah manusia mana? Mana dalilnya? Tetot. Mana?
Dia yang dilambangkan sebagai darah domba yang tidak buah. Makanya Yohanes Pak, penghinaan anak manusia di Yesus sudah Anda jadikan sebagai tumbal, sekarang Anda mengatakan lagi dia anak binatang gitu. Penghinaan apa lagi nih yang akan Anda tuduhkan ke Yesus nih? Lalu apa? Bukan. Lalu? Bapak kan melihat Yohanes Pembaptis berkata seperti apa? Iya, Yohanes 1 nomor 29. Oke, lihatlah anak domba manusia. Apa yang dikatakan? Oke, anak domba manusia kan? Anak domba kan? Iya, yang menghapus dosa manusia kan, yang menghapuskan. Oke, sekarang pertanyaan dia saya. itulah. Semua itu sudah tergenapi, sekarang Pak. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini anak domba atau anak manusia? Bapak pertanyaannya aneh-aneh. Baca kitab suci dari awal sampai akhir, maka kitab Bapak yang dianggap suci. Jangan katakan kitab suci. Kitab yang dianggap suci. Beda. Kitab yang dianggap suci dengan kitab suci itu berbeda. Loh, Maju kena, mundur kena. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 yang menulis kitab Anda ini bukan murid Yesus. Baca. Jadi kitab yang Anda yang Anda katakan kitab suci, itu yang benar adalah kitab yang dianggap suci. Kalau yang dikatakan kitab suci itu murni dari Tuhan. Ini kan perkataan Yohanes. Pengarang Yohanes. Lihatlah. Nah, di mana Yesus mengaku anak domba? Di mana? Akulah anak domba. Mana? Di mana Yesus mengaku itu? Yesus mengaku anak manusia. Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak binatang. Di mana Yesus mengaku anak domba? Pengarang Yohanes yang bukan murid Yesus lah yang mengatakan itu. Begitu juga Markus yang menulis di Pulau Patmos. Wahyu 5 nomor 6 dikatakan Yesus sebagai anak domba. Yesus pernah tidak menganggap dirinya sebagai anak domba? Enggak pernah. Yesus mengaku gembala. Kalau gembala, apakah domba? Tidak. Yesus mengaku anak manusia, bukan anak domba. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu anak binatang dengan membungkus domba. Sementara Tuhan di dalam pengajaran kepada para nabi, Yeremia 1 nomor 2, apabila Bani Israel ingin hendak mempersembahkan hewan kurban kepada Tuhan, perintahkan kepada mereka untuk memberikan kurbannya dari hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Tidak ada itu anak manusia, nggak ada. Bahkan Tuhan murka kepada orang yang mempersembahkan. Dengarkan dulu. Ya, lalu bagaimana Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Begitu dia melihat Yesus lewat, dia berkata, coba saya tanyakan, gimana? Apa dari mana situ, Pak? Coba. Oke. Yohanes yang Anda bawa itu bukan murid Yesus. Ku bilang. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 bukti akurat penulis buku Yohanes, bukan Yohanes murid Yesus. Oke? Pak, tapi dia bisa berkata itu anak domba Allah. Ya? Kan loh, saya juga bisa berkata yang menulis. Saya bukan, juga bisa Pak, berkata kecuali kalau dia demikian. yang menulis Yohanes, Pak. Injil Wahyu itu, kecuali Yohanes yang itu yang dia tulis. Kan gak sinkron, Pak. Karena dia orang yang berbeda bisa menceritakan tentang domba juga yang sama terhadap Yesus. Harusnya Bapak mengerti lah, tolong. Loh, mudah-mudahan ceritanya Anda meminta saya mengerti. Anda lah yang harus mengerti. Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak domba. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Maria tidak melahirkan domba. Maria tidak melahirkan hewan. Maria melahirkan anak manusia. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kok digerek? Kok disembeli? Kok disate? Gimana sih saudara ini? Tuhan mengasihi Yesus. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jadi tidak mungkin menjadi tumbal. Yang menumbalkan manusia hanya dewa Molok. Bukan bang. Memang dalam pandangan Kristen seperti itu, dan itu Jadi otaknya di Sisong ini setelah diterapi Bang Yuma, yang kemarin geser kembali ke posisinya. Mudah-mudahan ya Song ya. Memang sesuai dengan klaimnya Yesus sendiri ya. Misalnya nih, di dalam peristiwa sebelum penangkapan, Yesus kan melakukan perjamuan nih. Dan itu sebagai gambaran tentang penggenapan bahwa dirinya sebagai
cerita kena Matius lagi nih. Darah Kena perjanjian lagi. baru, Bang. Kena lagi. Dikatakan di situ dikatakan begini ya. Waktu Yesus Inilah darahku. mengadakan perjamuan, sebab Inilah inilah dagingku. darahku, ya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Ya memang begitu peristiwanya. Darah Jadi yang sebelum- dimaksud Yesus di situ darah beneran. darahnya, iya darahnya. Anggur. Memang yang diangkat anggur secara simbolik. Nah, terus kenapa Kristen menggantikannya dengan darah manusia? Kan cuma anggur. Kita tidak menggantikan darah manusia. Ini secara simbolis dilakukan oleh Yesus mengambil sebuah cawan berisi anggur. Tetapi dalam pernyataan Yesus mengatakan minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah Apa yang diminum? darahku." Darah beneran atau anggur? Anggur kolesong. Yang diminum anggur. Apa? Anggur. Iya, Nah, terus tetapi kenapa secara Kristen harus memahaminya harus mati di atas tiang salib? itu Kenapa karena harus banyak- darah beneran? Begini, Alkitab menerangkan banyak sekali klaim Yesus tentang peristiwa yang harus dialami, yaitu menyerahkan nyawa dan bangkit. Itu secara Alkitab seperti itu. Tapi itu bohong, Bang. Sebentar, kenapa jenengan bisa mengatakan itu bohong? Dari mana Oke, dasarnya? baik. Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46 ada tertulis di dalam kitab Taurat tentang aku, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Sampai gigi abang gondrong sampai tanah, Anda tidak akan menemukan data di Taurat ada tertulis seperti itu. Bohong. Oke. Nah, coba tunjukkan di dalam Taurat ada kayak gitu mana? Bukan seperti itu. Kita mengklarifikasi klaimnya Yesus di dalam perjanjian baru mengenai pernyataan-pernyataan sebelum peristiwa dia disalib. Perjanjian baru itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena itu tidak dituliskan pada saat Yesus ada. Dan itu dituliskan oleh orang-orang yang tidak jelas. Sekarang kita ambil aja pengakuannya. Ya, nggak bisa gitu dong, Bang. Lukas 24. Dengarkan dulu. Lukas 24 mengatakan ada tertulis tentang aku di kitab Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Coba carikan saya di Taurat mana tertulis itu. Ada enggak? Kalau tidak ada berarti itu semuanya bohong. Nggak bisa gitu. Kita percaya dengan apa yang diklaimkan Yesus yang ditulis oleh kitab suci. Yesus Klaim-klaimnya mengklaim. Yesus kita Yesus mengklaim ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat. Mana? Tunjukkan di Taurat. Ada. Ada. Ya itu klaimnya Yesus kita percaya. Ada enggak di Taurat? Ya seharusnya ada. Tapi faktanya? Ya saya nggak tahu. Kita percaya apa yang dibilang. Ya udahlah, Tadi Bang. kan kita sudah kasih, ya kita Udahlah, sudah udahlah. kasih bahwa Kita rehat aja, Yohanes. rehat. Udah jam 3 lewat. Tapi jam 4 di tempatku ini. Udah jam 4 sana mau subuh Bang Juma istirahat. Iya. Ya udah. Sorry. Enggak apa-apa, Iya, Bang. iya. Lanjut Bansong lanjut aja, Bang. Berjuang terus, Bang. Mudah-mudahan setelah diterapi oleh Bang Juma. Sebentar dulu, Song. Mudah-mudahan setelah diterapi Bang Juma, otakmu yang geser itu kembali semula ya, Song. Aduh, kagak geser lah Bang, jahat banget masa otakku geser. Kagak geser katanya. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya minta maaf Iya. ada kata-kata yang kurang Iya, berkenan. iya. Oke, pada Bang. intinya Bang Juma, kita ya. memberikan Iya, edukasi benar-benar. ya. Siap. Saudara Song, Makasih Ati, banyak loh ya. Sama-sama kita Bang belajar Juma, ya. ya. Kepada Tuhan Laskar berkati Ati, semua ya. teman siap. Ya, Teman-teman yang Pak, ada terima di kasih. channel Sugiflay Mabas, terima kasih atas kebersamaan saudara semua. Channel Bang Handi Slebes, Alif Channel, dan Pera Astar ya, dan juga teman-teman yang lain yang punya channel yang menyaksikan dialog kita. Mudah-mudahan ini bisa Wan Abi menjadikan juga Bang pelajaran Juma, bagi Wan kita Abi juga ada. semua. Bang Abi, iya, silakan. Arasid juga, Arasid Saya juga. tutup dulu ya. Terima kasih ya. Besok kita lanjut lagi ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami juga di sini selalu mendoakan Bang Juma selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau Bang Jomas tidak sehat, kami ikut-ikut tidak sehat. Itu intinya. Ikut-ikutan aja lu, Ndro. Usaha aja lu, Ndro. Oke, lanjut.